Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menganugerahkan nikmat hidup kepada kita semua, diperlengkapi dengan nikmat iman Islam, dibekali dengan Al-Quranul Karim beserta dengan As-Sunnah atau hadis sahihah. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang telah mengajarkan kepada kita dinul Islam, sehingga kita mudah untuk memahami kebenaran untuk sampai kepada pencipta dalam kaitannya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya ketika Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kaumnya Bani Israel di dalam surah Ali Imran ayat 51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Jadi sesungguhnya Allah itu, kata Nabi Isa, adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, kata Nabi Isa, sembahlah Allah, itulah jalannya lurus, yaitu menyembah kepada Allah. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa sudah merasakan kekufuran, keingkaran kaumnya, upaya kaumnya melakukan makar, upaya kaumnya melakukan pengkhianatan, penistaan, penganiayaan, pembunuhan terhadap dirinya, Nabi Isa kemudian berkata kepada sahabatnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para sahabatnya kemudian mengatakan, nahnu ansarullah amanna billah, kami yang beriman kepada Allah yang akan menolong agama Allah. Dan saksikanlah, sesungguhnya kami murid-muridmu, sahabat-sahabatmu ini adalah orang-orang yang muslim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah iman kami bersama dengan orang-orang yang memberikan kesaksian. Namun demikian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah bergejolaknya kemudian orang-orang Yudaism, ahli kitab, ahli Torah, orang Farisi, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Di antara mereka muncul orang-orang yang membenci Nabi Isa. Di antara mereka ada yang melakukan makar,
Maka Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Jadi mereka membuat makar, Allah membuat makar, membalas makar mereka. Lalu diterangkan kepada kita wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Lalu Nabi Isa alaihissalam ketika terjadi pembangkangan, orang-orang ingin membunuh, maka Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa diangkat, lalu Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti Nabi Isa menyembah kepada Allah dan beriman kepadanya sebagai Rasul lebih unggul, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan kita bisa lihat hari ini bagaimana Islam diunggulkan dibandingkan mereka yang percaya bahwa Nabi Isa disalib demi untuk nebus dosa mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah terhadap konsep akidah atau kepercayaan, keyakinan seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat makar masih sampai hari ini kita merasakan. Bagaimana mereka mengambil kitab-kitab yang bukan punya mereka tapi dari kaum Yahudi, Yudaism. Mereka ngambil dalil itu untuk membuat makar terhadap apa yang mereka imani. Makarnya mereka lakukan untuk menjerat kita, menjerat orang-orang di luar mereka untuk percaya bahwa kematian daripada Tuhan mereka di atas salib itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan atau dinubuatkan nabi-nabi Bani Israel. Padahal kalau kita melihat itu sungguh jauh dari apa yang mereka kira. Malam ini kita mengangkat tema nubuat Yesaya 53. Kita ingin melihat sejauh mana mereka ingin membuat makar dengan menggunakan data dari kitabnya Yahudi agar orang bisa tertipu, atau mereka ingin melakukan jeratan terhadap orang-orang Islam. Malam ini kita mencoba untuk membahas ini. Mudah-mudahan dengan berubahnya tema tadi siang menjadi tema ini banyak yang tertarik. Karena kalau tema terkait dengan siapa pewaris dosa, kita lihat bagaimana mereka kelabakan. Nah, kita coba membawa materi kesukaan mereka terkait nubuat. Ya, kita angkat. Mudah-mudahan teman-teman kita non-muslim bisa hadir hari ini. Apa tuh Sat? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Ada dari Pekanbaru. Muksin Alatas bukan? Ya bang. Pekanbaru. Di Pekanbarunya di mana? Di Dumai. Indah di Pekanbaru di Arifin Ahmad. Oh. Iya. Abang Muslim. Muslim lah. Dan Alhamdulillah. ingin curah-curah ya. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan Nanti habis ini bang, habis nanti kita mau tutup, abangku boleh naik. Kita buka kelas untuk non muslim dulu, begitu bang. Makanya diturunkan sama moderator, karena kita sudah punya kelas, kita sudah punya aturan main abang.
maafkan kami. Nanti habis sesi diskusi lintas agama baru boleh naik. Nanti insya Allah akan saya berikan ruang kepada teman-teman sekalian untuk naik 1 menit per orang untuk memberikan nasihat atau masukan atau kritikan kepada saya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Apakah Yesaya 53 ini untuk Yesus? Seriuskah Anda? Pahamkah Anda tentang data ini? Yakinkah Anda akan itu semuanya? Atau itu hanya hiasan di mulut saja untuk supaya bisa membenamkan anak keturunan Adam, ya, sesuai dengan apa yang Yesus nubuatkan di kitab kalian terkait pengikut Farisi 2 kali lebih jahat yang menjadi orang neraka juga. Silakan teman-teman, kita buka diri untuk Anda membahas tentang tema Yesaya 53 ini seluas-luasnya. Karena menurut pandangan saya, kalau harus pun ada yang duduk di sana, orang yang belakangan di luar dari raja-raja Yehuda, raja-raja Israel, maka Yudas lebih pantas duduk di situ. Nanti kita urai kenapa harus Yudas. Nanti kita urai kenapa harus Yudas, kenapa bukan Yesus. Meskipun pada dasarnya ini berbicara tentang masa-masa kerajaan Yehuda. Halo, semangat malam. Iya, malam. Maaf tadi kepencet, aku muslim. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, maaf salam, ya. Iya, salam kenal Mbak Nuri. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan untuk tema kita ini terkait Yesaya 53. Silakan. Ya, kita berharap tema ini bisa mengurai isi daripada Yesaya 53 ini, supaya tidak mulu-mulu dianggap itu untuk Yesus, mana nubuatan, mana firman Tuhan, lari Yesaya 53, sikit-sikit Yesaya 53, sikit-sikit Yesaya 53, asalkan ini nubuat Yesaya 53, Yesaya 53, asalkan ada masalah Yesaya 53, kalau sudah tak bisa lagi memberikan data Yesaya 53. Segampang itu mengambil kitabnya Yahudi sebagai legalitas internal yang tidak berdasar terhadap pemahaman sang pemilik kitab. Untuk itu, ya silakan saudara-saudara non-muslim, apakah betul yang ada di dalam Yesaya 53 itu untuk Tuhan Anda? Atau jangan-jangan memang Tuhan yang sengaja mengangkat seorang tokoh sebagai pengganti yang akan menggenapi angkatan jahat. Lagi-lagi ke sono perginya. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Jangan sungkan, jangan takut, jangan gelisah hatimu katanya. Berdoalah dan berjaga-jagalah agar kalian tidak disesatkan. Kan begitu. Kalau pola yang ada menurut saya kita
terkenal ada salah seorang tokoh murid Yesus bernama Nikodemus. Nikodemus ini adalah dia yang menurunkan jenazah dari sembahan saudara kita Kristen. Kalau saya melihat teman-teman sekalian, Yudas ini disalibkan itu karena Yesus yang memilih dia. Jadi Yesus dipakai untuk Yudas dipakai oleh Yesus untuk menggantikan dirinya di atas salib. Ada hal menarik di dalam Mazmur 109. Di Mazmur 9 ada data yang mengatakan bahwa ketika Yesusnya yang merujuk kemudian kepada nubuat tentang dirinya di dalam kitab Mazmur. Yesusnya yang berkata bahwasanya tergenapi semua apa yang tertulis tentang dirinya di Mazmur itu. Lalu yang menarik, menurut pengajaran dan materi yang pernah saya bawa, pernah saya sajikan kemudian dari zaman Facebook, Yesus ini menggunakan Yudas. Kenapa saya katakan menggunakan Yudas? Karena Yesus memberikan penjelasan di dalam perjamuan terakhir, dan itu juga ada iramanya, teman-teman, sama dengan pesan yang ada di Mazmur 109 nomor 6. Apa yang dikatakan di situ? Angkatlah seorang fasik. Angkatlah seorang fasik, angkatlah seorang pengkhianat, angkatlah seorang pemakan suap di atas dia. Jadi di situ dikatakan angkatlah seorang fasik, pengkhianat, pemakan suap di atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Artinya memang sudah direncanakan Yudas ini untuk menggantikan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, teman-teman sekalian, Yohanes 3, di situ Yesus sendiri yang berkata bahwasanya ada murid yang bernama Nikodemus, di mana Nikodemus ini adalah seorang pemimpin atau imam Yahudi. Dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang guru. Berarti pada zaman itu sebagai pengajar dia sudah mengajar, dan bisa jadi dia sudah menulis. Makanya ada Injil ya yang ditolak oleh gereja, yaitu Injil Nikodemus. Salah satu Injil Nikodemus ini menceritakan terkait dengan apa yang ada, kejadian yang ada di kehidupan murid-murid Yesus, bahwa di Injil Nikodemus yang ditolak sebagai Injil Apokripa itu menjelaskan bahwa sebelum Yudas disalib atau gantung diri, Yudas terlebih dahulu balik ke rumah untuk pamit dengan istri dan anaknya. Artinya ketika kita berbicara Yesaya 53 bahwa dia punya keturunan, ya jatuhnya kepada Yudas, bukan kepada Yesus, karena Yesus tidak punya keturunan.
tidak punya istri, tetapi saya olah oleh gunakan. Entah kenapa, padahal Nikodemus ini adalah murid Yesus, bahkan dia yang menurunkan jenazah dari tiang salib. Padahal kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus itu sendiri ya, misalnya di dalam Yohanes 6 nomor 54, barang siapa yang memakan darahku, dagingku, dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bagaimana kalau janji ini ditujukan kepada Yudas? Ya, kira-kira gimana kalau janji ini diberikan Yesus kepada Yudas? Karena kenapa? Penyerahan Yudas sebagai orang yang berkhianat itu Yesus sendiri yang milih. Jadi Yudas itu bukan berkhianat begitu saja, tetapi Yesusnya yang memilih Yudas ini sebagai orang yang akan mengkhianati dirinya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di dalam Yohanes 13 yang sering kita kaji, bagaimana Yesus menerangkan di data 21 dan seterusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Menyerahkan aku, kau menyerahkan aku untuk apa? Untuk ya menggantikan aku. Menyerahkan aku dan menggantikan aku. Bisa jadi seperti itu. Artinya bahwa kalau Yesusnya memilih Yudas untuk berkhianat, berarti Yesus terlalu kejam. Tetapi kalau dia memilih Yudas untuk membalas tipu daya orang-orang yang akan membuat makar terhadap dirinya, maka Yudas itu adalah pahlawan, bukan pengkhianat. Dalam arti kata, beliau yang kemudian menggantikan Yesus yang sejatinya ingin dibunuh oleh musuhnya, tetapi Yudas rela untuk menggantikan beliau. Artinya bahwasanya Yudas ini adalah pahlawan untuk orang-orang yang benar dan malapetaka bagi orang yang celaka. Lalu semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo, halo. Semangat malam. Ayo dong. Jangan tidak ngomong. Semangat malam. Bluetooth connected. Nama akunnya bagus, aku suka. Minta keterangan dari tersangka dan korban. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal. Pihaknya kini mempertanyakan adanya perbedaan keterangan waktu kejadian yang dilaporkan korban. Karena yang menjadi korban kan anak. Polisi menetapkan pendeta bernama Hendrianto Ujari sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri. Berbekal kamera CCTV inilah polisi akhirnya mengumpulkan cukup bukti untuk menetapkan oknum pendeta Heri. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Mewawancarai ribuan saksi dan korban pada saat yang sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen.
Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme. Ada kabar menyedihkan, sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan budak seks oleh seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano Pangke via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap para jemaatnya. Pelaku melakukan tindakan yang disebutnya sebagai ibadah pengudusan dengan dalih agar jemaat yang didoakan bisa mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya. Seorang korban merasa janggal dan Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kamis lalu, Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Tak hanya sampai di situ, sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta, juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya. Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Kejadian ini pun sempat membuat warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. Usai membunuh, pelaku sempat kabur dan tertangkap di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka membuka celana korban dan berupaya untuk mensetubuhi korban. Rilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 50 korban pelecehan seksual. Mereka terdiri 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster, dan 15 korban non-religius. Dari gereja. Pelakunya 33 imam dan 23 bukan imam. Ada yang ingin disampaikan? Namun, bukannya mengusut lebih serius lagi, data itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan memintai keterangan dari tersangka dan korban. Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan tersangka pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum tersangka mengatakan hasil tes kejiwaan atau psikologi tidak menunjukkan gangguan atau normal. Pihaknya kini mempertanyakan adanya perbedaan keterangan waktu kejadian yang dilaporkan korban. Karena yang menjadi korban kan anak-anak, mungkin diperiksa terhadap itu aja sih. Tapi dinyatakan normal, tidak ada masalah. Oknum calon pendeta yang menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap 14 orang anak di Kabupaten Alor terancam hukuman mati. Berkas perkara tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Alor. Terhitung tanggal 6 September sejak penahanan SAS, berkas perkara oknum calon pendeta yang melakukan kekerasan seksual terhadap 14 orang anak di bawah umur sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kalabahi. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka SAS juga dikenakan pasal Undang-Undang ITE karena telah mengirimkan foto vulgar ke para korban. Sebanyak 26 orang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, baik itu orang tua korban hingga pengurus gereja tempat tersangka magang sebagai vikaris atau calon pendeta di Kecamatan Alor, Timur Laut.
rata-rata lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 9,5 tahun penjara. Majelis hakim menilai, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan bagi jemaahnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pembacaan dokumen vonis, hakim mengungkap, terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 2 korban yang dilakukan dalam rentang waktu Mei 2024 yang dilakukan di kamar korban. Terdakwa dijerat pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal ini mengatur tentang perbuatan pidana pencabulan anak. Yang bertugas di sebuah gereja di Jalan Embong Sawo, Surabaya ini dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang memberatkan terdakwa adalah berbelit saat persidangan, tidak mengakui kesalahannya, dan tidak memiliki tanggung jawab moral sebagai tokoh agama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Anayeli Bayangkara. Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jamaat gerejanya sendiri. Kasus pencabulan terbongkar setelah keluarga curiga karena korban menolak pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan pelaku. Pelaku diketahui mencabuli korban selama 6 tahun sejak korban berusia 10 tahun. Bluetooth disconnected. Oke, iklan udah selesai. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi. Silakan, tema sudah disajikan. Jangan sok, ya, jangan suci, jangan sok paten. Silakan ajukan permintaan naik kalau mau berdiskusi dengan kita, gitu. Silakan. Ayo ajukan permintaan. Tidak usah bahas kelakuan-kelakuan orang-orang bejat. Kita bahas agama kita aja. Ayo silakan teman-teman naik ke atas, kita bahas tema kita. Nggak usah bawa-bawa oknum, ya, pencabulan segala macam. Biarkan aja mereka yang hobi seperti itu. Siapa pelakunya dia akan menanggung, kan gitu. Yang jelas Islam dilarang, jangankan mencabuli, mendekati zina aja haram hukumnya di Islam. Semangat malam. Selamat malam, Bang. Dari Katolik? Tidak, Bang, ini sama Muslim, Bang. Aku ini memang sebentar saja, ya. Bukan masalah pencabulan, ini masalah di luar itu, ya. Ini, Bang, aku ingin bertanya sama Bang, karena Bang tuh sudah digelari gurunda, ya. Dari agama ini, mana Abang ini? Apa? Agama apa? Dari agama Islam, mana? Bang, Islam. Islam? Ya, Bang. Oh, iya, silakan, pertanyaannya apa? Ini, Bang, kata Mikana penonton komalnya, nabi-nabi orang Yahudi itu katanya tidak bertuhan dengan Allah. Katanya Yahweh Hamasya, Bang. Nah, banyak itu saya nonton itu, Bang, bahaya itu kalau dia orang yang orang yang paling awam itu pasti dia percaya dengan Mikana. Bagaimana itu, Bang? Apakah benar Yahweh itu Tuhannya nabi-nabi Musa, misalnya nabi-nabi Daud? Katanya dia tidak bertuhan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana, Bang, itu jelasnya, Bang? Ya, seorang yang menjadi narasumber yang namanya kafir kan tujuannya menyesatkan. Adalah aneh kalau seorang muslim percaya kepada orang kafir. Lucu itu, Bang, karena mereka anak orang aja dijadikan Tuhan.
segala sesuatunya bisa mereka pelintir. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim mendengarkan informasi bahwa nabi-nabi Yahudi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan bukan mereka yang jadi rujukan iman kita. Rujukan iman kita kan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dipahami, Yahweh itu bukan Tuhannya Yahudi. Yahweh itu adalah dewa yang separuh laki separuh perempuan yang disembah oleh orang-orang Mesir kuno. Tidak ada di dalam kaidah Yudaism menyembah Yahweh, itu enggak ada. Yang ada mereka menyembah yang maha suci, maha tinggi. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi, yang disembah mereka adalah yang maha suci, yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan Yudaism. Jadi kalau misalnya seorang Mikana menjelaskan seperti itu, ya ngapain didengarkan? Dia nggak bisa bedakan antara manusia dengan Tuhan, kok didengarkan. Jadi bukan Mikananya saja yang aneh dalam beragama, tetapi kalian yang Islam ini yang aneh juga, karena lebih mendengarkan kepada orang yang buta terhadap Al-Quran, buta terhadap Islam. Jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan seterusnya. Kenapa harus percaya mereka? Bahkan di dalam kitab yang mereka genggam punya Yahudi, apa katanya? Kejadian 17:6 nomor 7. Kan jelas, perjanjian kekalku, aku akan menjadi Tuhannya Abraham, Tuhannya anak-anaknya Abraham, dan Tuhannya mereka secara turun-temurun. Lah, kenapa mau dibatalin? Begitu teman-teman sekalian. Kenapa harus dibatalin, membuat perjanjian kekal? Orang pemakan babi yang membatalkan perjanjian Tuhan. Jadi kita sudah terbiasa dengan mulut-mulut mereka. Toh mereka memang 2 kali lebih jahat kok daripada ahli Taurat. Mereka bukan ahli Taurat, mereka bukan ahli kitab, tetapi mereka yang menggenapi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi berdasarkan pengakuan Yesus dalam kitab mereka sendiri. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian bahwa yang memilih Yudas sebagai orang yang melaporkan atau bahasa saudara kita Kristen berkhianat, itu Yesus sendiri yang memilihnya. Bahkan Yudas sudah menolak. Bukan aku kan guru, kata Yudas. Bukan aku ya guru, Rabi bukan aku ya. Tapi malah Yesusnya mengatakan ya kamu. Padahal dia sudah mengatakan bukan aku ya Rabi. Itu diterangkan dalam Matius 26 nomor 24 25. Jadi Yudas itu sebenarnya nggak mau berkhianat, nggak mau. Tetapi kemudian Yesus yang memilih dia, mau gimana? Sesungguhnya kata Yesus, aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Berarti Yesus sudah merencanakan itu semua. Lalu di data nomor 24-nya di Matius 26 itu, teman-teman sekalian, dikatakan manusia itu diserahkan. Siapa manusia itu? Akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, berarti Tuhan sudah merencanakan adanya orang yang dijadikan sebagai orang fasik pengganti orang benar. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah, berarti di situ jelas dikatakan oleh Yesus bahwa
Gara-gara orang-orang ini sehingga anak manusia itu harus diserahkan. Gara-gara mereka si laknat-laknat ini sampai anak manusia itu harus diserahkan untuk kemudian menggantikan Yesus ya sebagai orang yang akan mereka salibkan. Adalah lebih baik sekiranya mungkin orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini tidak dilahirkan. Itu dalil. Jadi sebenarnya Yudas ini hanya korban. Yudas ini korban dari kebejatan orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Seperti itu teman-teman. Kita lihat dalam Matius 24 itu ya. Kalau kita baca data 21, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan mengkhianati aku. Lalu Yudas mengatakan, bukan aku kan guru? Bukan aku kan? Kata Yudas. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya, kata Yesus di situ. Jadi rekan-rekan sekalian, Yudas tidak ada kemudian niatan sengaja untuk berkhianat kepada Yesus. Itu nggak ada. Yudas hanya dipakai sebagai korban untuk memalingkan pemikiran orang-orang jahat itu dari Yesus. Dengan mereka membunuh Yudas, maka Yudas yang mereka bunuh ini dijadikan Tuhan bagi mereka. Kalau kita melihat di dalam Lukas 22, teman-teman sekalian, di data 2 sampai 6, di situ jelas sekali iblis merasuki Yudas. Padahal sebelumnya Yudas itu adalah murid yang taat. Murid yang taat. Tapi karena dia ditetapkan untuk menggantikan Yesus di atas tiang salib sebagai korban, ya maka mau tidak mau Yudas harus mengikuti itu. Karena itu sudah menjadi jalan yang sudah ditentukan. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Halo. Halo juga. Halo Bang Juma. Halo, iya. Gimana Bu? Mau nanya Bang Juma, Yudas itu selamat nggak? Dari mana ini? Kristen atau Islam? Ya. Islam. Mau nanya, Yudas itu selamat nggak? Yudas kalau berdasarkan Bible itu ya selamat, meskipun pada akhirnya dia menjadi korban, tetapi dia selamat. Oh, ya udah ya. Terima kasih lah Bang Juma, cuma itu aja. Iya, sama-sama. Kenapa saya mengatakan dia selamat? Waalaikumsalam. Karena di situ dikatakan di dalam Yohanes 12 nomor 20, layani aku. Kan? Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayananku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Yudas itu dihormati. Yudas adalah hamba Tuhan yang dihormati kemudian. Itu teman-teman sekalian. Dan apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 54, barang siapa yang minum darahku, barang siapa yang makan dagingku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kan Yudas yang melakukan itu, pengkhianatan itu. Begitu teman-teman sekalian. Hanya saja ya rekan-rekan kita ini tidak memahami secara mendetail isi kitab mereka. Halo, semangat malam. Halo, halo, halo.
Kalau mau diskusi silakan buka kameranya. Dengan istri anaknya. Hadapi saya dengan ilmu, Bung. Jangan dengan menghujat kayak begitu. Kamu nggak malu? Bagaimana upaya-upaya pendahulu kalian ingin mayoritas agamanya di Nusantara ini, tapi nggak bisa. Sekarang kamu masih minoritas, kelakuanmu kayak gitu. Gimana kalian mayoritas? Halo. Selamat malam. Halo, assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Alhamdulillah Islam. Oh ya, ada yang ingin disampaikan? Ini Gurunda. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Tema kita berdasar terkait Yesaya 53. Apakah itu untuk Yesus atau justru itu untuk Yudas? Ayam sholat, ayam dan sholat, ayam sholat, ayam sholat, ayam sholat, ayam sholat. Selamat malam Gerunda, terimalah lagu daripada saya malam ini untuk Gerunda Zuma. Ayam sholat, ayam sholat. Terima kasih Gerunda, selamat malam, semoga terhibur hendaknya. Ayam sholat. Kita perlihatkan karakteristik Kristen yang sesungguhnya itu. Jadi yang bermanis-manis di depan kita itu sebenarnya itu hanya ketakutan dia saja untuk melakukan hal yang sama seperti saudara-saudara mereka. Karena memang pada dasarnya mereka diajarkan ya untuk menyesatkan. Mungkin mana lagi? Itu sudah menjadi kunci di dalam kitab mereka. 2 kali lebih jahat, kata Yesus. Pengikut Farisi 2 kali lebih jahat. Jadi maklumi aja, maklumi. Teko yang berisi kopi jangan pernah bermimpi ketika dituang keluar susu. Pasti kopi yang keluar. Jadi hati yang bersih tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang jahat atau perilaku yang jahat. Begitu juga hati yang jahat ya tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang baik. Gitu teman-teman sekalian. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Kayaknya penting sekali Bang. Ada apa ya? Iya, saya dari ini mantan mualaf juga, orang Buddha. Oh iya? Saya tuh pengen lihat Bang Zuma itu diskusi sama Buddha gitu, nggak pernah itu. Karena Buddha tidak melakukan penistaan terhadap Islam, Bang. Dan agama Kristen yang terang-terangan mengambil nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabnya mereka dan merasa mereka yang jadi korban. Soalnya kan Bang Zuma, keluarga saya masih banyak yang mualaf, masih banyak yang agama Buddha. Ya? Iya Bang. Silakan mendakwai mereka jika mereka mau untuk belajar Islam.
Tugas abang ini belajar Islam. Iya, Bang Zuma. Lalu menyebarkan, mensiarkan Islam kepada keluarga kita, gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bang Zuma. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan saudara Titik? Ini saudaraku, kalau Buddha mengenai masalah agama tidak perlu diganggu. Kenapa? Karena selama ini saudara Buddha ini tidak ada mengganggu umat Muslim, dan jejak digitalnya kenapa kok harus Kristen? Kita menjawab gangguan-gangguan mereka karena sebelumnya ada jejak digitalnya umat Nasrani ini mengganggu kita gitu dengan berbagai macam. Apalah orang ini menjadi dosen kah? Buka komal sendiri. Halo, semangat malam. Coba saudara saya Muslim, saya udah bilang nanti kalau mau naik di penghujung pertemuan kita gitu, komal saya buka untuk berdialog dengan non Muslim. Jadi kalau yang Muslim naik berarti merasa non Muslim. Sangat disayangkan, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi merasa non Muslim. Gimana itu? Halo, selamat malam. Bang, aku dari Papua Manokwari bang. Salam bang. Turunkan aja bang. Iya, makasih bang ya. Kepala batu kelapa. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman Muslim, nanti di penghujung pertemuan kita 2 jam 3 jam ke depan baru kita naik, ya kita bincang-bincang. Mungkin ada yang memberi saya nasihat atau masukan, kritik, saran, silakan. Begitu teman-teman sekalian. Nah, untuk sementara ini ya naik non Muslim dulu, kita dialog tentang agama, perbandingan agama gitu. Dan sebisa mungkin jangan menghujat lah. Halo, selamat malam. Entah siapa yang menghayal bang. Manusia lahir di palungan dianggap Tuhan. Entah siapa yang menghayal pengikut Paulus ngaku pengikut Yesus gitu. Makasih sahabat abangku Bastian. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Ini lagi teman kita naik diam. Ada ribuan yang mau naik bang, tapi ditahan. Giliran anda yang naik diam baik. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita umat Kristen itu kalau bisa. Kan udah aku sampaikan abangku, aku udah wakili. Bahkan bukan hanya menyampaikan, aku ajak pun mereka berdebat. Selamat malam Bang Zuma.
Malam juga dari Kristen abang. Bang Suma boleh paten ini Bang Suma. Oke, boleh buka kameranya silakan bang. Boleh mau nanya sedikit aja Bang Juma boleh? Boleh. Ya saya nggak mau buka kamera Bang. Kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma nanya doang Bang. Justru karena itu buka kamera dulu baru bertanya. Nggak mau Silakan. Bang, cuman mau nanya aja. Boleh? Iya nggak bisa, harus buka kamera dulu. Habis itu nanya. Udah turun aja lah Bang. Oke. Boleh Bang, boleh Bang. Buka kamera dulu abangku kalau mau diskusi denganku. Gitu bang. Aku sudah memelas ini. Halo, Gelunda Boneng. Mengapa nggak dari Sapam lagi? Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam saudara Sisi Timur. Nah, gini saja untuk teman-teman ini, teman-teman Muslim tuh nggak usah naik-naik dulu untuk memprovokasi, nggak usah diladeni. Itu saja Bang Zuma. Nah, karena ini diskusi-diskusi yang berbobot lah. Makasih bang, makasih. Iya, masukkan saja. Saya simpel saja begitu. Siap. Oke, makasih Bang Zuma. Makasih bang, makasih. Ya. Oke, semangat. Selamat malam Bang Juma. Malam juga dari Kristen. Iya iyalah dong dari Kristen. Iya silakan bang, buka kamera kita diskusi bang, silakan. Lagi lampunya udah pada padam nih ya bang. Enggak apa-apa, nyalain aja lagi. Kan namanya diskusi yang elegan. Kita perlihatkan kepada anak bangsa Islam Kristen bisa kok duduk semeja diskusi tentang keyakinan. Silakan. Gelap loh bang. Enggak apa-apa. Silakan. Tingannya tuh. Silakan bang. Membuka kamera atau enggak abangku? Kalau enggak kita turunkan. Emang begini nggak bisa ya bang? Karena lagi gelap betul bang. Baik, nanti kalau udah mentalnya udah siap baru kembali ya. Oke. Semangat malam saudara Permata. Halo. Permata hatiku, silakan buka kameranya. Halo Mbak Permata. Oke, kita turunkan yang Mbak. Kelihatannya Muslim. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Halo juga. Sabar Bang, sabar. Dari Kristen. Kristen lah. Oke, silakan buka kamera. Silakan Bang, buka kamera kita diskusi. Dagingnya enak Bang, dagingnya enak.
Di sini juga banyak daging. Maaf bang, saya muslim. Ini daging apa ya bang? Ini daging apa ya bang? Babi mungkin. Babi barangkali. Kalau Kristen itu kan identik dengan daging babi mungkin. Iya dong. Iya, kita menghargai itu kan makanannya abang, nggak apa-apa. Silakan. Enak banget bang. Nanti abang tes Iya. dulu. Memang enak, sesuatu yang diharamkan pasti enak. Kenapa yang diharamkan? Karena ini enak sekali kenapa bang. diharamkan? Karena enak makanya diharamkan. Karena memiliki daya tarik. Kenapa bang? Ya itulah makanya sekali, karakter mempengaruhi karakter makanan itu. Ini muka judi semua ini. Makanan itu mempengaruhi karakter. Kenapa Allah melakukan itu mempengaruhi karakter manusia? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Silakan. Dari Kristen kah, abang? Kabar Bang Juma. Jelas Kristen lah. Iya, silakan bang. Buka kameranya, silakan. Mati lampu di sini bang, gimana? Buka aja bang. Silakan, nggak apa-apa. Mati lampu. Nah, itu kan mati lampu kan. Nah, kan percuma kan. Halo. Nanti kalau mentalnya udah kuat bang, hadapi saya baru naik. Kalau masih mental kerupuk, nggak usah naik bang. Kita butuh yang mau benar-benar berdiskusi gitu. Bana Utama, semangat malam dari Kristen. Halo. Halo Bana Utama. Harus percaya diri memang kalau mau diskusi itu bang. Kalau nggak percaya diri susah. Halo, semangat malam saudara Ani Doris. Selamat Halo. malam. Selamat malam. Bang. Malam juga. Iya Mbak Ani dari Kristen. Iya, benar. Oke, makasih. Silakan buka kameranya. Buka kamera. Saya baru pertama kali ini bang ya. Ini ya. Save. Ya, saya udah kirim, silakan diterima ya. Makasih Bu Ani. Gini bang, Siap. saya mau kesampaikan. Yang mau saya sampaikan gini aja bang ya. Kita kan satu bangsa, kita bersaudara. Gimana Bang Juma kalau misalnya abang hanya misalnya seperti kalau Bang Juma kenal Mama Dede kan, kenal pasti tahu kan ya bang ya. Iya, kenal. Hanya beliau itu waktu saya tonton Sudut Siring di TV itu, dia hanya mengajarkan semuanya tentang agama Islam. Nah, yang saya maksudkan di sini Bang Juma, gimana kalau Bang Juma hanya menyampaikan ajaran Islam saja gitu loh bang. Jadi ke apologet Kristen juga udah pernah saya masuk ke Edis TV dan lain sebagainya. Itu gimana kalau apologet Kristen ini hanya mengajarkan ajaran Kristen aja, karena biar bagaimanapun kita tidak akan bakalan ketemu
pendapat saya dengan Bang Juma pasti tidak akan ada ketemunya. Gitu aja sih Bang yang saya mau gitu. Gimana menurut Abang? Iya, sebenarnya kami pun rindu untuk tidak membahas dua sisi agama ini. Tapi mau kayak mana, dari pihak Kristennya tidak mau mengembalikan jati diri agamanya. Kecuali Lembaga Bible Indonesia menarik semua istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Yunaninya dan menyimpannya untuk mendudukkan istilah-istilah yang mereka ambil dari Quran. Ya mungkin yang terjadi seperti Islam dengan Buddha, Islam dengan Hindu. Kami nggak pernah membahas dua agama tersebut karena dua agama tersebut itu disebarkan tidak dengan cara mewarnai diri mereka dengan warna Islam. Berbeda dengan Kristen. Kristen mewarnai dirinya dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Ya sehingga di samping mereka mewarnai kitab mereka dengan istilah Islam, mereka saudara Kristen ada amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi bagaimana mungkin kami yang diserang secara halus ini mau tinggal diam? Ya nggak mungkin lah Bu. Karena Al-Quran kami memerintahkan faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya penyesat. Nah kami menganggap penyesat ketika ada orang datang membawa uang palsu. Ada orang datang membawa Alkitab palsu. Kami mengatakan Alkitab palsu karena Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Nah itu bukan Al-Quran, tapi diambil istilah Alkitabnya. Padahal kan Bible itu ada namanya sendiri. Bible Biblika atau Biblia atau Biblos. Kalau mau masuk ke Indonesia kan harusnya menggunakan terjemahan Indonesia. Biblika atau Biblos itu artinya kumpulan buku-buku, atau bilang aja buku suci. Kenapa harus Alkitab? Terus kenapa harus Allah? Kenapa enggak Tuhan atau sembahan? Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa harus wahyu? Ya kan itu semua dipakai untuk misi agar apa yang diajarkan Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22 ya niru-niru kepada kemana dia pergi, ke situ dia mewarnai dirinya. Nah itu yang membuat kita hadir. Coba Kristen sama Hindu seperti Buddha, seperti Yahudi percaya diri dengan agamanya sendiri aman. Tapi Kristen tampil ke Islam-Islaman. Gitu loh alasannya Bu. Salah satunya silakan. Iya sih makanya kan Bang, saya sih enggak bukan seperti itu. Tadi ada yang typing mau sok menasehati, bukan Bang, karena teman-teman saya juga banyak yang muslim dan kita akur, kita akrab, kita ini. Jadi itu aja sih yang saya mau minta Bang. Jadi ke apologet Kristen juga saya katakan, baiklah kita ajarkan umat kita dengan ajaran agama kita masing-masing. Gitu aja Bang, gitu aja kok Bang ya. Iya, makasih Bu. Niatnya bagus. Iya. Makasih banyak. Iya. Makasih Bu Ani. Bangsa kita bersaudara semua ya Bang ya. Iya Ibu, itu yang kami inginkan. Kami menginginkan hal tersebut. Iya. Makasih Bu Ani. Makasih sama-sama Ibu. Sehat selalu. Sama-sama Bang, sama-sama sehat. Siap. Ya kita sih umat Islam ngapain coba kan ya, kita mau ngurusin agama teman kita ini. Ngapain coba? Ya kan? Cuman oleh karena keadaan yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang karakteristik mereka, sifat mereka, bagaimana mereka mengajarkan agamanya, bagaimana mereka, itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita bukannya mau mengurusi agama saudara kami Kristen, tidak. Tapi cobalah, kenapa Islam hadir belakangan? Ya untuk melakukan hal yang sifatnya meluruskan apa yang menjadi pengajaran para nabi yang dibengkokkan.
Gitu. Kita nggak mau ngurusin ya apa kita dengan mereka kan gitu. Nggak ada itu. Tapi karena mereka membuka diri, mereka yang menyerang kita, maka kita punya kewajiban ya untuk menegakkan amar ma'ruf. Al-Quran mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kan begitu. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Kan jelas itu. Faqatilu awliya syaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa setan itu? Yang suka memutarbalikkan kebenaran. Kebenaran dijadikan sebagai kesesatan, kesesatan diajarkan sebagai kebenaran. Ya, kami harus merangi itu. Harus. Itu ajaran Islam, tidak bisa dibatasin. Nah, sekarang kalau saudara kami Kristen menyadari bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan secara fundamental dalam agama mereka, agama saudara, ya lakukan perubahan. Lakukan perubahan yang mengarah kepada kepercayaan sebagai seorang yang bertuhan gitu, dengan mendudukkan poin-poin ketuhanan, keberagamaan berdasarkan terhadap asal usul kitab Anda sendiri, ajaran Anda sendiri. Yang tadinya teos masuk ke Indonesia kok menjadi Tuhan kami, kan lucu. Islam lahir di sana di Arab, Tuhannya Allah, kemana-mana Allah, tidak pernah berubah. Tapi kalau agama kalian pindah ke sini Tuhannya berubah, pindah ke sini Tuhannya berubah, pindah ke sana Tuhannya berubah. Kira-kira tujuannya apa itu yang kayak gitu-gitu? Yang suka berubah-ubah itu ajaran apa yang kayak gitu? Hari ini Tuhannya di sini namanya ini, pindah ke wilayah lain Tuhannya ikut-ikutan Tuhan yang ada di sana, pindah lagi Tuhannya ikut-ikutan tuh. Apa itu namanya? Hah? Itu bisakah dijadikan sebagai pegangan hidup yang kayak gitu-gitu? Bagi saya sih konyol. Kalau saya ya, pindah di sana nama Tuhan berubah, pindah ke sini nama Tuhan berubah. Mati meja. Tuhan kok berubah-berubah? Maunya apa sih Tuhan ini? Atau jangan-jangan bukan Tuhan? Suka ganti KTP. Kalau ada orang suka ganti KTP, sampai ke Jawa bikin KTP baru, sampai ke Makassar bikin KTP baru, tempat lahirnya pun beda-beda. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam juga. Halo Abang. Benar. Di gereja Protestan. Protestan. Dengan hormat diminta buka kamera. Mantap kali. Keren. Silakan. Abang masih sering baca Bible? Sering Bang. Abang sering. Oke. Abang tahu kalau Yesaya 53 itu selalu dikatakan sebagai nubuat untuk Yesus? Tahu Bang. Ya. Namun kenapa orang yang punya kitab tidak pernah menganggap itu untuk Yesus, Bang? Kira-kira apa alasannya? Apakah mereka buta huruf atau mereka nggak bisa baca kitab Ibrani sampai orang Kristen lebih tahu daripada mereka? Oke, teman-teman non muslim, silakan naik lagi teman-teman.
ajukan permintaan. Maafkan saya kalau jaringan saya membuat jaringan Anda minder gitu ya. Silakan ajukan lagi permintaan naik. Silakan. Ini lagi Anda pernah menatap ke bawah. Aku orang Aceh, Bang. Silakan teman-teman muslim, non muslim, jangan cuma bilang boneng dong di bawah. Naik ke atas sinilah. Ngobrol-ngobrol kita di atas. Ribut aja terus dengan gigi. Kayak gitu. Tapi ajaran kasih. Makasih sahabatku semuanya. Ya. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Makasih sahabat Rintix. Ayo teman-teman, semangat dong, semangat. Atau paling tidak kalian jemaat-jemaat aktif ini sampaikan ke pendeta untuk mempersiapkan diri, memberikan bahan gitu kepada kami yang di sini. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Sempurna. Udah turunin aja ya Bang Zuma. Oh iya, makasih Bang. Halo, semangat malam. Selamat malam Saudara Bang Zuma. Malam juga. Dari Kristen Abang. Izin Bang, tolong AC-nya digedein, di bawah kepanasan. Panas sekali ya. Salam tauhid, Bang Zuma. Salam tauhid, salam tauhid. Ya, silakan. Pecinta damai, semangat malam. Selamat malam Bang, assalamualaikum, salam kenal Bang. Dari Ya. Kalbar. Masya Allah, abangku Astian, barakallahu fiik. Iya, Muslim berarti ya. La ilaha illallah. Netanyahu. Naik ke atas Netanyahu. Ayo kita ingin mendengarkan yang terbaik dari saudara kita Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik, Saksi Yehova tentang tema ini. Pingin kali. Jadi sebisa mungkin janganlah ngamuk, jangan menghujat gitu ya. Mari diskusi dengan baik. Halo, semangat malam. Halo. Putus lagi cintamu. Pernah God. Apa ini God? Halo. Halo. Good. Selamat malam Bang. Malam juga, pernah good. Halo. Iya, halo Bang, selamat malam. Malam juga. Dari Kristen Abang? Iya Bang, iya dari Kristen. Silakan buka kamera Abang. Silakan. Diterima. Silakan. Terima ya Bang ya. Iya. Silakan. Wih, ganteng kali abangku ini, bah. Keren. Kenapa nih? Payah Bang. Agak rumit. Kok bisa enggak? Kenapa ya? Itu udah bisa, tinggal diterima, udah diterima, tinggal diterima, tekan, simpan, kebuka deh. Wih,
Abangku ganteng kali, bah. Sudah lama tatonya ini, bang. Itu tatonya di gigi. Oh, bukan ditato tapi lobang, kirain. Sorry. Halo, semangat malam dari Aceh. Halo, selamat malam. Udah bangun? Udah, Bang. Aduh, iya. Ada yang lepaskan baterainya, bang? Iya, Bang. Abang nggak mau, Bang, naikkan aku. Aku ingin ngomong sama Bang Juma. Oh, baterainya habis dicas ini. Ya, gimana Bang Dodi? Itulah, Abang nggak mau ke Sibolga. Buat apa di Sibolga? Enak sih sudah. Ada ikan asin, ada masjid di sana, Bang. Kita apa kan? Iya, iya. Maka aku pun pernah ke sana, Sibolga. Di mana, Bang? Di ini, Kalimantan Timur. Mana Kalimantan Timur, Sibolga itu, Bang? Oh, jadi di mana rupanya? Sumatera Utara. Oh, iya, kirain di Sumatera Utara. Sorry, Bang Dodi, bisa aja. Dekat sama Norhar itu, Anang itu. Oh, di sana. Iya, iya, iya. Tepi laut, sama-sama Makassar itu, Manado. Jadi antara Makassar Manado di situ ya, Sibolganya? Bukan. Dekat salah lagi. Enggak Tarutung, dekat Tarutung juga. Oh, dekat Tarutung, tempat lahirnya ini Bang Blender. Oh, baru tahu saya Bang ini. Abang enggak ada, mantap itu Bang. Bang. Ya. Kalau lewat aku kan besar kali gereja itu, banyak kali anjing, jijik aku nih Bang. Kenapa pula curhat di sini? Iya. Tapi biarin aja nya. Itu kan teman kita, saudara kita juga. Yang penting jangan abang yang makan. Kalau mereka makan anjing kan itu memang makanannya mereka, Bang. Ya, tapi ngapain kita harus hargai mereka sebagai pemakan anjing. Iyalah. Kita jangan pula mengatakan jijik apa segala macam. Kan memang sudah satu paket itu, Bang. Itu makanan saudara kita. Memang mereka pemakan anjing. Memang pernah gitu waktu itu Bang, pernah teman aku lain agama kan mau dikasihnya, aku nggak mau, aku hasil piringnya itu nggak mau aku makan, nggak mau jijik. Abang nggak mau makan piring, kok bisa? Bukan piring itu kan ada nanti nasinya, mau dikasihnya aku nasi, nggak mau aku. Oh, iya. Sudah, Bang. Kita sapa dulu teman kita. Halo, 29. Oh. Ya udah lah Bang ya. Turun aku Bang, mendengar. Turun nanti minta lagi. Oh iya, enggak usah, nanti sibuk Abang mungkin. Maaf. Oh iya, siap. Nanti kalau lewat gereja tutup aja matanya, nggak usah liatin anjingnya kawan kita, ya Bang ya. Halo, semangat malam Bung dari Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah pencet Bang, salah pencet. Oh siap, Abangku, terima kasih. Teman kita itu tadi orang Aceh tapi tinggal di Sibolga, gitu maksudnya. Halo, halo Bang. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo. Kita udah berapa jam ini, teman-teman? Otennya nggak ada. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma dari Aceh. Dari Aceh. Gimana teman, sahabatku dari Aceh? Di Banda Aceh, Bang Zuma. Banda Aceh. Bang Zuma, ini mohon maaf. Siap. Ini Bang Zuma. Malam naik live ini saya akan kadang-kadang nggak tidur. Saya paling bangga Bang Zuma akan berdiri menegakkan agama Islam. Iya, maaf bang. Makasih banyak atas dukungannya abangku. Halo, Visi.
Dia senyum terus ini, habis kesetrum listrik dia nih. Goyang-goyang dia, teman-teman. Halo saudara semuanya, semangat malam. Thank you very much. Halo. Halo. Margono. Iya bang. Dari Kristen. Enggak bang, aku Islam bang. Yah, lapet. Oh. Halo, lapet. Apa lapet? Apa itu? Apa lapet? Lapet itu apa? Lapet dapau lah. Anton dari agama mana bang? Lapet bapau. Lapet bapau. Bapau. Oh bapau. Dari mana? Kristen ya? Dari bapau. Apa itu? Halo, gerunda boneng. Sakit kali hati rupanya bang. Sama aku kau benci kali sama aku. Kenapa rupanya? Sakit kali hatimu. Ayo teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Tema kita sederhana pun, ya tema yang memanjakan saudara, ya kan? Di mana saudara selalu mengatakan Yesaya 53, Yesaya 53, Yesaya 53, Yesaya 53. Segitu aja tuh. Halo, selamat malam. Malam. Halo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kristen? Oh, dari Muslim. Alhamdulillah. Siap. Ada yang bisa kami bantu atau ada yang ingin Anda bantu? Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Dari Kristen? Ya. Silakan buka kamera, saudara Lambe. Lambe. Halo Lambe. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Iya, makasih Syekh. Maaf nih Bang, nama saya kayak gini. Silakan saudara Gocek buka malam abang malam. Kita diskusi bang, buka kamera kita diskusi silakan. Oke. Siap. Gimana cara buka kamera? Iya. Salam kenal bang. Salam kenal. Siap. Iya. Abang masih sering baca Bible pasti ya? Iya dong. Ya. Oh iya. Iya. Abang sering mendengarkan Yesaya 53 ini? Yesaya 53. Iya. Itu tentang penebusan Tuhan Yesus. Nah, pasti saudara Kristen akan arahnya ke situ bang. Gimana? Iya kan? Iya, saudara kita Kristen pasti arahnya ke situ. Tapi kenapa yang punya kitab tidak mengatakan itu bang? Apakah mereka buta Bible, buta
kitab Yesaya atau gimana? Kok justru penganut agama yang berbeda dengan mereka yang mengklaim kitabnya mereka itu untuk Yesus gitu bang? Itu gimana ceritanya? Sang pemilik kitab tidak mendapatkan ilmu bahwa Yesaya 53 itu untuk, tapi Kristen yang bukan sang pemilik kitab mengklaim itu untuk Yesus. Itu gimana ceritanya, kok mereka tidak paham kitab mereka atau gimana? Halo bang, masih ada di sana? Abang masih ada di sana? Gak ada suaranya bang. Tak ada suaranya bang. Dek, gak ada suaranya. Hilang suara, lenyap. Suaranya hilang bang. Gak ada suara, gak ada suara. Gak ada suara. Tadi bagus. Ini gimana? Udah bagus suaranya, bagus. Silakan. Ya. Itu tadi ayat apa? Katanya Yesaya 53 untuk Yesus katanya bang. Maksud saya gini, kenapa yang punya kitab tidak sampai ke sana pemahamannya kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus? Apakah mereka nggak bisa baca kitab mereka atau gimana bang? Silakan. Itu sudah dinubuatkan memang. Iya, maksud saya gini bang, itu nubuatan untuk Yesus menurut Kristen, tapi yang punya kitab tidak memahaminya itu untuk Yesus, itu bang. Itu sudah awal mulanya sudah dinubuatkan bahwa dia sebagai Mesias penebus dosa. Kalau dia tidak menebus dosa, maka semua kita akan binasa, masuk ke dalam neraka jahanam. Iya. Tapi kenapa yang punya kitab tidak ada yang memahami seperti itu bang? Orang Yahudi kan yang punya kitab, tapi mereka nggak memahami Yesaya 53 itu begitu. Orang Yahudi kan tidak, mereka kan masih menunggu Mesias itu. Iya. Padahal Mesias itu sudah datang. Ya tahu, maksudnya gini loh bang. Mereka tidak memahami bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuatan untuk nebus dosa, karena mereka tidak pernah diajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia. Gitu loh bang. Itu kan sama dengan sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu anak domba Allah. Loh, kalau saya melihatnya yang dinubuatkan di Yesaya 53 itu Yudas, bukan Yesus. Gak ada Yudas, itu pengkhianat kok, malah kamu bilang
dia itu. Kamu bisa baca Alkitab enggak? Yudas rela untuk menggantikan gurunya agar gurunya itu tidak dibunuh. Yudas yang kemudian rela untuk mengalami penganiayaan dan seterusnya. Karena Yesus sendiri yang memilih dia kan. Jadi Yudas itu bukan pengkhianat. Itu Yudas yang mengkhianati. Iya, bukan mengkhianati. Yudas sedang menggenapi nubuatan Yesaya 53. Itu Anda salah paham. Lah, bagaimana mau salah paham, Bang? Justru yang salah paham itu Anda. Anda mengatakan itu Yesus. Untuk apa Yesus jadi korban di sana? Semua sejarah dari sejarah Yunani, Romawi itu sudah jelas bahwa ada penyaliban Yesus. Penyaliban itu terjadi. Di dalam Al-Quran juga sudah sama. Isa itu yang mati disalib. Jangan. Jadi Yudas itu sudah ditunjuk oleh Yesus untuk menggantikan dirinya. Nah, gini. Ya. Di dalam Al-Quran itu tertulis di dalam surat Maryam 33. Sama dengan Alkitab. Tertulis Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Di dalam Al-Quran juga surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma alitu wa yauma amutu wa yauma abhatu haya. Apakah itu berbicara tentang salib? Ada matinya. Ya kan semua manusia akan mengalami hal itu. Ya sama itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, betul. Anda membantah itu? Enggak. Anda membantah. Katanya Isa tidak mati. Iya, Nabi Isa mati. Ayat Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Isa mati, tapi belum mati sampai hari ini. Yesus mengatakan itu. Berarti Anda membantah Al-Quran sendiri. Enggak membantah, itu kan bukan berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara mengenai fase di mana manusia akan mengalami 3 fase tersebut. Lahir, lalu kemudian mati, lalu dibangkitkan. Semua orang akan mengalami itu, termasuk Isa. Kan ayat-ayat lainnya, kan ketika ada tuduhan orang Yahudi ingin membunuh dan mengatakan kami telah membunuh Isa, kan Al-Quran membantahnya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Al-Quran membantahnya, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, walakin syubbiha lahum, melainkan yang menggantikan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Makanya Yudas lebih pas duduk di situ sebagai orang yang disalib berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Kamu lihat ayat 58. Kamu lihat ayat 58. 58 ayat mana? 158. Ya, apa yang dikatakan 158-nya? Ayo. 158 itu diangkat di sisi Allah. Kamu bilang ya, itu Al-Quran. Diangkat, tapi tidak disalib. Di ayat yang lain, mengatakan di ayat Al-Quran yang lain, wahai Isa, aku menyampaikan kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu. Memang betul. Memang seluruh manusia akan mengalami itu. Tapi Isa, khusus Isa belum. Khusus Isa belum. Enggak dong. Anda membantah Quran Anda sendiri. Anda seakan-akan ketika Nabi Isa sampai ajalnya seakan-akan salib. No, Nabi Isa masih hidup sampai hari ini di langit. Dan itu Nabi Isa sendiri katakan. Nabi Isa yang mengaku itu. Yesus katakan itu. Yesus yang mengatakan itu, Bung. Yesus.
kamu tutup Quran, tutup Alkitab. Itu sejarah sudah mencatat. Sejarah Apa itu? sudah mencatat bahwa pada tahun pemerintahan Herodes ada penyalipan. Ya memang ada, tapi bukan Isa yang disalib. Nah, itu Anda membantah sejarah. Anda membantah Itu fakta, sejarah. fakta. Coba. Sama. Apakah Yesus? Coba. Apakah Yesus? Sama dengan pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Tapi itu sejarah jelas mengatakan. Tapi Anda membantah. Sama seperti itu. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Matius 20 nomor 18, Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan membunuh dia, menjatuhi dia hukuman mati. Itu kata Yesus. Dia, bukan aku, dia, bukan aku. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya dia bagi orang banyak. Bukan nyawaku, nyawa dia. Markus 9 nomor 21. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia bukan membunuh aku. Itu jelas ya. Markus 10 nomor 20. Markus 10 nomor 33. Yerusalem. Yesus berkata, anak manusia siapa? Yesus berkata, anak manusia siapa? Mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18 nomor 33. Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Bukan membunuh aku, dia. Dia siapa? Dia Yudas. Yudas itu sebagai pahlawan. Yudas itu pahlawan. Yudas itu bukan pengkhianatan Yesus. Apakah di Al-Quran ada mengatakan Yudas? Tidak mengatakan Yudas, tapi mengatakan Isa tidak disalib. Ayo. Siapa yang disalib? Yesus tanya. Yesus tanya, siapa yang disalib Yesus? Kata Yesus, dia. Siapa dia? Yang makan daging dan darahku. Siapa itu? Siapa itu? Yang diserahkan untuk lapis 2. Lapis pertamanya Yesus. Supaya Yesus terangkat, maka lapis pertamanya yang disalib. Dia rela kemudian untuk mati demi untuk menyelamatkan gurunya. Yesus yang memilih dia. Makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengabarkan Injil selain daripada Injil yang benar, maka dia itu pendusta. Tuhan Yesus. Ya, makanya Kang Arbi pun melihat malam ini bahwasanya ada guru-guru ikan palsu. Paulus sudah lewat. Artinya bahwa kalau Anda tidak percaya ucapan Yesus, bagaimana Anda mau percaya saya? Tuhan Yesus sudah bilang, aku menyerahkan nyawaku untuk penebusan. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Baik. Nah, silakan. Aku menyerahkan nyawaku untuk menjadi tebusan orang banyak. Jangan Anda artikan bahwa dia disalib. Ingat Bung, kok ikan pula. Ingat. Yesus yang memilih Yudas, bukan Yudas itu berkhianat. Yesusnya yang memilih. Sesuai dengan Mazmur 101 nomor 6. Itu udah fakta, itu real. Bagaimana Yesus mengatakan, angkatlah seorang fasik, angkatlah pengkhianat atas dia. Jadi memang ada yang di sana menjadi pengkhianat yang sudah disetting untuk menggantikan Yesus. Dialah yang diceritakan dalam Yesaya 53. Jadi Yudas itu bukan orang berdosa. Yudas itu pahlawan untuk melindungi gurunya Yesus. Dialah yang memiliki bilur-bilur yang diceritakan di dalam Yesaya 53. Begitu saudaraku.
Coba kamu buka Yohanes 10 ayat 17. Hei, justru itu bertentangan dengan Markus 9 30 31. Mereka akan membunuh dia, dan setelah dia mati dia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuh aku. Betul? Iya, dia memberikan nyawanya. Berarti bukan dia yang dibunuh, karena tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Ada nggak? Katanya kamu minta dalilnya itu Yohanes 10 ayat 17. Apa katanya? Apa katanya di situ? Untuk disalib gitu? Yesus menyerahkan. Justru di situ jelas sekali menyerahkan kepada siapa? Menyerahkan kepada siapa nyawanya? Kepada musuhnya atau kepada Tuhannya? Dan dia mengambilnya kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus menyerahkan kepada musuhnya atau kepada Tuhannya? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan. Baca secara utuh sampai nomor 18-nya, baca utuh. Secara utuh Anda baca. Kamu dengar baik-baik ini. Saya dengarkan. Silakan. Karena dosa, menurut Al-Quran dan Alkitab, semua manusia masuk neraka. Karena dosa. Coba kamu buka di Quranmu. Quran surat 20 ayat 74. Buka. Jangan ajarkan Al-Quran kepada saya. Anda sudah ditentukan masuk neraka. Dengarkan saya. Tolong buka dulu. Sabar dulu. Buka dulu. Surat 20 ayat 74. Anda baca. Surat 20 ayat 74. Anda baca kepada saya. Anda baca. Jangan saya yang baca. Anda yang bawa data. Silakan Anda bacakan. Saya di pinggir jalan. Terus kenapa kalau tidak ada ilmu Anda bawa Quran? Barang siapa, saya baca. Barang siapa yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, sesungguhnya neraka jahanam tempatnya. Ya memang betul. Tidak sama seperti Anda. Anda berdosa enggak? Saya tanya. Anda berdosa enggak? Kami bertobat. Solusinya bertobat atau Gabun ayat 9 selesai, seluruh umat Isa masuk surga, udah selesai. Sekarang berani Anda baca Roma. Sebentar. Anda percaya nggak dalil itu? Anda percaya dalil tadi Al-Quran? Anda percaya bahwa orang yang datang kepada Tuhan yang bawa dosa itu masuk neraka? Anda percaya? Buka mic-nya. Anda percaya? Yang datang membawa dosa itu neraka, Anda percaya? Buka mic-nya, Bang. Buka mic. Ya, oke. Nah, Anda percaya orang yang berdosa itu datang kepada Tuhan yang masuk neraka? Iya, itu Al-Quran yang bilang. Anda percaya? Ya, buka surat Toha ayat 20. Iya, surat sekarang Toha. Anda percaya? Ayat 74. Anda percaya? Itu Al-Quranmu yang bilang gitu. Kalau kamu sekarang punya dosa, masuk neraka. Baca Roma 8 nomor 10. Berani kau baca? Sebentar. Baca dong. Roma 8. Silakan. Kamu itu di Al-Quranmu 2 ayat. Kamu sudah dipastikan masuk neraka. Oh, enggak ada itu. Surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa waridha karena ala rabbika hatman mahdiya. Terus ayat 72-nya kamu enggak mau baca? Yang bertakwa itu yang baca Injil. Yang bertakwa yang baca Injil. Injil yang mana? Yang bertakwa yang mengimani Injil dan Taurat. Ya, terus di Injil yang mana yang dimaksud? Injil yang mana yang dimaksud Al-Quran? Injil yang dibawa Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Taurat yang dibawa Nabi Musa. Oke. Tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa yang mana? Masa kan Anda tidak tahu? Ya mana? Tauratnya Nabi Musa mana? Injilnya Nabi Isa mana?
Injilnya Nabi Isa mana? Yang dibawa orang Kristen itu. Nenekmu kiper. Injilnya Nabi Isa alaihi salam itu firman Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan yang kau pegang sekarang itu adalah surat kabar catatan wartawan yang tidak diketahui siapa. Yesus tidak memberikan legitimasi, apalagi Nabi Isa. Kalau kau punya Injil, kalau kau mengikuti Isa, pasti kau dibaptis. Nenekmu kiper. Injil itu punya Nabi Isa, bukan Markus, Matius, Yohanes, Matius. Itu bukan Injil. Itu surat kabar yang belakangan diberi nama supaya dianggap keren. Saya tanya samamu, jangankan Nabi Isa, sabar dulu. Injil apa Quran? Ya duluan Injil, karena memang Injil sudah Ya itu, mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengajar kepada kaumnya, apakah ada kaumnya menulis? Ada saksi matanya menulis. Nah, yang saya tanya, adakah muridnya yang menulis? Ada? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adakah muridnya yang menulis ketika Yesus mengajar? Ada. Siapa? Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius ditulis tahun 60-an. Yohanes tahun 100. Itu kan saksi mata. Saksi mata-matamu suwe. Apanya yang saksi mata? Yang saya tanya samamu, adakah menulis ketika Yesus mengajar? Ada, tahun 60-an. Tahun 100. Ayo baca Roma 8 nomor 10. Apa katanya di situ? Roma 8 ayat 10. Yuk Kamu itu 2 ayat itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quranmu itu bahwa kalian sudah pasti masuk neraka. Nenekmu kiper. Kamu gak ngerti Quran. Baca surat Toha. Surat Toha ayat 74, baca. Sekarang pertanyaannya, apakah Al-Quran itu cuma 1 ayat? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Apakah Al-Quran itu cuma 1 ayat? Kutanya dulu. Ayo. Yang bilang 1 ayat siapa? Oke. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula. Apa ayat selanjutnya? Kan kamu sudah akui Al-Quran bukan cuma 1 ayat. Apa ayat selanjutnya? Wa may ya'tihi mu'mina, dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihat, lalu kemudian mereka telah beramal soleh. Apa katanya ayat itu? Katanya kok bisa? Mana? Mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia. Bagaimana derajat yang tinggi? Nah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun. Baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin di dalamnya. Tapi kalau Anda alladzina kafaru, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, Yahudi, wal musyrikina, Kristen, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang musyrik di dalam api neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Anda salah. Baca Roma 8:10, baca dulu. Belum selesai. Baca dulu. Yang keras.
Baca, aku nggak punya HP lagi. Barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, tubuhnya memang mati karena dosa. Orang kalau mati karena dosa kemana? Orang mati karena dosa kemana perginya? Surga atau neraka? Sudah dibilang Yesus itu juru selamat. Saya ulang. Kalau orang mati karena dosa kemana perginya? Kalau menurut Al-Quran tadi di neraka. Yang tadi yang saya tanya, kalau menurut Yesus orang berdosa itu dilemparkan kemana? Ayo. Kan udah ditebus sama Yesus, kita nggak jadi masuk neraka. Kalau ditebus, makanya baca Roma 8:10 itu apanya yang ditebus? Baca Roma 10 nomor 8. Kamu memang mati karena dosa. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Itu udah pasti jelas. Apanya yang jelas? Nerakanya. Yesus mengatakan, dengarkan sekali lagi, dengarkan saya, lembutkan hatimu, jangan tegang kali wajahmu. Dengar. Yesus berkata pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, siapa pengikut Farisi, Islam atau Kristen? Itu dulu. Kita pengikut Tuhan Yesus. Saya ulang lagi, siapa pengikut Farisi, Islam atau Kristen? Kristen tidak mengikuti Farisi. Lalu dari mana kalian mengenal Yesus? Kami mengenal Yesus karena Yesus yang dari firman-Nya Allah. Dari mana Anda maksudkan firman itu? Yesus datang ke Indonesia atau melalui orang Farisi? Udah dikabarkan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Iya, lalu beritakan itu siapa yang mengajarkan selanjutnya ke Indonesia? Murid-muridnya sampai keturunannya. Orang Farisi yang ada di Antioquia setahun lamanya tinggal di sana, murid-muridnya disebut apa? Islam atau Kristen? Lembutkan hatimu, Bu. Pengikut Kristus. Kristus yang diajarkan oleh orang Farisi atau orang Islam? Orang Kristen hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu kenal Yesus itu siapa yang ngajarin? Kamu mengenal Yesus, kau mengenal salib, kau mengenal Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Yang ngajarin siapa? Orang Farisi. Tuhan Yesus sendiri. Bohong, 2 kali lebih jahat dari Farisi. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya, mengajar kepada orang non-Yahudi? Sejak kapan? Dia memberikan rohnya yang kudus kepada semua manusia. Enggak bisa, jangan ngarang-ngarang. Saya ulang kembali. Menurut Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang lebih 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaan saya, di luar Yahudi mereka membentuk sekte baru. Apa nama sekte itu? Di luar Yahudi, setelah Yahudi. Nasorios. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Jadi, saya ulang, jadi Kristen ini muncul dari sekte Nasorios yang berasal dari seorang tokoh, orang Farisi atau orang Arab? Bertanya dengan nada yang lembut. Farisi atau Arab? Yang Nasorios membuat sekte baru namanya Kristianos. Roma 16 nomor 7. Kristianos dibentuk oleh orang Nasorios, membentuk sekte baru namanya Kristianos. Itu siapa, Bang? Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan Nabi Muhammad. Tetapi manusia yang percaya Yesus.
Saya mau Siapa tanya kalau bukan sekarang. Nabi? Jujur dulu dong. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan malu-maluin. Saya mau tanya. Kristianos ini adalah sekte di luar Yudaism yang tadinya pecahan menjadi Nasorias. Kok jadi lupa saya? Nasi goreng. Nasorios. Nasorios ini ada tokoh Nasorios yang kemudian di dalam Roma 16 nomor 7 mengaku sebagai Kristianos. 1 Korintus 11 nomor 1, jadikanlah aku teladanmu sebagaimana aku adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengecam angkatan jahat para penghuni neraka dengan mengatakan, celakalah engkau. Kenapa disebut celaka? Karena penghuni neraka ini membentuk agama baru untuk menjerat non-Yahudi masuk menjadi orang neraka juga. Matius 23 nomor 15. Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama baru di luar Yahudi yang berasal dari Farisi? Paulus atau Nabi Muhammad? Agama baru itu saya sudah bilang, kita semua ini pengikut Kristus. Yesus tidak bawa agama. Yang disebut Kristen, yang disebut Kristen itu pengikutnya siapa? Kristus. Oke, Kristus. Menurut Yesus, ada nggak Kristus palsu? Nabi palsu ada, iya. Kristus palsu ada nggak? Nabi palsu. Kristus palsu ada nggak? Jangan ada, awas, ada nabi palsu. Nabi palsu, ya. Kristus palsu ada nggak? Nabi palsu. Nabi palsu ada yang mati diracun. Yohanes 13, Yohanes 19:30. Setelah Yesus minum anggur yang dikasih racun, maka matilah dia. Pertanyaan saya bukan di situ, Bang. Pertanyaan saya adalah, ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Hei! Kristus palsu tidak ada. Itulah yang Yesus katakan, bahwa pengikut Farisi itu 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Nih, tak buka matamu supaya saudara saya ini tidak gila amat. Nih, buktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nih, abang. Nih, tatap matamu ke sini. Aku perlihatkan perkataan Yesus kepadamu. Mudah-mudahan malam ini saudara bisa sembuh dalam kebenaran dan meninggalkan ajaran kesesatan yang menghantarkan kelak nanti Anda masuk ke neraka. Tatap mata saya, lihat Bible Anda. Nih. Sebab Kristus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Coba kita lihat, kalau kita lihat di sini, Mesias palsu itu apa maksudnya? Tuh, Mesias itu muncul kan? Mesias palsu. Kalau kita berbicara mengenai Mesias palsu, berarti itu sama dengan Kristus palsu. Oke? Sampai di sini, pahamkah Anda betapa aku mencintaimu? Betapa Bang Suma menyayangimu sehingga aku harus rela tidak tidur sampai jam segini hanya untuk sekedar menyadarkan dirimu, tapi kamu senantiasa ingin menipu dirimu sendiri dengan mengatakan tidak ada Kristus palsu. Itulah bukti bahwa orang Farisi telah menjerat kalian dengan tipu daya sehingga Anda menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sampai sini sadar? Kami diajarkan tentang kasih oleh Tuhan Yesus. Wow, Masya Allah, Kang Arbi. Kami diajari. Apa yang diajarkan kasih apa kalau membohongi orang, membohongi diri sendiri? Kasih apa itu? Kasih itu tidak berdusta, tidak berbohong.
Yang berdusta itu kalian itu. Tadi Anda mengatakan tidak ada Kristus palsu, bohong nggak itu? Nggak Itu kan sadar nabi Bang ini. palsu. Nabi palsu. Kristus palsu, Mesias palsu, dan Nabi palsu. Ya Allah ya Karim, abangku inilah. Lembutkan Kita kan bisa hatinya, Bang. lihat. Bisa lihat Apanya? mana yang palsu, mana yang asli. Yang palsu, yang berdusta. Di sini aja, di skala kecil ini aja Anda sudah berdusta. Anda mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan ada Kristus palsu, Mesias palsu. Dan Anda sudah membaca dalil dari Bible Anda. Sebentar. Apa? Ayolah Bang. Jangan gengsi terima kebenaran itu. Ayo. Mau ngomong Di apa? dalam hadis itu yang boleh berdusta 3 perkara itu siapa? Berdusta 3 perkara yang dimaksud di dalam Al-Quran itu dilakoni oleh semua manusia. Anda sadar nggak itu? Anda setiap pulang ke rumah. Salah. Apa yang Tuhan Yesus bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dari si iblis. Mari kita uji, ada nggak Kristus palsu menurut Yesus? Kita uji. Ada nggak? Ada nggak? Teori doang. Kami umat Islam nggak bisa kalian tipu. Di dalam agamamu itu, Paulus sudah memberikan teladan bahwa kamu boleh berdusta dalam segala hal. Boleh. Bohong. Filipi 1 nomor 18, baca tuh. Baca. Demi untuk mengajarkan tentang Kristus Yesus, kamu boleh propasis. Anda paham propasis dalam bahasa Yunani? Propasis itu menghalalkan segala cara untuk mengajarkan tentang Yesus. Itu dalil. Filipi 1:18. Roma 5:20. Dengarkan baik-baik. Roma 5:20. Di mana dosa semakin melimpah, di mana dusta semakin melimpah, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Di mana dosa semakin, ya, di mana dosa semakin melimpah. Itu Rasul Paulus bernubuat kepada Anda itu. Nggak bisa. Coba Anda lihat di dalam Roma 3 nomor 7. Kalau Anda mengatakan saya, dia bernubuat tentang dirinya sendiri untuk murid-muridnya, untuk murid-muridnya, untuk pengikutnya. Anda boleh berbohong, Anda boleh berdosa, Anda yang penting ada Yesus sama kalian. Baca Roma 3 nomor 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin melimpah oleh karena dustaku. Coba. Kata Paulus, dusta Paulus itu mendatangkan kasih karunia Tuhan. Gila nggak tuh? Menurut Paulus itu semakin dia berdusta, semakin melimpah kasih karunia. Masihkah aku dihukum sebagai orang yang berdosa, katanya? Masihkah aku dihukum sebagai orang yang berdusta? Hah? Paulus mengajarkan Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari mana? Dari kuk penghambaan. Ya, apa maksudnya? Nah, berarti saudara sekarang bukan hamba Tuhan lagi kan? Hamba Tuhan, anak Tuhan. Loh, hamba Tuhan atau anak Tuhan? Dulu Abdul, sekarang anak Tuhan. Bagus. Sekarang Anda adalah anak Tuhan. Ketika Anda yang mendapat waris kerajaan surga itu anak. Silakan dengan mimpi-mimpi Anda, silakan. Tapi Yesus mengatakan bahwa pengikut perisi adalah orang neraka. Saya lebih percaya Yesus. Kami bukan ikut perisi, kami ikut Yesus. Lalu siapa yang mengajarkan Anda menerima salib sebagai tebusan dosa? Itu karya, itu mengingat ke pengorbanan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan bahwa orang selamat karena dia disalib? Di mana Yesus mengatakan itu? Dengan darahku tercurah untuk menghapus dosa umat manusia. Di mana Yesus katakan itu? Loh, masa Anda nggak tahu? Nggak tahu, karena memang nggak ada. Yang dimaksud di sana.
mencurahkan dengan dosa-dosa. Itu Oleh darah beliau yang aku dimaksud. menjadi sembuh. Jangan lari kemana-mana, jangan lari ke doktrin. Itu Yesus sedang mengatakan apa di sana? Inilah darahku. Apa yang dimaksud darah di sana? Anggur. Inilah dagingku. Yang dimaksud di sana roti. Kalian yang ajaran muncul 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, menganggap salib itu adalah sebuah kemenangan. Pertanyaan saya tadi di Anda, apakah ada Kristus palsu menurut Yesus? Anda katakan tidak ada. Anda menutupi si Kristus palsu yang menyesatkan Anda itu. Kalau Sampai nabi sini palsu paham? iya. Nabi palsu iya. Kristus Yang palsu mati- nggak yang ada. mati diracun. Yang mati diracun. Kristus palsu nggak ada. Ya itu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kristus palsu nggak ada. Ya itu serigala berbulu domba. Ah, siapa yang bukan domba mengaku domba? Siapa yang bukan Yahudi ngaku Yahudi? Islam atau Kristen? Anda udah tahu pura-pura nggak tahu. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 nomor 23. Kita termasuk keturunan Abraham. Baca Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis adalah dia yang bukan keturunan Yakub tapi mengaku keturunan Yakub. Itulah jemaat iblis. Oke, udah selesai. Udah selesai, saya mau tanya. Iya. Akui dulu. Boleh. Akui dulu. Anda adalah jemaat iblis. Akui dulu. Enggak, aku anak-anak Tuhan, udah ditebus oleh Yesus. Akui dulu. Berdasarkan Wahyu 3:9, jemaat iblis adalah dia yang bukan berdarah Yakub tetapi mengaku berdarah Yakub. Itu adalah jemaat iblis. Akui dulu. Dalam Tuhan Yesus kami, di dalam Tuhan Yesus kami anak Tuhan. Itu mimpi Anda itu. Karena memang Anda harus menggenapi 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Pertanyaan saya, apakah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus? Di mana Yesus menubuatkan? Di mana Yesus menubuatkan? Bahwa salib itu tanda kebinasaan bagi orang yang akan binasa, kalian itu. Oh, itu Paulus. Yesus mengatakan bahwa salib itu adalah neraka. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Salib adalah neraka jahanam. Anda memutarbalikkan salib adalah keselamatan karena Anda pengikut Farisi. Saya tanya Anda punya dosa enggak? Saya alhamdulillah punya dosa dan saya setiap bertaubat Tuhanku Maha Pengasih dan senantiasa menyayangiku dan mengampuniku. Ya itu Quran surat 20 ayat 74 itu untuk Anda. Ya. 75-nya? Udah itu selesai. 75-nya? Ayo. Anda ingin menipu dengan menggunakan ayat suci Al-Quran? No, sorry lah. Pengikut Farisi menggunakan kitabnya Yahudi untuk nipu manusia. Habis itu menggunakan lagi kitab Al-Quran, terjemahan Al-Quran untuk nipu manusia. Itulah pekerjaan iblis. Enggak salah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pengikut Nabi Muhammad senantiasa diampuni, disayangi, diampuni, diampuni. Ayat Al-Quranul Karim. Sedangkan pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor. Bagaimana kamu bilang diampuni, sedangkan kamu aja masih mendoakan nabimu untuk diselamatkan. Oh, kalau itu yang Anda katakan mendoakan, lalu bagaimana dengan Tuhan Anda yang selalu didoakan? Bapakku yang di surga, dipermuliakanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Dikuduskan. Ya sama aja. Nah, dikuduskan, disucikanlah namamu. Emangnya tadi tidak suci? Hah?
Ya memang kita mengakui dia suci. Ya Kita akui dia suci. Kenapa Anda sucikan lagi kalau memang dia sudah suci? Ayo. Yang suci itu dalam Al-Quran itu Isa putra Maryam. Mulai ngaco. Yang suci itu dalam Al-Quran Isa putra Maryam. Anda ngerti kata Hosana? Hah? Anda ngerti kata Hosana? Anda ngerti? Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Siapa itu yang minta diberkati? Manusia yang mengucapkan. Iya, siapa? Siapa yang dikatakan Hosana di sana? Siapa? Ya, umatnya yang memuliakan Tuhan. Iya, siapa yang didoakan di situ? Nggak ada yang didoakan, Tuhan yang mendoakan. Kata siapa? Hosana, Hosana, kiranya dimuliakanlah dia anak Daud. Bohong lagi. Dimuliakan yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Siapa itu yang datang naik keledai pada saat itu? Siapa? Tuhan Yesus. Gitu, jujur. Jadi orang mendoakan beliau ketika dia masuk Yerusalem setelah mengambil keledainya orang tanpa izin. Mana itu doa? Mana doa? Hosana itu salawat. Hosana Anda itu ngawur. ungkapan. Kok ngawur pula? Apa artinya Hosana? Dimuliakan yang datang dalam nama Tuhan. bohong. Hosana itu kiranya dimuliakan dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Bapa, permuliakanlah. Siapa yang minta dipermuliakan di situ? Bong dia kan firman-nya Bapa. Pandai-pandaian. Di dalam kitab yang Anda genggam, Yohanes 3 nomor 13, nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan. Jadi siapapun. Lalu kemudian Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Jadi jangan Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu didoakan. Justru salawat itu fungsinya adalah barang siapa yang bersalawat kepada beliau, maka beliau akan memberikan kemudian nanti pertolongan pada saat tak ada lagi pertolongan yang lain selain Allah. Itu syafaat. Nah, sedangkan kalau Anda nih, ya memang kayak begitu salawat itu. Allah saja memuliakan Nabi Muhammad. Dia memuliakan Nabi Muhammad. Para malaikat memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan Yesus pun memuliakan Nabi Muhammad. Anda tahu dari Nabi Muhammad aja masih di dalam makam kok. Nabi Muhammad aja masih di dalam makam kok. Nabi Muhammad SAW sudah berada di sisi Allah. Baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Baru ketawa dia. Sekarang jasadnya masih di Mekah. Masih di Mekah sana. Bung, yang di sisi Allah itu Isa. Seluruh nabi yang mati di dalam jihad, seluruh orang-orang yang berjuang di jalan Allah mati, semuanya berada di sisi Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Tadi Anda bawa Quran, harusnya Anda percaya ayat yang lain. Oke. Anda ngomong mati di jihad, iya. Mati jihad di hadirat Allah, iya. Jihad itu apa? Jihad itu apa? Jihad itu apa? Saya mau tanya. Jihad itu apa? Tunggu dulu. Jihad itu apa? Jihad itu adalah mati di jalan Allah. Iya, bukan cuman begitu doang. Jihad itu apa? Ya, saya mau tanya sekarang ini. Ya, enggak, jelaskan dulu pemahaman Anda tentang jihad. Baru Anda bertanya. Kan gitu tadi bertanya terus jihad fisabilillah. Ya, maksudnya apa itu? Jihad fisabilillah. Apa maksudnya itu? Mati di jalan Allah tuh. Loh, kok jadi kayak begitu?
jihad fi sabilillah maksudnya apa? Jihad kok mati? Masa jihad mati? Jihad itu bukan mati. Jihad itu bukan mati, weh. Boleh saya bertanya? Ya, jihad itu apa? Tunggu dulu. Anda kok takut ditanya semua? Bukan. Dari tadi Anda bertanya loh. Dari tadi Nabi Isa Anda tanyakan, Toha Anda tanyakan, kemudian bertobat Anda tanyakan. Semua Anda pertanyakan. Kok jadi pula aku takut? Saya cuman bilang jihad itu apa? Udah dibilang jihad itu berjuang di jalan Allah, mati di jalan Allah. Itu baru benar. Berjuang di jalan Allah. Barang siapa yang mati gugur dalam keadaan berjuang di jalan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan. Enggak mudah-mudahan. Ya, Allah yang mengatakan itu karena mana tahu dia punya dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah. Jangan Anda gabungkan, ayat itu tidak ada hubungannya dengan jihad. Al-Quran sudah menjamin umat Islam itu sebagai penghuni surga. Tadi ayatnya salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi. Oke? At-Taghabun ayat 9. Itu udah jelas, sudah pasti tuh. Kemudian Ali Imran ayat 31. Itu udah pasti. Umat Islam intinya Islam ya surga, surga ya Islam. Udah saya boleh tanya sekarang? Iya, silakan. Ya, kalau saudara-saudara mau rekam silakan ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, silakan. Kita lihat waktu Nabi Muhammad, ya, waktu mau menyolatkan orang yang punya hutang, dia terhenti, dia tidak menyolatkan karena orang mayat itu punya hutang. Betul kasih atau tidak? Hadisnya, kasih ayatnya, silakan. Ini. Iya, di mana? Hati-hati dengan hutang loh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau nyolatin. Ya. Halo. Apa yang Anda ingin sampaikan di situ di potongan video itu? Silakan. Halo. Halo abang. Halo. Anda tahu itu? Tahu. Anda tahu Nabi Muhammad meninggalkan hutang kepada orang Yahudi 30 sok kandung? Tahu. Ternyata Nabi Muhammad bilang tidak akan diterima dan itu masuk neraka. Di Islam itu memang
tidak boleh meninggalkan utang. Makanya kalau kita Sedangkan ada Nabi keluarga- Muhammad meninggalkan baju perangnya. Baju perangnya digadaikan di orang Yahudi. Di Islam itu memang dilarang berpangku tangan dalam hidup ini. Islam itu sebisa mungkin tidak punya hutang. Dan kalau orang meninggal itu tidak boleh. Jangan kamu menganggap bahwa setelah kau mati utangmu lunas. Enggak. Utang harus dilunasi. Makanya umat Islam itu ketika ada orang yang meninggal, sebisa mungkin dia sudah ada utang. Misalnya Anda meninggal, Anda Islam, Anda berutang kepada saya. Islam dianjurkan untuk menghalalkan utang itu. Itu utang, itu utang. Anda baca Matius 8. Baca Matius 8 dulu. Saya minta Anda baca Matius 8 nomor 22. Ada orang murid Yesus meninggal bapaknya. Dia izin untuk ke pemakaman menguburkan bapaknya, bapak kandungnya. Apa kata Yesus? Jangan. Biarkanlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati. Gimana dong? Kalau di Islam orang berutang mati, kau bawa utang. Maka umat Islam itu sebisa mungkin kalau ada utangnya segera lunasin. Itu ajaran yang sangat baik. Jangan berpangku tangan, jangan berutang. Lebih baik tangan atas daripada tangan bawah. Itu adalah ajaran yang sangat baik. Jangan gara-gara sabar dulu. Justru itu ajaran yang sangat baik. Kalau ada orang mati lantas utangnya lunas, maka orang akan menggampangkan berutang. Maka apa yang terjadi? Jadi pemalas. Orang Islam itu paling takut mati sambil membawa utang. Paling takut umat Islam itu. Makanya sebisa mungkin mereka tak berutang. Lalu kalau kita ingin membandingkan ajaran Yesusmu, Matius 8 nomor 11, Yesus melarang pengikutnya menguburkan orang tuanya sendiri. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara beda akidah. Baca dalil itu. Baca. Anda belum jawab. Kan sudah ku jawab tadi barusan panjang lebar. Bagaimana dengan 30 sok gandum? Itu adalah data yang Anda sajikan yang tak ada kaitannya dengan utang piutang tadi. Gak ada hubungannya. Gak ada Baju perang Nabi tergadai. Baju perang Nabi tergadai 30 sok gandum. Tergadai. Nah sekarang itu ada barang. Kalau ada barang tergadai berarti harga barang itu lebih tinggi daripada hutang. Begitu orangnya meninggal, ambil barangnya. Karena barangnya lebih tinggi nilainya daripada nilai gadai yang ada. Catat itu. Sekarang Anda bahas kenapa Yesus melarang memakamkan orang tua orang itu. Orang tua Anda meninggal. Oh iya dong. Harus pembandingan kan. Kita harus membandingkan kan. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sangat baik, apa nilai kebaikan dari orang dilarang menguburkan ayahnya sendiri? Jawab dulu. Sebentar. Apa nilai positif yang bisa didapatkan terhadap orang yang dilarang menguburkan orang tuanya sendiri? Jawab. Ayo. Orang mati itu sudah nanti akan dibangkit oleh Tuhan Yesus. Sesederhana itu Anda menjawab. Tapi ketika Anda bertanya tentang Islam, begitu tajam Anda mempretelin. Coba ini. Apalagi? Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah ngutang? Nabi meninggal, ternyata baju besi gadai di tangan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ditanya, kok bisa baju Nabi di tangan kamu? Kata orang Yahudi ini, Nabi Muhammad SAW minjam 30 sok gandum ke saya untuk sebagai jamin untuk baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi karena minjam untuk 1 sok, untuk 1 mod 7 ons setengah, 4 mod 3 kilo kali 30 berarti 90 kilogram. Jadi waktu Nabi meninggal itu dia punya utang 90 kilogram. Terus 90 kilo gandum. Untuk apa? Untuk makan. Terus
Terus Nabi SAW apa nilai? beliau di dalam hadis Aisyah berkata tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhu bi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi Iya. punya utang kepada Ayo. seorang Yahudi. Udah. Sudah. Beliau gadaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan 30 sa' gandum. Ibn Abbas Terus? berkata, akhadahu ta'aman li ahlihi. Nabi SAW mengambil berhutang tersebut buat apa? Untuk memberi makan kepada keluarga beliau. Beliau punya istri 9, tanggung jawab. Bukan hutang, tetapi memang Rasulullah SAW berhajat. Ya, beliau akhirnya Ya, itu. Bagaimana meninggalkan hutang? Padahal di dalam ayat yang lain bilang hutang tidak akan mencium bau surga. Oke, baik. Apakah di Islam itu tak ada kaidah bagi ahli waris untuk melunasi hutang? Itu dulu. Sampai mana pengetahuan Anda tentang itu? Siapa yang membayar baju perang? Oh, jelas Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam riwayat yang jelas bahwasanya beliau punya utang dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah ku jawab ya. Sekarang saya balik. Ketika Yesus mengambil, sabar dulu. Ketika Yesus mengambil, Yesus lagi? Iya, harus dong. Aku bertanya juga, masa kamu aja gimana sih? Ketika Yesus mengambil keledai orang tanpa izin, pertanyaan saya, apakah sampai hari ini keledainya sudah dikembalikan? Jawab. Itu sudah dibuatkan lewat nabi-nabi. Baik, nubuatan terus. Kau penipu kau. Coba kau jawab dengan terang. Apakah keledainya orang yang dicuri oleh dia melalui muridnya itu sudah dikembalikan belum sampai hari ini? Jawab. Ya, semua itu milik Tuhan Yesus. Aduh, rampok aja kau. Dia minjam tetapi tak ada orangnya, ngambil keledai, rampok itu namanya. Pertanyaan saya, apakah keledai orang dikembalikan atau belum sampai hari ini? Jawab. Udah dibilang itu udah dibuatkan dari nabi-nabi terdahulu. Apa pula, masa ada yang dibuatkan mencuri? Gila kau. Bukan mencuri. Mencuri ngambil keledai orang tanpa minta itu apa namanya? Mencuri atau tidak? Kan semua itu diciptakan lewat firman. Yesus kan firman Allah. Jadi sebagai manusia firman Tuhan itu boleh mencuri gitu maksudnya? Bebas mencuri karena dia adalah firman Tuhan. Di bumi ini miliknya dia semua. Aduh, jadi dia bebas mencuri karena begitu alasanmu. Sesederhana itu kau menjawab imanmu ketika ditanya kenapa dia mengambil keledai orang tanpa izin, kapan dia kembalikan, dan dia berpesan kepada muridnya, apabila kau ditanya sama pemiliknya katakan bahwa Kurios menginginkannya, nanti akan dikembalikannya. Kapan dikembalikan keledai itu? Kapan? Ya, kan Tuhan Yesus tidak bawa keledai seterusnya. Dia tidak bawa keledai ke surga. Saya tanya samamu, kapan keledai orang itu dikembalikan? Buktinya Yesus naik ke surga nggak bawa keledai. Saya tanya, mana tahu dia sudah jual di warung kopi. Pertanyaan saya, kapan dia kembalikan? Udah dibilang, habis itu kan langsung dikembalikan. Kapan dikembalikan? Kapan? Di mana dalilnya dia mengembalikan? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya? Oke. Baik, silakan. Silakan kau tunjukkan. Bang Ari, barakallahu fiik. Tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus mengembalikan keledai itu? Sudahlah diambil secara tidak sah keledainya. Orang rampok. Tidak dikembalikan pula tuh. Gimana dong? Ayo, semangat. Semangat. Makasih Dinda. Kamu belum jawab pertanyaan saya semua tadi. Saya sudah jawab, Anda baca di kitab Bukhari nomor 2683. Sudah terjawab. Nabi Muhammad sudah terbebas dari itu. Sekarang keledai tugasmu. Keledai orang diambil
tidak dikembalikan sampai sekarang. Utang dibawa mati. Ini mah bukan utang tapi rampok. Keledai bukan utang. Ayo, 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 semangat, 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 semangat. Jangan bisa nyerang tapi mandul bertahannya. Ayo, 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 tunjukkan dalilnya. Iya Dinda, di mana dalilnya? Tuhanmu mengambil keledai orang, di mana dalilnya dia mengembalikan keledai curian itu? Ayo, 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 cepat, 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 cepat. Kenapa kamu bilang mencuri? Mengambil barang orang tanpa izin empunya itu apa namanya? Ayo. Kan sudah dibilang kalau ditanya Tuhan yang memerlukan, kan sudah dibilang gitu. Apakah kemudian dia ditanya? Ayo. Buktinya Yesus naik ke surga nggak bawa keledai. Waktu mikul salib nggak bawa keledai. Oh, jadi kalau ada orang mencuri mobilnya orang, karena dia mati nggak dikubur dengan mobil itu, berarti dia nggak mencuri gitu maksud lo? Ah? Hei, pencuri mobil mati, terus mobilnya tidak dikubur bersama dengan dia. Lantas dia katakan, oh dia bukan mencuri, buktinya dia dikubur tidak pakai mobil. Begitu maksud lo? Sepicik itu kalau kan agamamu ditanya. Udah dibilang. Ya, udah dibilang Tuhan yang memerlukan. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Enak aja, itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Tuhan memerlukan, enak kali. Pergilah kau di sana, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Mana buktinya segera mengembalikan? Mana? Mana dalilnya? Mana? Cari. Telepon pendetamu, pastormu semua. Pak pendeta, pastor, ketika Tuhan Yesus mencuri keledai, kapan curian itu dikembalikan? Nah, tanya pendetamu. Sekarang saya tunggu. Tuhan kok curi keledai? Tuhan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan curi keledai. Hei, teman-teman, ada pencuri keledai. Nah, tunjukkan kepada saya di mana Tuhan yang kau sembah itu mengembalikan keledai hasil curiannya. Silakan. Maka pergilah murid-muridnya itu berbuat. Itu sudah dibuatkan. Berbuat Nabi Zakaria seperti yang diperintahkan Yesus kepadanya. Mereka membawa keledai bersama dengan anaknya dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Tunjuk di mana keledai orang dikembalikan. Silakan. Maling keledai. Gak malu kau? Yesus berpesan, jika ada orang yang bertanya, mereka diperintahkan untuk mengatakan bahwa keledai dibutuhkan oleh Tuhan. Nah, dan sekarang apakah itu pencuri atau bukan? Segera. Apakah itu pencuri atau bukan? Akan dikembalikan segera. Sekarang kalau saya suruh orang pergi ke rumahmu ambil motor, kalau kau ditanya sama orang di sana kenapa Bang Suma membutuhkan, lah kalau tidak ditemukan, ayo. Kalau tidak ada orang di rumahmu, terus kemudian orang-orangku ambil motormu, terus saya nggak kembalikan, itu apa namanya? Mencuri atau maling? Ini sudah dibilang akan dikembalikan segera. Ya kapan dikembalikan dan kapan dia bertemu? Kapan? Ayo. Ini jika sudah dibutuhkan, keledai itu akan dikembalikan segera. Di mana? Ketika dia ditanya, apa maksud kamu melepaskan? Apa maksud kamu melepaskan keledai? Kan ditanya, tangkap bahasa muridnya kan. Apa maksud kamu melepaskan keledai itu? Hei, kau ngapa kau lepaskan keledai itu? Apa maksudmu? Kan maling. Ketahuan tangkap bahasa muridnya di dalam Markus 11. Ayo,
Udah dibilang Tuhan membutuhkan, Tuhan yang memalukan. Oke, ketahuan kan muridnya ketahuan mencuri kan? Kalau ditanya, makanya pemiliknya mengatakan, apa maksudmu melepaskan keledai itu? Hei, apa maksudmu? Pertanyaan saya, pertanyaan, dengarkan. Andai saja di zaman sekarang ada orang mengambil keledai orang seperti itu modelnya, ditahan nggak sama polisi? Sudah dibilang akan dikembalikan segera. Kamu itu nggak ngerti. Apapun alasanmu, kau ambil barang orang tanpa izin, itu apa namanya? Meow. Apa namanya? Sudah dibilang kalau dibutuhkan. Saya ulang lagi, kalau ngambil barang orang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin yang punya, itu apa namanya? Jawab. Sudah dibilang itu kalau ada yang tanya, Tuhan memerlukannya. Iya, mengambil barang orang tanpa seizin yang punya, nanti ketahuan setelah diambil lebih dulu, itu apa namanya? Jawab. Udah dibilang, masa ada maling kalau ada yang itu nanti disuruh itu, kan tidak mungkin. Masa ada maling aku, nanti kalau kamu ditangkap ada ini yang membutuhkan, kan nggak mungkin gitu. Loh, kan itu alasannya yang terjadi di Markus 11, kan begitu keadaannya. Di Matius 21 kan begitu keadaannya. Mereka melepaskan keledai orang ketangkap basah. Mengapain lo? Yesus membutuhkannya, bosku. Kan itu mencuri barang orang. Kau lepaskan keledainya orang tanpa izin sang pemilik. Begitu kau sudah lepaskan, pemiliknya datang, ditegur. Ngapain kau ngambil keledaiku? Ada apa? Oh, maaf Doro, ini disuruh sama Tuhan Yesus. Oke, mencuri itu ya, mencuri. Jika ada orang yang bertanya, kalau tidak ada, mereka diperintahkan untuk mengatakan kalau tidak ada, keledai itu dibutuhkan oleh Tuhan. Kalau tidak ada, akan, kamu ingat ini, dan akan dikembalikan segera. Nah, kapan dikembalikan? Mana? Coba buktikan. Kapan dikembalikan? Kapan? Buktinya Yesus tidak makan keledai. Kapan dikembalikan? Maling. Kapan dikembalikan? Pasti orangnya menggerutu. Enak aja lu mau pinjam. Itu bukan pinjam namanya. Coba aku tidak tahu kau. Nggak lihat kau melepaskan keledaiku. Hah? Belum tentu kau akan izin sama aku. Apa sih lu? Maling lu ya? Enggak bos. Kata bosku nanti akan dikembalikan. Nah, tapi kan kamu sudah melukai orang, ngambil barang orang tanpa izin. Hah? Kalau zaman sekarang langsung diborgol, kulupnya langsung diikat karet pentil, habis itu digantung di pohon. Maling itu maling. Coba maling motor nih, ketangkap basah. Hei, mau kau apa? Ambil motor. Aku disuruh sama Pak RT. Oh, itu pencuri namanya. Langsung ditahan, langsung diikat di situ. Telepon polsek, Pak polisi, ya di sini ada orang maling motor, pura-pura mau pinjam. Gimana kronologisnya? Dia sudah ambil kunci T, Pak, kunci T dia sudah pakai. Begitu saya ketahui, mau izin dulu, Pak. Udah dikembalikan setelah Yesus naik ke surga, dia nggak bawa keledai, intinya itu. Mana buktikan kepada saya di mana keledainya dikembalikan. Mana dalilnya? Ya ini setelah semua sudah diperlukan akan segera dikembalikan. Iya, mana dalilnya dia mengembalikan? Itu kan narasi yang Yesus katakan, nanti akan dikembalikan. Nah, mana buktinya dia mengembalikan? Mana buktinya? Mana? Kasih dalil. Pada hari itu aku melihat kemudian bom-bom bersama dengan bininya Martin membawa keledai menuju kepada si pemilik yang tadinya dirampok lalu dikembalikan. Karena merasa malu menaiki keledai hasil curian, maka dia mengembalikannya pada hari itu juga. Mana dalilnya? Gak ada. Itu udah yang kedua sekarang pertanyaan saya. Sudah kasih dalil dulu, jangan kau semakin bonyok. Dalil dulu, dalil. Mana dalilnya Yesus mengembalikan hasil curian itu? Mana? Itu dulu.
Kau Udah nggak segera malu Tuhan mencuri dikembalikan. keledai? Mana dalilnya dia kembalikan mana? Ya itu, nah, itu kata kembalikan itu. Mana buktinya dia mengembalikan? Di mana dalilnya dia mengembalikan? Ayo. Ayo. Itu ya. Mana dalilnya? Dan saat itu juga setelah dia kemudian masuk ke Yerusalem, dia kemudian mengembalikan keledai itu dan diantarkan oleh bom-bom. Mana? Bom-bom bawa keledainya kembali, tidak dikembalikan ke orangnya, dibawa pergi tempat pemotongan. Mana dalilnya? Mana? Coba kasih dalil. Mana? Bahwa keledai apa? Keledai apa? Di mana itu dikembalikan? Setelah diperlukan oleh Tuhan dan akan segera dikembalikan. Mana dalilnya? Oke, itu pengakuannya pada saat dia merencanakan pencurian. Setelah ketahuan tangkap basah, dipakainya keledai itu. Nah, kronologis pengembaliannya itu tertulis di mana? Yang Anda bacakan itu kan teori doang. Sekarang pembuktian dia mengembalikan mana? Ayo. Ya kan udah waktu dia ditangkap oleh tentara Romawi kan gak bawa keledai cuma. Iya, berarti jangan-jangan keledai orang sudah dijual atau digadai. Mana buktinya dia mengembalikan? Nabi-nabi tidak membuatkan dijual digadai. Mana kau tahu? Enak kali kau ngomong. Mana dalil? Itu udah selesai sekarang lagi. Enggak ada selesainya. Wong kok keledainya orang tidak kembali kok selesai pula. Enak kali. Udah dikembalikan. Mana kata dikembalikan. Mana? Itu teori pada saat berencana melakukan pencurian. Ayo. Ya, udah dikembalikan. Ya, kau tanya yang punya keledai sana. Enggak ada mana. Di mana kronologi pengembaliannya itu tertulis di mana? Ayo. Kalau kan sudah selesai diperlukan, ya dikembalikan. Lah, itu teori. Prakteknya kapan? Dikembalikannya itu kapan? Setelah dielu-elukan. Elu-elukan kapan dia mengembalikannya kapan? Ayo, jangan sampai digadai. Muridnya yang kembalikan. Ya, di mana dalilnya? Di mana? Coba. Kapan itu? Kapan? Tertulis di mana? Markus 21. Ya kan udah selesai. Yesus naik keledai, ya dikembalikan dong. Mana buktinya dikembalikan? Mana? Buktikan dulu dong. Kembalikan udah kan, maling. Kalau Tuhan ngomong ya, tidak. Bohong itu, bohong. Selebihnya itu dari iblis. Jangan berbohong dong, nggak bagus berbohong itu, nggak bagus. Ya itu. Mana coba. Gimana? Mana utangnya Nabi Muhammad yang datanya. Tadi saya sudah selesaikan. Al-Bukhari 2683, Muslim 2314. Satu-satu. Jangan, soalnya kadang kau pelintir ayat. Kaulah itu tidak ada dalilnya pun kau bilang begitu. Ayo. Kau pelintir ayat Alkitab. Di mana saya pelintir dalil bibelmu? Penerjemahmu itu yang ngarang-ngarang. Yang kau ngomong itu. Boleh kamu membunuh orang benar. Itu udah ada itu buktinya itu. Mana? Janganlah kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Itu. Terus kenapa Yesus kau bunuh? Kenapa Yesus dibunuh kalau ada larangannya? Ayo. Itu kan rencana iblis itu. Rencana lagi. Selalu bohong kalau bicara. Setiap keluar bahasa pasti bohong. Mengembalikan keledai, bohong. Inilah akibat 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi. Semuanya serba bohong kalau ngomong. Katanya keledainya udah selesai, saya tanya lagi. Udah selesai, saya tanya. Kau bertanya terus. Saya selesainya kapan pertanyaan saya? Kapan selesainya pertanyaan saya? Diselesaikan kapan pertanyaan saya? Kapan keledai itu dikembalikan? Tuhan Yesus bilang kalau udah selesai akan dikembalikan. Itu teori. Praktek pengembaliannya tertulis di mana? Jawab. Kan udah selesai digunakan. Iya, terus praktek pengembaliannya kapan? Kan ada katanya dikembalikan. Itu teorinya pada saat baru rencana mencuri.
Sekarang setelah ketangkap basah, apakah dia mengembalikan betul? Sekarang saya tanya sama kau, jangan gimana dulu. yang punya keledai? Selesaikan dulu. Kau tunjukkan datanya. Kalau yang punya keledai itu nuntut. Ayo, kau tunjukkan datanya. Dia malah bertanya, apa maksudmu? Ketika ada beberapa orang yang ada di situ berkata kepada murid-murid, apa maksudmu melepaskan keledai itu? Apa tujuan lu? Mau apa lu lepaskan keledai orang? Maling, rampok? Kan sudah dibilang dibutuhkan Tuhan yang memalukan. Itu alasanmu setelah ketahuan tangkap basah. Dan dia mengatakan akan dikembalikan. Pertanyaannya, kronologis pengembaliannya itu tertulis di mana, Cak Ayu? Pertanyaannya, mana ayatnya yang punya keledai menuntut? Loh, tadi kan sudah ditanya. Jadi kalau tidak nuntut, tidak dikembalikan gitu maksudnya? Kan Tuhan udah bilang akan dikembalikan. Nah, mana kronologis pengembaliannya mana? Setelah ketahuan curi keledai, pengembaliannya tertulis di mana? Tulis di mana? Tertulis Kan sudah dibilang setelah selesai ditunggangi dikembalikan. Itu kan teorinya. Sekarang praktek pengembaliannya itu kapan? Tertulis di mana? Ayo. Keledai yang dicuri itu kapan dikembalikan? Jawab samaku. Selesai digunakan. Di mana pengembaliannya? Tertulis di mana? Di mana penuntutan yang punya keledai? Mana ayatnya? Jangan karena nggak ada nuntut, Anda bebas aja menggunakan keledainya orang. Bahkan Anda potong mungkin, Anda jual dagingnya di pasar. Tunjukkan kapan Yesus mengembalikan kedelai itu. Silakan. Sudah dibilang kalau Tuhan yang ngomong itu pasti digenapi. Loh, kenapa jadi kayak begitu cara kau menghalalkan segala macam cara dengan embel-embel Yesus Tuhan. Tapi ketika Nabi Muhammad kamu protes, kamu tajam. Sekarang masa tumbuh kayak gitu. Pokoknya dikembalikan. Karena itu dia sudah mengatakan itu protes. Maka dia begini, dia naik ke langit tidak membawa keledai. Kok setumpul itu kau menjawab? Kau bertanya Islam sangat kritis. Itu singkat pada jelas semua. Nenekmu kiper. Singkat, padat, jelas, mencuri keledai, belum kembali. Itu betul. Mana dalilnya dia mengembalikan keledai curian itu, mana? Sudah dibilang selesai digunakan dikembalikan. Itu teorinya Cak Ayu. Saya pun baca dalil itu. Tanya buktinya Yesus waktu disalib tidak pernah bawa keledai. Kalau orang tanya kau kenapa kau curi keledai itu, sampaikan Tuhan Yesus membutuhkannya, nanti akan segera dikembalikan. Itu teori, itu rencana, itu siasat sebelum melakukan aksi pencurian keledai. Sekarang setelah melakukan pencurian itu kapan dikembalikan? Jawab. Itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nenekmu kiper yang saya tanya, mana kembali keledainya orang mana? Kamu itu nggak paham-paham, Suma. Kamu yang paham tapi kau menyembunyikan kebenaran. Makanya kamu dibilang itu dinubuatkan firman Tuhan. Kamu itu guru-guru palsu. Dinubuatkan guru palsu apa gimana? Aku sedang ingin memberikan kepada Anda kejelasan bahwa telah terjadi pencurian keledai di 2000 tahun lalu. Sampai hari ini tidak dikembalikan keledai itu. Paham sampai situ? Itu Tuhan yang membutuhkan, semua itu pasti dikembalikan. Nenekmu kiper, sesederhana itu kau menjawab. Tuhan membutuhkan sampai kau boleh kalau itu yang kau jadikan alasan, kau nanti boleh merampok orang-orang karena kau mengatakan aku kan anak Tuhan, aku kan pewaris. Ya itu yang semua barang-barang ini kan dari bapakku, dari papi Yesus. Jadi aku berhak mengambil. Itu rupanya yang kalian pakai menjajah karena kalian berpikir kalian anak papi Yesus gitu.
Bebas kalian menjajah kemana-mana karena kamu merasa pewaris gitu. Dunia ini adalah warisan dari Papi Yesus. Kami yang punya segala-galanya. Kami adalah anak-anak Papi. Maka kami bebas mengambil apa saja. Kau pertahankan hakmu, aku perangi kau. Itu maksudnya rupanya aku pakai selama ini. Hah? Itu pikiran somplaknya orang yang mikir gitu. Itu fakta kok. Fakta kan? Di mana-mana penganut agamamu ketika dia besar, dia kerjaan cuma menjajah, betul kan? Ke Indonesia, ke Nusantara, menjajah, merampas rempah-rempah. Itu agamanya apa? Itu sudah dicontohkan oleh maling keledai. Paham kau? Kita bukan lagi hamba. Kita adalah anak-anak pewaris surga. Kamu nggak ngaca. Apa? Kamu nggak ngaca. Di mana nabiku mencuri keledai? Di mana? Di mana Tuhanku mencuri keledai? Di mana? Kalau harta rampasan perang bagaimana? Beda kalau rampasan perang, tuyul. Itu rampasan perang, baca di kitabnya Nabi Musa alaihi salam di dalam bilangan 31. Tuhan pun mendapatkan jatah perawan. Paham kau? Jangan kau bawa ke rampasan perang, karena Tuhan mengatur tentang peperangan itu. Nabi Musa bahkan diperintahkan kemudian, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ambil semua, keledainya, kelincinya, kodoknya, bahkan kutunya, ambil semuanya. Habis itu kau persembahkan kepada Tuhan juga ke anak gadis perawan. Iya kan? Bilangan 31 itu kan. Pikiranmu konyol. Kok jadi pikiran saya itu yang tertulis, tompel? Ayolah bang, jujur, di mana keledai itu dikembalikan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kan Tuhan yang berkata pasti digenapi. Apa pula ini, mana dikatakan kalau berkata itu digenapi? Ini kalau kau menghalalkan cara seperti itu, maka kamu bebas nanti mencuri dan menjara orang punya dengan alasan kami ini kan anaknya Papi Yesus. Papi Yesus aja. Nah, kamu pengikut Kristus kan katamu? Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan dibukakan pintu. Apa lagi kan? Tok 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 tok. Ada yang punya keledai enggak nih? Enggak ada. Ambil keledai itu, lepaskan, bawa kepadaku keledai itu. Dan kalau orang bertanya siapa yang menginginkan, katakan bahwa Tuhan Yesus menginginkannya. Enak kali. Itu sudah selesai. Sekarang saya belum selesai. Tunjukkan kepada saya kapan Cuma takut ditanya. Saya minta dalil. Itu hak saya bang. Hak saya sebagai orang yang Anda sudah tanyai. Setelahnya saya punya hak juga menerima jawaban. Di mana keledai rampokan itu dikembalikan? Saya sudah bilang tadi, kalau Tuhan sudah selesai maka akan dikembalikan. Sudah berkata ya, tidak. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis lalu kemudian murid-murid Yesus mengembalikan keledai itu pada hari itu dan kemudian yang empunya berterima kasih. Mana dalilnya? Mana? Kalau Yesus bilang udah kembalikan karena dia itu firman Allah, itu benar, pasti dikembalikan. Kami butuh bukti. Kami butuh bukti. Jangankan kalian orang Farisi aja kami nggak percaya, apalagi pengikutnya yang memang sudah dinubuatkan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi jangan lebay. Saya tidak akan percaya kalau hanya mengatakan akan kembalikan matamu suwe. Mana kembaliannya? Mana keledainya orang? Tunjukkan mana. Saya boleh bertanya lagi Suma? Jawab dulu. Udah ku jawab pertanyaanmu. Sudah itu tadi. Tak ada jawaban. Yang kutanya kapan Yesus mengembalikan keledai hasil curian itu kapan? Udah selesai Nggak ada. Please. Kapan Yesus mengembalikannya? Please. Saya ingin tahu di mana Yesus. Udah dikembalikan cuma. Mana dalilnya dia mengembalikan? Itu adalah
rencana pada saat sebelum pengambilan keledai orang tanpa seizin yang punya. Mana dalil? Udah kalau kamu nggak mau ditanya lagi udah. Saya bukan tidak mau ditanya, tapi please tolong ada Tuhan curi keledai, itu gimana nasibnya umatnya? Tuhan aja nyuri, apalagi jangan-jangan Anda mengintai rumah tetangga ini di sini, menunggu rumah orang kosong. Jangan-jangan Anda lagi ngintip tetangga rumahnya kosong nih. Ini di pinggir jalan ini cuma. Ruko, dia ngintip ruko teman-teman. Ngintip ruko, habis itu dia akan berkata, kami adalah anak-anak Tuhan pewaris dunia. Kalian tidak punya gitu. Lah, tadi gurumu, Tuhanmu ngapain tadi? Mengajarkan apa itu? Kami diajarkan 10 perintah Tuhan. Allah matamu suwe, itu ajaran Yahudi, bukan ajaran kau. Bukan ajaran itu, sudah dibatalkan sama Paulus, Efesus 2 nomor 15. Jangan kau tipu-tipu lagi di sini. Jangan kau tipu-tipu. Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak bekerja janganlah kamu makan. Lebay. Itu bukan berbicara mengenai makan keledai tadi itu, bukan mengenai makan. Bukan mengenai makan itu keledai. Yang ada pesan moralnya adalah mengambil barang orang tanpa seizin yang empunya. Ayo, pertanggungjawabkan tuh Tuhanmu tuh. Kapan dia kembalikan hasil keledai orang, pengambilan keledai orang secara tidak sah? Kapan? Di hadis apa yang kamu ngomong tadi Suma? Jangan kau tajam terhadap Islam, jangan. Sementara ajaranmu kau tumpul. Mana? Kamu sungguh nekat yang nyata Suma. Kamu yang nyata yang sungguh nekat. Kau yang nekat. Kau mengatakan keledai dikembalikan. Udah dibilang selesai dipakai dikembalikan, kamu kau itu. Nenekmu kiper. Berkata, ya. Itu siasat pada saat berencana merampok. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa dikembalikan itu tertulis di mana? Ayo. Ayo. Tuhan kok curi keledai? Iya toh. Ayo. Udah dibilang. Tuhan kok curi keledai, Bang. Tuhan, itu kan siasat. Itu siasat, Bang. Itu siasat. Belum lagi gunting pisau cukur yang dipinjam di Raja Asyur. Sampai sekarang juga sudah berkarat, pisaunya nggak dikembalikan. Raja Asyur pun sudah bubar, kerajaannya sudah binasa. Gunting cukur bulu paha belum dikembalikan. Tapi janganlah itu, terlalu berat nanti. Yang keledai orang dulu, keledai kapan dikembalikan? Kapan? Selesai dipakai kan dikembalikan. Mana buktinya dia kembalikan? Mana buktinya? Kasih bukti. Kalau Tuhan Yesus yang berkata ya, tidak. Loh, teori doang itu, teori. Itu teori. Karena dia yang tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Apa pula curi keledai nggak berdosa, matamu? Kau itu nipu-nipu. Firman Tuhan. Bagaimana tidak berdosa curi keledai? Ada-ada aja orang ini. Kalau di Al-Quran itu Isa kalamullah, Isa rohullah. Pandai kali kau, nggak usah masuk Al-Quran. Selesaikan dulu mengembalikan. Surat kapan Maryam dia mengembalikan? Isa yang suci. Kapan dia mengembalikan? Kapan dia mengembalikan keledai? Memang Nabi Isa suci, nggak pernah curi keledai. Setelah selesai Nabi Isa tidak pernah curi keledai. Mana? Kapan pembuktiannya mana? Itu kan teori. Pembuktiannya tertulis di mana dia kembalikan keledai orang? Hah? Kalau Tuhan yang berkata pasti digenapi. Apa pula enak kali kau ngomong. Kalau Tuhan yang berkata pasti genapi. Ketika dia berkata bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi, digenapi enggak?
Hei. Itu buat orang Farisi. Kami bukan orang Farisi, kami anak-anak Tuhan. Pengikutnya Farisi siapa? Di luar Yahudi, di luar Farisi yang Paulus orang mana? Farisi itu orang Paulus orang mana? Farisi atau tidak bukan? Melakukannya. Paulus Farisi atau bukan? Dulu dia membunuh jemaat-jemaat aku Tuhan. orang Makassar, tapi itu cuman dulu. Sekarang aku adalah orang Batak, aku adalah orang Madura, tahun depan aku adalah orang Jawa, tahun depan lagi aku adalah orang Sunda, besok lagi aku jadi orang bule. Gitu maksudnya. Udah semua, kalau kamu nggak mau ditanya, udah turunkan aja. Ngambok nih. Papi Yesus belum kembalikan keledai, anak-anaknya ngambok. Udah dibilang kalau Tuhan yang berkata pasti digenapi. Kalau begitu, ketika di dalam Matius 7:22, 23, orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan bernubuat mengusir setan, bermujizat akan diusir, apakah itu akan dikenapi? Yang tidak melakukan firman Tuhan, ya. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Udah dibilang yang tidak melakukan. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kan Tuhan sudah dibilang dia itu yang melakukan kehendakku, dialah anak-anakku. Kau menderita kali ku buat dia malam ini ya. Salam perkenalan, kau menderita naik kumalku ya. Maafkan daku karena kau tidak mau jujur. Saya ulang lagi, apakah yang memanggil Yesus bernubuat mengusir setan dengan nama Yesus itu Islam atau Kristen? Jawab. Islam atau Kristen? Sudah dibilang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti masuk neraka. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Anak-anak Tuhan. Makasih, Anda sudah mengakui yang disebut anak-anak Tuhan adalah Kristen. Berarti yang diusir Yesus ke neraka adalah Kristen. Kenapa? Yohanes 14 ayat 6. Jika kamu tidak percaya Yesus, pasti kamu binasa. Bukan begitu dalilnya tuyul. Jangan kau putar balikkan. Sudah bukan firman Tuhan, kau putar-putar lagi. Hancur kau punya Bible itu kau buat. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Anna wa tariq al-haq al-hayatu. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak jalan menuju ke gereja Yesus itu? Di mana Yesus ke gereja? Di mana dalilnya? Karena hari Minggu itu ke gereja. Di mana Yesus beribadah hari Minggu? Di mana? Ketahuan. Dia sama muridnya di Batu Karang ini akan ku bangun gereja. Di mana Yesus ibadah Minggu? Tompel. Di mana? Ya di itu sinagog. Sinagog. Masalah generasi. Hancur sudah kau ini. Hancur misionaris. Kau belum jawab bagi perangnya Nabi itu yang dihukum kau enggak. Misionaris kurang kerjaan. Sudah ku jawab tadi, bahkan aku sebut nama. Tidak seperti kau. Kapan Tuhanmu mengembalikan hasil curian berupa keledai itu? Kapan? Ini satu aja pertanyaan cuma. Tadi kau skak dengan Matius 8:20 kan? Kamu takut Yesus, cuma. Sudah kamu takut Yesus, cuma ditanya. Lu sudah takut pula. Sudah dari tadi kau tanya. Dari tadi kau bertanya. Tapi ketika selesai aku menjawab, aku balik nanya. Kau tidak menyelesaikan pertanyaanku. Kau nggak ada jawaban. Sudah Suma, kamu nggak mau jawab Suma. Apa jawabanmu? Inilah kalau orang Kristen diajak diskusi kan, dia ditanya tidak ada jawaban yang sesuai dengan penanya. Habis itu dia merasa hebat. Kristen mental penjajah musuh masih kental.
di dalam kitabmu sendiri itu intinya sudah yang mengatakan bahwa itu Quran sendiri yang tidak bisa jawab. di dalam Tadi surat kau Toha ayat mengatakan, 74 kau dan tadi surat Maryam mengatakan 71. jelas sekali bahwa yang diusir Yesus adalah anak-anak Tuhan. Keok. Keok. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Sahabat dari siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, kata dia anak-anak Tuhan. Siapa yang mengaku anak-anak Tuhan? Ya Kristen. Misionaris kawakan. Lucu deh. Dia lagi mengintai rukonya orang gelap-gelap malam kayak gini, kayak mengintai keledai aja. Kayak sedang mengintai keledai, teman-teman. Adakah keledai malam-malam begini? Adakah keledai, teman? Keledai malam-malam. Adakah keledai malam-malam? Sakit hatimu, tak ada jawabanmu. Niat menghujat, tetapi dia yang terhujat dirinya sendiri. Oh, kodong kamasiannya Martinus. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Dewa Matahari Kiriaki. Ya, assalamualaikum. Tapi saya tidak pakai baju nih, nggak on cam nih, bisa nggak, boleh nggak? Jangan dong, buka kamera dong. Oke, Dewa saya Matahari pakai baju itu, dulu. Saya pakai baju dulu. Dewa Matahari itu disembah hari apa, Bang? Kok bagus namanya? Nggak bisa saya jawab, Bang. Ya, aku serius nanya, Dewa Matahari itu disembah hari apa dalam tradisi Yunani? Ya, itu kan ajarannya beda, Bang. Kalau kedewaan kan. Ayo dong. Namamu bagus. Nyindir agama yang didatangkan oleh Belanda. Hari Kiriaki itu hari Minggu, hari Dewa Matahari. Terima kasih Bang Juma. Yuk, Puput. Ini dari mana? Gereja mana Bang ini? Saya di Jawa Timur, di Mojokerto. Gereja apa namanya Bang? Ya, gereja Pentakosta. Oke. Saya ini mau bertanya itu begini Bang. Ibadah Minggu juga? Iya. Pentakosta itu? Iya. Oh, berarti Dewa Matahari juga ya? Ya, bolehkah saya bertanya kepada Bang Juma, di mana kekeliruan Kristen itu? Saya semuanya Bang? Ingin belajar semua. Islam. Semua yang ada di Kristen itu adalah kekeliruan. Dari konsep bertuhan, konsep merasulkan oknum, konsep apalagi kitab, semuanya. Hari ibadah, kitab suci, semuanya keliru. Kenapa bisa demikian? Karena memang Kristen harus menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu Bang. Ya, saya terima pelajaran ini. Jadi sebenarnya itu dari Yahudi itu ibadah itu kan Sabtu, Bang Juma, asalnya bukan Minggu ya? Iya, Sabtu. Rasa-rasanya saya ingin meninggalkan ajaran Kristen, agama Kristen ini, Bang. Dan kalau memang sudah masuk akal saya akan ajak teman-teman saya Kristen itu, pendeta-pendeta itu untuk pindah ke Islam, Bang. Masa segampang itu? Enggak lah.
Mana mau pendeta-pendeta meninggalkan kenikmatan duniawi, bang, perpuluhan, bang. Karena saya juga sudah mulai menggunakan logika dalam beragama, bang. Jadi kalau dulu saya kan sebagai Kristen itu nggak menggunakan logika, padahal sekarang saya temukan bahwa suatu kebenaran itu harus salah satu faktornya adalah logika, bang, ya kan? Oh iya dong, nggak bisa tidak. Dan saya sudah menyimak, bang, orang yang dari seorang pendeta yang besar dari Manado, kemudian dia sudah punya titel dokter ya. Jadi dia udah menguasai teologi itu, kemudian dia masuk Islam, namanya Ustadz Yahya Waloni. Dia mengatakan, saya simak dari ceramahnya di video itu, satu kebenaran itu harus diikuti 3 faktor, 2 etika, dan ketiganya estetika. Ternyata semua ajaran Kristen ini tidak ada yang sesuai logika, dan faktor keduanya etika tidak juga, estetikanya tidak ada juga, bang. Itulah tadi jawaban saya, bangku. Simple, sederhana. Karena kami Islam ini kan belajar Bible ini kan bahasa Indonesianya ini. Jadi apa yang ada di dalam sini yang kami pelajari. Nah ini sumber kepercayaan Kristen kan ini satu-satunya. Benar. Kalau mereka berbanding terbalik dengan Bible, nah gimana ceritanya imannya mereka itu dari mana dasarnya? Contoh misalnya, ketika dia mengatakan bahwasanya dosa diwariskan Adam, mana dasarnya? Nggak ada dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kok. Iya benar-benar, bang, benar. Ketika mereka membawa data Paulus Roma 5:20, Yesus membantahnya. 1 Timotius 2:14-15 dibantah kok sama Paulus sendiri. Salah satu keraguan saya itu, Ustadz Yahya Waloni itu memaparkan dalam ceramahnya, dia kan sering membahas tentang, ketika dia berdakwah, dia sering membahas tentang Kristen. Jadi Ustadz Yahya Waloni mengatakan itu bukan Injil yang dibawa Nabi Isa, bang. Apa benar tuh, bang? Yes, betul. Bukan. Dan saya perbandingkan sebagai Barat itu dari ajaran Islam yang namanya kitab Tuhan itu harus perkataan Allah ya, perkataan Tuhan. Tetapi kalau Kristen mengatakan ini Injil dengan Bible-nya itu, tetapi isinya adalah kata-kata Yesus sendiri. Jadi kalau dalam Islam yang namanya kata-kata seorang nabi itu namanya hadis, bukan kitab, bukan Quran. Jadi itu juga berarti bukan Injil yang Bible ini, bang. Karena Injil itu harus perintah-perintah Allah yang kata-kata dari Tuhan, bukan kata-kata Yesus. Bahwa aku ini begini, aku ini begini. Jadi tidak masuk akal kalau Bible itu dikatakan sebagai Injil, bang. Betul nggak, bang? Iya kan, Yesus sendiri yang mengatakan. Assalamualaikum, bang. Waalaikum. Dari mana ini, saudara Ginting? Kita dari Jambi, bang. Islam? Iya. Ada yang ingin disampaikan? Saya mau tanya, kok saya tanya surat Al-Baqarah itu artinya Habib betina, bang ya? Iya. Kenapa rupanya? Habib betina, banyak orang transit, kawan-kawan sini bilang. Iya, memang itu kan berbicara tentang sejarah bagaimana orang-orang Yahudi terkait dengan sapi tersebut. Itu kan bercerita tentang Yahudi di sana, tentang sapi betina. Nah, yang lucu itu ketika kitab mereka berbicara tentang Lukas. Apa nama kitabnya Lukas, tapi isinya bukan Lukas. Iya kan? Kalau dikatakan surah Al-Baqarah sapi betina, yang dibahas memang terkait dengan itu, kejadian itu. Tapi kalau kitab Lukas, ya kitab Roma, tidak berbicara tentang Roma, kota Roma. Betul-betul, bang. Beda di sampul, beda di isi. Begitu, bang.
Jadi Bang Dewa Matahari mana Bang? Yo, saya di Mojokerto, Bang. Begini, yang saya ingin melanjutkan tadi ya. Jadi yang dikatakan sebagai kitab-kitab langit itu di dalam Islam itu kan saya udah pelajari bahwa namanya kitab samawi ya. Sebuah kitab, tetapi itu diklaim sebagai Injil menurut orang Islam, Bible ini, tetapi isinya itu salah satunya Paulus berkata, setelah 3 hari kematian Yesus, Yesus memberikan wahyu kepada saya. Jadi itu kan kata-kata Paulus gitu, kok bisa jadi Injil yang ajaran Isa gitu Bang. Padahal Nabi Isa itu bukan ajaran dari Tuhan ke Nabi Isa. Gimana Bang penjelasannya Bang? Gimana? Iya, yang saya pelajari dari Yahya Waloni itu mengatakan bahwa salah satu isi dari Bible itu sumbernya itu dari Paulus ketika Yesus 3 hari berbangkit mengatakan kepada saya, memberikan wahyu kepada saya begini-begini. Jadi kalau begitu isi Injil, isi Bible itu bukan kata-kata Tuhan tapi kata-kata Paulus Bang, diantaranya kan gitu Bang. Itu kan nggak masuk akal kalau dikatakan kitab yang diturunkan ke Nabi Isa sementara itu kata-kata Paulus setelah Isa tidak ada gitu Bang. Gimana? Nggak masuk akal itu kan Bang? Jadi ada satu hal, kalau di Islam itu kan memang ini Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Di agama kami Islam itu Nabi Isa memang menerima ketetapan-ketetapan. Nah, kami lihat di dalam Yohanes 17:8 segala firman engkau berikan, mereka telah menerima saya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah menyampaikan seluruh firman itu kepada muridnya. Sementara Lukas ditulis tahun 60-an. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan. Kemudian Matius sama, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 68, ada yang mengatakan 60. Markus juga demikian. Yohanes kitab Wahyu ditulis tahun 90 sampai 100, ada yang mengatakan sampai 110. Kemudian Paulus menulis dari tahun 58 sampai 68 dan seterusnya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke langit, segala pengajaran telah ia sampaikan. Begitu. Berarti pengajaran-pengajaran yang muncul inilah yang disebut Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka kalau orang yang menulis buku kitab lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Oh, berarti seperti itu. Yang dimaksud menulis dengan tangannya itu Paulus itu Bang ya, yang disebut Rasul Paulus itu. Siapapun yang menulis kitab yang bukan dari Allah dan mengatakan itu dari Allah, ya itu yang dimaksud di situ. Apakah nama Muhammad ini sudah ada Bang sebelum di dalam kitab Injil itu? Nah, sekarang yang jadi permasalahan ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Betul, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Akan datang seorang Nabi setelahku namanya Ahmad. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Yohanes 16 nomor 7, 8 dan seterusnya sampai 15. Aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi maka roh Hamad, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamad dalam As-Saff dikatakan ismuhu Ahmad. Jelas itu. Sekarang permasalahannya kita nggak bisa mendeteksi Nabi Muhammad karena Injilnya sudah tak ada Nabi Isa ini. Benar. Berarti secara logisnya di Bible yang sekarang itu kan seharusnya ada nama Ahmad Bang ya kan. Jadi sekarang udah nggak ada nama Ahmad itu Bang di Bible yang sekarang. Ya kalau ada nggak mungkin masih disimpan lah di situ Bang. Itu nggak mungkin. Ini yang membuat saya tambah yakin bahwa bagaimana mungkin saya akan berlanjut mengikuti ajaran Kristen sedangkan kitabnya itu bukan kitab yang Nabi Isa itu, yang Yesus itu. Iya betul. Nah, di bawah banyak yang mempertanyakan KTP Abang.
Dia nggak percaya kalau saudara bukan ini Kristen. KTP saya itu masih ditahan bang sama bos saya, belum bisa diambil karena saya dalam pekerjaan kemarin kena denda bang karena nabrak motor saya itu, nabrak konter gitu bang. Saya ini kan orang penuh kesulitan ekonomi finansialnya bang. Oh gitu. Kita sapa dulu Ayah Ratu. Ayah Ratu, semangat malam. Siap, selamat malam Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan bang? Semangat abangku, nanti saya on cam sebentar. Iya. Gimana bang? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuman mengucapkan ke Gurunda supaya semangat, jangan pernah menyerah. Intinya harus selalu menjaga kesehatan. Intinya Islam itu sempurna. Itu. Amin. Allah. Alhamdulillah, saya pun bersyukur kita dilahirkan dengan agama yang sempurna kan gitu. Tuh. Udah cuman segitu aja. Iya, cuman segitu siap, aja makasih bang ya. Mohon izin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, mungkin saya ingin lanjut lagi ya sebentar. Gini, saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Dia mengatakan Yesus yang diklaim Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, bahwa kita orang mengimani itu sebagai Tuhan karena Yesus itu tidak menciptakan alam. Dan saya cocokkan dengan logika, ya seharusnya kan Tuhan itu menciptakan alam bang ya. Tapi kalau Yesus kapan menciptakannya? Dia kan dilahirkan. Sebelum dia yang ada adalah ibunya, neneknya, dan seterusnya. Apakah benar bang dalam Islam sebenarnya secara logika Tuhan itu harus pencipta alam bang? Oh iya. Nah yang namanya Tuhan pasti pencipta langit dan bumi. Nggak mungkin dia yang diciptakan yang namanya Tuhan. Kecuali ada yang menganut Hellenisme. Apa Hellenisme itu? Tuhan atau dewa bisa turun menjadi bukan Tuhan ke bumi untuk misi tertentu. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran samawi itu nggak dianut konsep seperti itu. Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Bang Juma, apabila Tuhan turun ke bumi dengan menjadi bukan Tuhan, itu perlunya apa untuk Tuhan itu sendiri? Tidak perlu kan Tuhan harus turun sebagai Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan itu tidak perlu saya rasa jadi makhluk bang. Itu sangat tidak logis bang, tidak masuk logika bang. Iya, sebenarnya Yesus itu memang tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang turun menjadi Tuhan. Cuman saudara Kristen kita mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Firman yang ya Anda tahu sendirilah, di kitab Anda itu kan ada Yohanes 1 nomor 1 kan gitu. Kita sapa dulu teman kita Muhammad Baron. Assalamualaikum Gurunda. Sehat. Oi, mama onde-onde. Iya, apa kabar? Baik-baik Gurunda. Semoga Gurunda selalu sehat. Sehat. Kuat semangat di dalam berdakwah Gurunda. Izin turun Gurunda, salam dari saya. Iya, silakan. Hati-hati di jalan. Seingat saya, saudara Baron ini lucu memang. Ya silakan, Bang Kiko, ada berita bagus nggak malam ini? Bagaimanapun saya melihat Bang Juma aja sudah bahagia. Wah, keren kali Bang. Bang Juma, ini ada yang perlu saya sampaikan dulu satu kalimat Bang ya. Saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya mengaku Kristen itu supaya bisa datang di Komal Bang Juma. Sebenarnya saya seorang Muslim Bang, tulen Muslim dari keturunan nenek kakek saya dan ya sekarang saya katakan saya itu orang Islam Bang. Saya ingin mensupport dakwah Bang Juma begitu Bang untuk menyawari. Jadi saya ingin sekali-kali orang Islam itu dinaikkan, mereka yang pakar, yang ahli agama. Bang Juma bijaksana.
Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Yang besar ini loh Bang Juma. Bang Juma yang saya hormati. Dia ngatakan gila. Dibilang tadi apa? Izin Bang Juma, saya sangat hormat Bang Juma. Jangan kotori room ini Bang, orang-orang seperti itu Bang. Coba tadi. Astagfirullah. Itu di Islam Bang, di Islam kalau sudah mengaku Kristen itu sudah murtad. Meskipun hanya bercanda, itu murtad itu. Itu jatuh sudah kufur. Dia sudah keluar dari Islam karena dia sudah membatalkan syahadatnya sendiri. Dengan mengaku dia Kristen, maka dia sudah membatalkan syahadatnya. Itu sudah murtad meskipun bercanda. Jadi bagi kami orang seperti itu kami anggap orang gila yang tidak waras. Di Islam tidak boleh ngaku-ngaku Kristen, tidak boleh, haram hukumnya, nggak boleh, tidak boleh. Apapun tujuannya itu nggak bisa. Bahkan leher di sini untuk meninggalkan Allah lebih baik leher yang pindah daripada Allah yang pindah. Wong ini kok naik ke sini ngaku-ngaku Kristen, apa tujuannya coba? Kalau bukan orang stres, orang gila. Di Islam mana ada ajaran kayak gitu? Penipu. Costa lo Bang katanya. Ya? Dia bilang Pantai Costa pula dia bilang. Benar-benar. Semoga Allah ya tidak memberikan bencana besar kepada dia, dan kalaupun Allah memberikan bencana cukup dia sendiri. Jangan kena kepada yang lain. Aku lihat tadi Bang Juma itu saya memandang wajah Bang Juma itu sudah ragu dengan manusia yang tadi. Iya. Tidak ada. Saya datang, kenapa dia kamu? Berarti dia siling ngelek saya. Saya kayaknya paling tinggi menjunjung nilai-nilai keberagaman dan toleransi antar umat, terutama nih umat yang dianut Bang Juma yang sangat saya hormati. Tidak ada di ajaran ini ajaran yang tidak benar. Saya sering dengarkan di masjid, kalau di pasar itu Bang, ribuan manusia Bang, nggak main-main. Ketika mereka menjalankan sholat, mereka menitipkan toko-tokonya ke saya. Bang Ucok, Bang Batak, Bang Kiko, titip toko ya. Dititip Bang, satu lantai berapa ribu toko, bayangkan lo Bang. Dititip. Mereka nyaman, mereka senang. Aku tidak sedang membangga-banggakan diri saya. Tapi kok tadi tuh, ampunilah dia ya Allah, semoga dia panjang umur untuk bertobat. Jangan panjang umur kalau masih kayak gitu gayanya. Ada kesempatan tobat Bang. Ya kecuali bertobat. Tom masih tahu nggak suara saya nih? Masih tahu nggak suara saya? Suara? Ya semua sunat kenal. Kita lama nih di tempat yang lalu. Siapa Bang? Ya, semua sunat. Itu waktu kita. Apalah. Apa sih susahnya tinggal ngomong. Saya Bang yang pernah datang ke rumah minta beras Bang. Kan tinggal ngomong kayak gitu. Aku heran loh. Setiap saya tinggal Bang Juma, saya buka live. Aku sih kalau buka TikTok ya, saudaraku live gak? Aku buka tuh. Tiba-tiba, setiap aku lihat Bang Juma selalu perang sama orang-orang. Tapi saya masuk sudah di tengah ya. Tadi kan ada cara saya Bang. Kemarin sama ibu-ibu kesurupan. Tadi udah mau kelihatan. Kenapa yang harus jelas begini loh Bang itu dia. Orang ya niat benar itu ya terang begini. Bang Juma terang. Saya udah sampaikan ya teman-teman Kristen. Bang Juma seperti ini itu sah. Bagaimana kesiapan kita, iman percaya kita. Jangan menodai. Jangan menghujat Bang Juma. Silakan beliau seperti ini. Nanti dia mau murtad ya. Bukan seperti itu. Silakan Bang Juma seperti ini. Kita belajar. Kita belajar apa yang kita belum tahu. Izin teman-teman di atas ya. Aku tidak sedang menggurui.
Tapi kalau menghujat Bang Juma sampai menyeberang-nyeberang, menghujat agama, mengatakan ustadznya begini, nggak bisa loh seperti itu. Tidak ada di ajaran kita seperti itu. Yang ada, kalaupun menurut kita, menurut kalian, ya didoakan, nggak ada batu lempar batu, nggak sesuai dong sama ajaran kita. Kalau ditampar pipi kiri, bahkan disuruh kasih pipi kanan. Tapi ini saya lihat banyak yang bikin Bang Juma marah. Saya tahu tak pernah Bang Juma menyala kalau tidak ada yang buat masalah. Saya perhatikan selalu itu Bang Juma. Saya pelajari, abang ini sebenarnya kalau lembut di awal tuh, dipancing lagi, kompor itu sampai meledak. Akhirnya Bang Juma keluar aslinya. Ini teman-teman kenapa ya? Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bang Kiko, kandaku. Siap. Tadi itu aku mau ini tadi karena sudah aku cek profilnya. Teman aku ke air tadi, jadi aku jadi buru-buru pas habis dari air. Masih ada dia. Nah, kebetulan pula dengan aku. Itu dia Muslim, itu dia bahas Amerika sama Iran di profilnya. Jadi dari tadi aku langsung mau sekak tadi. Qadarullah ke air tadi Kandai. Mohon maaf ini. Percayalah Bang, percayalah. Ada onum seperti ini. Ada bagus Juma. Kau sedikit berlapang dada ya. Sekarang aku mau berdebat sama kau Juma. Ternyata kau itu bukan seekor monyet. Intelektual kamu itu nggak ada. Buka kamera. Kau munafik melawan Kristen dengan ajaran Kristen. Saya tidak pernah menggunakan ajaran Kristen. Kalau saya berdakwah, buka kameramu. Aku sering masuk di room pembahasan Islam dan Kristen dengan. Ya, sekarang kau udah bisa. Aduh. Kenapa diturunkan Bang? Nanti di framing Bang, nanti Bang. Iya. Dia harus disadarkan itu orang gila dia itu orang gila gitu. Sikat gigi aja jarang dia itu, mungkin seumur hidup baru 2 kali sikat gigi. Rambutnya pun tadi gunting dicukur itu pakai cangkul. Saya ulangi, saya lihat Bang Juma sudah ragu, tidak mau terkontaminasi atas pikiran dia tadi. Tapi Bang Juma seolah-olah berpikir kalau aku langsung turunkan kayak kesannya kurang gimana gitu kan. Saya udah lihat Bang Juma kayaknya seperti tahu ini manusia nggak jelas gitu. Manusia orang sakit jiwa, banyak pasien. Aku baru lihat seperti ini. Namanya pun aneh kan? Aneh. Iya dari tadi memang pansos itu kan, cuman pansos dia itu di sini. Ya orang-orang munafik lah, yang kayak siapa gitu. Izin teman-teman ya, aku turunkan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya memang nggak perlu ini sih, kita sudah tahu lah dia kapasitasnya apa. Jadi biarin aja dia seperti itu, biarkan dia mati dengan kemarahannya. Kita di sini jaga guru kita, Bang Zuma, abang kita. Tidak, Dinda. Tapi Dinda, kita tanya dulu apa motivasi dia, coba. Apa motivasinya gitu. Oke, siap Anda. Sikat gigi aja jarang orang ini. Motivasinya apa kayak gitu-gitu. Oke, kita sportif ya. Aku ngomong sama si Juma nih, yang lain jangan ikut-ikutan ya. Iya, tapi silakan. Sebentar Bang Dewa. Tapi sopan ya Bang ya. Juma, kau sudah merasa hebat, kau takabur kau. Ilmu Islammu yang sopan kau kalau ngomong monyet. Yang sopan kau ngomong, kalau enggak aku turunkan kau. Orang mukanya udah orang stres itu mukanya hitam lebam sini, lebam sininya gitu. Jadi kelihatan dia jarang tidur karena mikirin dompet, mikirin susah makan orang ini, orang miskin. Orang kalau udah miskin mendekatkan kepada kekufuran. Ya, muka tinggal sama istri, ditinggal sama Nana, ngaku-ngaku Kristen, menghujat agama orang dengan mengaku Kristen. Nih manusia binatang ini, separuh binatang, separuh jin pohon penunggu pohon cempedak. Ini ngaku-ngaku Kristen, si biadab. Laknat Allah terhadapmu, 7 turunan kau dilaknat Allah kalau kau tidak bertaubat. Kau ngaku-ngaku Kristen tadi,
Padahal ternyata kau KTP Islam. Laknat kau itu. Kau itu biadab. Jangan-jangan kau orang ini orang PKI. Orang PKI. Mukamu aja itu kayak Alimi Muso ku tengok. Jangan-jangan kau cucunya. Kau cucunya Alimi Muso ya? Mukanya kayak muka kambing. Aku ngaku Kristen. Aku ngaku Kristen. Kau yang gila. Apa dalilmu kau ngaku Kristen? Coba. Bisa nggak itu dibenarkan di Islam? Ada dalil pembenarannya nggak gitu? Dasar kau sinting kau. Kau ngatain dirimu sendiri. Tahu sikat gigimu itu. Gigimu kau sikat itu. Sudah banyak teh ayam kau makan itu. Makan teh ayam kau itu. Karena kau susah makan. Kau itu sampah masyarakat kayaknya memang. Di kampungmu saya lihat kau sudah berapa kali naik di Komang saya. Kau tidak pernah tinggal di rumah. Aku lihat kau di rumah kos-kosan dengan usiamu kayak sekarang ini masih di kos-kosan. Dinding triplex, baju dikancing sebelah tidak sebelah, penukuman bajumu itu. Kau itu orang susah kau itu, orang stres kau itu. Tapi stres, kalau kau stres yang baik-baik. Jangan kau sudah stres kau ngaku Kristen lagi. Kau serang agama orang dengan kau ngaku Kristen begitu. Kok orang kayak begini teman-teman. Ini orang kayak begini. Kalau enggak cebok lagi dia. Kelihatan gigi yang mencerminkan pantat itu bersih dilihat dari gigi. Kalau giginya orang bersih itu bersih pantatnya. Itu gigimu itu udah kotor kali gigimu. Berarti kau enggak cebok lagi kau. Ngaku-ngaku kau Kristen, kau biadab. Udah tua, udah bau tanah. Sedikit lagi pindah ke neraka. Ngaku-ngaku Kristen. Apa pula kau? Apa motivasimu ngaku Kristen? Coba. Apa motivasimu ngaku Kristen? Motivasimu apa? Ya, ngaku Kristen. Pasang dulu otakmu, baru ku jawab. Kau yang kutanya, jawab sekarang. Apa motivasimu ngaku Kristen? Iya, kalau otakmu masih apa gila, motivasimu? kau ngerti. Kau yang gila, kenapa kau ngaku Kristen? Kutanya dulu kau. Gila. Kau yang gila. Jangan biarkan dia. Saya mau dengarkan apa alasannya ngaku Kristen. Coba. Jangan di-mute, moderator di bawah jangan di-mute. Buka mic-mu, saya mau tahu kenapa kau mengaku Kristen, kenapa? Kau itu mau merusak Islam dari dalam kau biadab. Jangan-jangan kau ini cucunya Alimi Muso kau, PKE kau ya, PKE. Kau keturunan PKE kau. Mana ada dalam ajaran Islam boleh mengaku Kristen? Kau dekat-dekat dari sini ku tampar muka tuamu itu pakai sendal, paham kau? Mana itu? Nggak ngaceng kamu itu, sodomi. Gila kau. Kenapa kau mengaku? Kenapa kau mengaku Kristen? Ku tanya dulu, kenapa kau mengaku Kristen? Kamu nggak paham juga yang aku bilang. Apa? Itu metode goblok supaya orang Kristen itu sadar, bertambah literasi dan wawasannya. Ngerti nggak? Anjing kau. Kau turun biadab, tampar kau, binatang kau. Binatang. Sabar Bang Juma, sabar. Apa pula? Ada metode ngaku Kristen. Apa itu? Supaya Kristen sadar ngaku Kristen. Dasar anjing gila. Kami tidak terganggu. Enggak suka aja gitu loh. Naik ke sini muka munafik, nyerang Kristen. Ngaku-ngaku Kristen. Saya juga merasa. Coba kau dekat-dekat di sini, ku tampar kau sendal jepit. Inilah bahayanya itu. Bahaya itu kalau orang-orang, lebih bahaya orang yang mengaku Islam, mengaku Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Itu bahaya, itu akan menghancurkan agama orang-orang kayak begitu. Orang bisa perang-perangan gara-gara dia. Lah otak dangkal. Makanya itu kalau orang hidup itu, ajarkan dirimu supaya kau hidup sejahtera. Jangan kau numpang hidup. Jangan kau hidup itu susah. Kalau kau hidup susah itu kau dekat dengan kekufuran. Apa coba kau ngaku-ngaku begitu? Ada di Islam diajarkan kayak begitu. Coba kau dekat-dekat sini, ku buka gigimu, habis itu sentil masuk. Gak
nggak ada Islam mengajarkan seperti itu, nggak ada. Apapun alasanmu, dah kau ya, aku blokir kau di sini dan kau pindah alam. Kau cari alam lain, jangan kau di bumi. Ya, Siap kan diblokir itu Dinda. Siap. Ku blokir kau ya monyet. Siap. Izin buat teman-teman di bawah ketika beri salam terus Bang Zuma sudah tanya dari Kristen apa Islam, kalian jawab Islam, aku langsung kuturunkan teman-teman. Jadi mungkin ada kawan-kawan, oh ini kenapa ini moderator main langsung turunkan, itu yang kita hindari teman-teman ya. Jadi buat kawan-kawan muslim jangan sakit hati, jangan marah kalau kita langsung turunkan. Kenapa? Karena diskusi di room ini khusus antara Bang Zuma guru kita dengan teman-teman Kristen, gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau aku langsung turunkan, nggak banyak cincong langsung turunkan, mohon maaf. Itu yang kita jaga tadi supaya tetap kondusif roomnya. Lanjutkan aku, gas terus. Udah aku blokir dia. kurang ajar sekali, kurang ajar. Saya paling anti orang-orang kayak gitu. Ngaku Islam. Nah kan lagi kaleng-kaleng kapan? Injomin ke tepok ngero kongkong. Bahasa Jepangnya kongkong. Nggak boleh. Islam ngaku Kristen nggak boleh. Ada juga dulu begitu Dinda. Dia debat dengan saya di Zoom. Oh, berapi-api juga itu. Bawa ayat juga tuh, berapi-api dia. Setelah itu dia telepon, ada yang nelpon pakai nomor baru kan. Bang Zuma, maaf ya Bang. Sebenarnya siapa ini? Tadi yang barusan abang debat. Oh, maksudnya yang abang tadi itu loh, yang berdebat barusan. Siapa, yang mana, yang itu? Terus ada apa? Kau tahu nomor saya? Saya minta nomornya katanya dari siapa gitu waktu itu ya. Dewa atau siapa? Terus maksudmu apa? Telepon saya. Saya Muslim Bang. Saya cuma ya Allah biadab anjing. Aku satu gunung itu dengarkan saya. Anjing, kau pokoknya bahasa binatang kulah. Apa orang ini? Itulah yang kita ini kan kandaku. Makanya kawan-kawan terkadang yang mungkin yang baru-baru ini ya, yang baru-baru masuk di room ini mungkin nggak tahu, nggak paham. Makanya kita jelaskan bahwa teman-teman muslim itu, teman-teman kalau sudah ngaku muslim langsung kita turunkan. Kenapa? Nah, ini yang kita hindari yang hal kayak tadi itu. Orang-orang yang juga pengen mendebat teman-teman Kristen tapi dia nggak punya cara lain kecuali dengan cara berdusta. Itu udah murtad dia teman-teman. Udah murtad itu. Ini kalau Abang Mahadewa di bawah kalau masih dengar, Abang syahadat kembali Bang ya. Abang udah murtad itu. Mandi junub Abang, mandi besar. Nggak boleh Abang kayak begitu. Sudah keluar dari Islam orang-orang kayak begitu. Istihza. Surah At-Taubah 65 sampai 66. Ya, Bang Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kandaku, aku standby di bawah Kanda. Kita naikkan lagi. Siap. Iya, makasih Dinda, makasih. Gas terus Kandaku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan bikin aneh-aneh ya. Kalau Anda mau bikin medan perang sendiri, buka komal sendiri. Mohon sebentar. Cuma satu pertanyaan Bang Zuma.
apakah halal darah orang yang barusan turun? Enggak. Dia cuman blow on aja. Dia enggak halal darahnya, tapi halal bagi kita untuk nyumbang dia bawa ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Dia butuh rumah sakit, gangguan itu, gangguan jiwa. Cuman saya keras ke dia supaya jadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba ngaku Kristen kalau bukan Kristen. Halo, semangat malam saudara Valen. Malam. Dari Kristen bang? Iya. Oke. Izin buka kamera, abang kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Nggak bisa buka kamera saya bang. Alasannya? Nggak ada alasannya, cuman nggak mau buka kamera aja. Oke. Oke abang, nanti kalau mentalnya harus buka kamera. Kalau mentalnya masih pakai gincu, janganlah dulu kesini. Lain kali aja. Halo, semangat malam. Malam. Malam bang. Dari Kristen? Ya. Boleh buka kamera silakan. Abang pendeta atau ya pendeta, pastor atau guru sekolah minggu? Bukan guru juga, bukan pendeta. Tapi rajin baca Bible. Sedikit. Oke. Ada tema di sini nubuat Yesaya 53, Anda paham sampai sana ilmunya? Apa yang dikatakan di situ, Bang? Kalau tidak paham, kita ganti tema kalau memang tidak sampai ke sana pemahamannya. Silakan. Oke, baik. Kita diskusinya dua arah. Ya, silakan. Oke, membahas tentang kitab suci aja ya. Silakan. Firman Tuhan bisa nggak direvisi sama manusia, Bang? Bisa. Berarti manusia lebih pintar dari Tuhan gitu? Bisa dikatakan seperti itulah. Manusia lebih pintar dari Tuhan? Begini, aku jelaskan ya. Iya. Sebenarnya di Bible mengatakan barang siapa yang mengurangi firman Tuhan, itulah yang akan dihukum di tengah api neraka. Kalau menambah? Dan barang siapa yang menambahkan juga, itu juga yang akan dihukum di tengah api neraka. Tertulis di mana itu, Bang, di Bible? Kalau soal ayatnya, Bang, saya tidak tahu, tapi itu ada ayatnya, itu ada maksudnya apa, itu ada perkataannya di Bible itu, Bang. Di kitab Wahyu ya? Ya, saya pernah baca begitu, tapi ayatnya sudah saya lupa gitu, Bang. Kitab Wahyu dan juga kitab Ulangan. Oke. Jadi barang siapa yang menambah, barang siapa yang mengurangi, artinya dia berdosa, Bang ya? Betul. Bagaimana dengan kitab Anda yang sering direvisi? Orang yang menambahkan ataupun orang yang mengurangi, kan udah saya katakan tadi, itu dia berdosa. Berarti penulis Bible itu orang berdosa semua? Jika dia sudah mengurangi, betul dia berdosa. Oh, tetapi setahu saya ketika Tuhan berfirman itu nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, Bang. Yang mana itu, Pak? Seperti orang Yahudi nerima firman dari Tuhan Nabi Musa kan Ibrani. Sebentar dulu. Abang ini mengatakan ini sebagai, kita bicara sebagai Injil ini ya, Bang, di Bible perjanjian baru ya, Bang. Oh, bukan perjanjian lama. Ini bukan.
Ini Yesus ini menurut Anda, menurut perkataan orang Kristen yang naik di Komalabang ini, Yesus itu seperti apa, Bang? Yesus itu seperti Bang Suma 11-12. Cuman bedanya Bang Suma tidak gondrong. Begini. Si orang Kristen naik di Komalabang ini, Yesus itu mereka klaim sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kadang sebagai Tuhan, kadang sebagai utusan, tergantung perasaan kali. Oke. Menurut saya, Bang, ini menurut dalil juga ya, kalau Yesus itu adalah utusan dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu utusan. Berarti dia bukan Tuhan. Betul. Berarti bagi mereka yang menuhankan utusan, seperti yang pernah saya baca tadi Injil Yohanes itu, saya baca dia mengatakan di situ, Bapa yang mengutus aku. Terus jadi Bapa yang jadi utusan di situ adalah Yesus, bukan Tuhan. Berarti yang menyembah Yesus ini dosa atau tidak? Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 41 itu, kalau nggak salah itu, Bang, di situ kalau nggak salah itu ada perkataannya itu ya, di Bible yang mengatakan mereka telah memakai namaku dan menyembuhkan dan mengusir setan. Itu kan atas namaku. Terus Yesus berkata kepada mereka, lenyaplah kau daripadaku sebab engkau saya tidak kenal. Oh alah, seram juga Yesus ya, Bang ya. Jadi begini, barang siapa Tuhankan Yesus, maka itulah yang lenyap itu, lenyaplah kau daripadaku. Bagi orang-orang yang menuhankan Yesus. Nah seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong, abang ini agama apa? Oke. Agamaku Kristen Protestan dengan gereja GBI. Bukan Islam kan? Bukan. Mana tahu muridnya ya abang yang tadi yang Dewa Matahari, bukan? Siapa itu? Aku aja baru naik ke sini, baru lewat ke Komalabang. Oh gitu. Ya sudah, berarti Kristen beneran ya? Beneran Tengok Kristen. VT-nya dulu, Bang. Ditengok VT saya dulu. Abang serius, abang Kristen? Saya Kristen, kalau nggak percaya ditengok VT saya. Iya, tapi kenapa abang tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Kan lucu. Ya karena Bible. Loh, Bible kan mengatakan dia Tuhan. Di mana, Bang? Di mana ya? Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang betul, aku ini adalah guru dan Tuhan. Kalau nggak salah itu Yohanes 13 ayat 13 itu atas pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Itu bukan ucapan Yesus rupanya. Bukan, itu kan pernyataan Yohanes. Gimana, Bang, ini? Oh, jadi ketika melihat aku sama melihat Bapa itu gimana pandangan Anda? Gimana, Bang? Yesus berkatakan barang siapa yang melihat aku dia melihat Bapa. Maksudnya apa itu? Barang siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapa. Dia telah melihat Bapa. Iya. Itu kan benar juga kayaknya itu, Bang. Nah, berarti Yesus itu Bapa kan? Bukan. Maksudnya apa ini? Kan udah saya katakan tadi bahwa apa Yesus itu? sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Hah? Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Berarti dia bukan Bapa? Bukan. Oh, ya. Berarti dia bukan Tuhan, berarti? Bukan. Berarti dia ciptaan kalau begitu? Betul. Berarti Yesus dilahirkan. Waduh,
Berarti gereja bisa tutup ini. Yesus kan dilahirkan. Iya, maksudku gereja bisa tutup kalau begitu. Karena Kan udah saya rata-rata katakan, Yesus kan dilahirkan. iya, rata-rata Kan Yesus gereja kan itu dilahirkan. menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Itu gimana menurut saudara saya nih? Itu bodoh itu. Itu benar? Hah? Bodoh. Walah. Jadi yang menuhankan Yesus itu bodoh. Iya. Oh, yang benar itu mendudukkan Yesus sebagai utusan. Iya, Bang. Kan bodoh kan? Sementara gak ada di Bible menganggap atau pernyataan ini ya, pernyataan Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan tidak ada. Tapi abang, teman-teman kita di bawah tidak percaya kalau abang ini Kristen. Bisa nggak doa Bapa kami dihafal nggak? Oke, saya kasih tahu KTP ku dulu ya sama abang ya. Ya, Iya. abang percaya ya. Bentar Iya, saya mana ambil ya. KTP-nya? Iya, silakan. Saya ambil Wah, dulu ya, bentar ya. gentleman betul-betul teman kita ini. Mantap kali abang kita ini. Kristen Syariah. Kristen Syariah. Sebentar ya. Iya. Anda baca ya. Bentar ya, saya balikkan kameraku ya. Baik paman, baik. Wih, Sebentar. foto profilnya juga mengerikan kali, Bang. Ini di foto profil siapa ini? Orangnya lah yang bicara sama abang. Oh, abang dari Kesatuan. Itu lambang aja itu, Bang. Oh, iya. Dari Kesatuan mana abang ini? Nggak nampak sama aku. Bentar ya. Tunggu. Aku pakai kaca pembesar dulu, Bang. Bentar ya. Oh iya, Kristen. Namanya siapa abang ini? Belum kawin? Belum. Coba sekali lagi, Bang. Oh iya, Kristen Syariah kata kawan kita tadi. Berarti Anda nggak setuju kalau ada orang yang menyembah Yesus ya? Kalau ada Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, menurut saya kalau ada di atas komal ini, saya mau diskusi samanya. Oh, boleh. Saya juga penasaran. Sabar. Saya juga penasaran juga sama. Saya penasaran juga dari mana dikatakannya itu. Sementara tidak ada di Bible atas pernyataan Yesus, ya kan? Iya, atas betul. pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada di Bible. Iya. Ya, ini ada Kristen, Bang. Coba ditanya ke dia. Abang tanya dulu. Dia menganggap Yesus itu sebagai Tuhan atau tidak? Kau Kristen, Monsieur. Kan udah kasih KTP ku, apa lagi? Kau makan babi? Tidak. Oh, bukan. Kristen kau tidak Karena makan Yesus babi. memberitakan, karena ajaran Yesus memberitakan tidak makan dilarang babi. untuk makan babi. Kau bukan Kristen kau. Itu KTP-nya tahu sembarang tahu. Buka coba Bim, buka. Tapi Kenapa Yesus main tidak tutup-tutup? tidak. Bentar dulu. Yesus tidak mengatakan dirinya, tidak pernah dia katakan bahwa orang Kristen harus makan babi. Ya. Iya. Komenton tahu balala, komenton balala tahu. Memang saya balala. Tetapi Kenapa? Yesus mengatakan Bukan begini. Bukan babi. Begini. Lawan itu dulu. Sebentar dulu. Ya, lanjut. Tetapi Yesus mengatakan kita harus taat pada nubuat-nubuat yang Taurat sebelumnya. Angkis minjo tahu. Yes.
Seperti nubuat Taurat sebelumnya mengatakan bahwa babi itu haram. Ya, apa Jelas. Masih mau aku datang besok. Babi haram. Masih mau aku datang besok. Tapi tangkis mi lawan, tangkis mi. perkataan Yesus begini. Sebentar dulu. Kalau perkataan Yesus mengatakan, kalau perkataan Yesus mengatakan orang Kristen harus makan babi, orang Kristen makan babi, di mana datanya, Bang? Silakan. Jawab itu. Masih mau aku datang besok. Jawab. Bukan yang masuk yang haram, yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Datanya aku mau datanya di mana Yesus menyuruh Bukan Kristen makan Kristen babi. ini ya MSU. Oh, tidak usah. Syahadatmu kok saja. Kalau Biasanya itu semua syahadatkan orang Islam. Syahadatmu kok saja, syahadatmu kok. Sini kira balau. Njo balau. Sini kira KTP dan njo. Syahadatkan Islam. Biasa sekali, tidak susah mah itu kalau semua syahadatkan orang Islam itu biasa ya, Ji. Tidak di sini kan juga KTP-nya dong, pala. Iya, pasal nih, syahadatkan nih tidak apa-apa. Tidak bisa kau tahu. Iya, Kristen yang betul. Tengok video saya. Dia mengikuti Yesus yang betul. Iya, syahadatkan nih. Sebentar, tengok. Kalau Anda belum percaya dengan KTP-ku, tengok video saya dulu. Untuk apa? Apa gunanya percaya dengan KTP-mu? Memang KTP-mu Tuhan. Kan dua saya katakan sebagai bukti. Kalau Anda belum percaya KTP-ku, tengok video saya. Ini akun besar saya ini. Syahadatmu kok sama-sama syahadatmu kok. Sakit hatimu. Tidak. Enggak mau. Kalau aku enggak mau kenapa? Kalau saya di hatiku. Kalau aku enggak mau kenapa? Banyak mikir itu dari Islam syahadat. Kalau aku enggak mau kenapa rupanya? Sakit hatimu. Enggak usah panik. Abang enggak usah panik. Sakitnya hatimu. Abang enggak usah panik loh. Itu banyak koin nak kasih aku cuma dolar. Buka dulu kameramu. Banyak dolarnya dari sekala. Buka dulu kameramu. Masih mau kena besok. Apa? Masih mau kena babi? Oh masih. Oh babi itu enak. Lawan minta dulu itu, Pai. Apa? Itu pengikut Yesus yang betul tidak itu. Ada Yesus memerintahkan. Mana pengikut tidak ada Yesus memerintahkan makan babi. Itu betul itu. Tidak ada. Tidak ada, betul. Makanya saya sendiri di sini tidak makan babi. Memang ini si kabur ini manusia rakus memang dia ini. Memang. Oh, biar kau makan seandainya itu Yesus biar makan itu semua saya makan kau cuma. Oke. Begini. Belala. Begini CT. Iya. Begini CT. Yang penting tidak minum kencing onta. Apakah Yesus makan babi? Lebih parah jo. Apakah Yesus makan babi? Tahu. Sebentar dulu. Apakah Yesus makan babi? Ditanya ku itu, Subeda. Jawab mi. Tidak ada ayatnya Yesus makan babi pengorok. Oh, ini lagi nih ya. Adakah Yesus menyuruh untuk taat pada Taurat sebelumnya? Jawab mi tawa. Hei balala, jawab ki. Iya mulut botok. Sumbing. Jawab kok. Bukan masker nih mau bersama sumbing. Jawab kok. Kenapa Yesus menyuruh? Pasti sumbing. Untuk taat di. Lawan itu. Apa jawabanmu? Yesus menyuruh untuk kita taat. Itu di Bible itu. Yesus menyuruh kita untuk taat pada kitab-kitab sebelumnya, seperti kita sebelumnya ini telah mengatakan pada kita bahwa babi itu haram. Jelas. Masih mau datang. Makanya saya tidak makan babi. Iya karena Muslim kok. Lucu ini KTP-nya orang Kristen. Coba Ben doa Bapak kami kau dulu Mesio. Coba Ben doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salah ada tadi lupa tidak sempurna. Itu aslinya Kristen. Kau itu bukan Kristen kau itu. Apa lagi?
Balas sih Bukti, bawah. bukti sudah kubuktikan KTP ku, terus KTP. VT-ku, Apalagi? apalagi? Syahadat mako itu. Tahu? Nggak tahu aku syahadat. Yesus ini. Syahadat mako. Itu Gimana biasanya mau syahadat? Saya nggak tahu apa-apa. Gimana mau syahadat? Saya nggak tahu bisa ucapkan apa-apa syahadat. Apa arti syahadat pun tidak tahu aku. Memang kau ini pengacau, memang kau itu sampah dunia kau itu Arti memang. syahadat aja tidak tahu aku. Gimana itu? Hati-hati kau mulutmu itu, mulut busukmu itu sumbing. Sampah dunia kau itu apa orang Kristen lu bilang kau suruh syahadat? Boneng Tolong kau menjawab. Sunda lah, Suma Sunda lah boneng. Begini Ceteng. Di agama saya sebagai Kristen, agama itu dilarang untuk memaksa. Emosi dia. Emosi pelukan jangan. Dilarang untuk memaksa Cete ya. Kalau kamu dibawa, agama itu dilarang untuk memaksa. Dengar kau itu. Astagfirullahaladzim. Halo saudara Anton Hutapea. Ampuni dia Tuhan Yesus. Ya tahu. Tapi katanya utusan kok sekarang jadi Tuhan. Mana yang betul? Itu kan Tuhannya si Cete tadi. Oh gitu. Kalau Anda bukan Tuhan ya? Iya. Bukan ya? Hanya utusan. Betul. Iya dan betul. Iya dan betul. Hutea. Anton Hutea. Ya. Kristen bang? 100% Kristen. Nyembah Yesus? Sudah pasti menyembah Yesus. Nah, gimana itu MSU? Ini ada penyembah Yesus lagi nih. Ya. Di mana dalilnya itu lagi bang? Apa yang ditanyakan MSU biar saya Ya jawab. silakan. Oke. Pertanyaan ke bang, di mana pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Mati. Kalau pertanyaannya itu pertanyaan umum yang sudah bosan kita dengar pertanyaan itu. Tapi nggak ada jawaban. Umum tapi nggak ada jawaban. Jadi jawabannya apa? Kalau kita membaca Alkitab yang benar, dipahami dari isi-isinya. Yesus sendiri berkata, Yesus mengatakan dirinya sebagai utusan, betul? Adalah satu. Ya, di saat murid-muridnya bertanya kepada Yesus, di manakah Bapa itu berada? Yesus jawab, sudah sekian lama kalian bersama-sama dengan saya, tapi kalian masih bertanya Bapa itu di mana? Bapa dan aku adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu jelas dikatakan dalam Injil Yohanes. Pertanyaan saya begini, MSU. Dari doa Bapa kamimu aja kau sudah nggak betul. Mungkin membacamu pun nggak lurus. Betul dari mana lagi? Ya, gini aja lah. Kalau kau betul-betul Kristen, satu pertanyaan saya, coba dulu kau apakan dulu doa Injil Iman Rasuli. Coba di dulu. GBI, Sekarang langsung kau bacakan. Di GBI tidak mengajari iman Doa rasuli. Aku percaya. Doa aku percaya dulu kau. Bentar dulu. Kau baca dulu. Di GBI, bentar dulu bang ya. Di GBI tidak diajari kami untuk percaya pada pengakuan iman rasuli. Beda. Saudara Aston jangan disamakan. Tidak, jadi begini, Bung Juma. Ya. Kalau Kristen, marilah berbicara Kristen yang baik. Yang gitu ya. Artinya, kalau kamu masuk ke room-room yang dibawakan oleh teman-teman kita yang di luar agama Kristen, jangan jadi kamu menjustifikasi kekristenan pula. Itu nggak betul menurut saya. Tapi, di saat teman-teman kita yang non-Kristen bertanya, kau jawab. Bukan jadi kau pula yang bertanya. Itu agak terbalik menurut saya. Jadi jadilah orang yang bijak. Terbalik di mana lagi nih? Ya. Kristen, kamu masuk ke room teman kita. Harusnya kamu discuss. Harusnya kamu menjelaskan. Bukan jadi kamu menjustifikasi. Jadi dalam agama ini sulit kalau kamu tidak bisa mengatakan kejujuran dari hatimu sendiri.
Untuk apa kamu bilang kamu Kristen? Kalau antara dasar-dasar Kristen aja kamu tidak. Kan saya udah jujur, apalagi? Bukan, tidak ada kekristenan di dalam hatimu. Saya tidak Mana percaya Kristenan? Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Apalagi? Aku tanya sama kau, masalah iman itu dari hati. Kau butuh imanmu yang hidup atau butuh menganggap Tuhan? Itu kutanya sama kau. Maksud abang gimana ini? Tuhan itu sebutan, tapi iman itu keyakinan. Bagi saya, Maksud Anda sudah menjawab, apa lagi? ya. Sekarang kutanya sama kau. Kamu sendiri Kenapa yang kau menjawab, sebagai kan? orang Kristen? Dengar. Gimana Kenapa kau pertanyaan sebagai itu? seorang dengar? Kau yang bilang kau orang Kristen, tapi kau bertanya pula ke teman kita, mengeluarkan statement pula ke teman-teman kita yang non Kristen dengan sebutan Yesus itu bukan Tuhan. Ini kau Kristen apa ini? Iya, kau Tidak ada Kristen di apa? Bible. Bukan masalah Tidak kau ada di jangan Bible. bahas Bible seperti itu. Kau konyol Ya, ngomong. saya bicara atas dalil bang. Saya gak mau asumsi di sini. Ini bukan asumsi kita bicara, bos. Ya, agama itu bukan untuk dipermainkan bicaramu. Kita bicara berdasarkan dalil bang. Enggak, begini aja. Jangan jadikan dongeng. Ini Jangan jadikan dongeng. Berbicara nubuat Yesaya 53. Kau masuk aja ke sana tanya jawab dengan Bung Zuma ini. Bukan kau masuk kemana-mana pertanyaan kau. Seolah-olah mencari pamor kau di sini. Tadi ini memang benar Bang Juma menanyakan. Sebentar dulu menanyakan tentang Yesaya. Saya bilang samanya, saya belum pandai tentang Nabi Yesaya. Saya pandainya Kalau sedikit. gitu turun kau, Pandai kali ya. jangan kau lari-lari topik. Sebentar. Saya pandai-pandainya dulu. Saya bilang sama Bang Juma, saya pandai-pandai Injil atas firman-firmannya utusan yang dikatakan sebagai utusan itu Yesus itu. Bukan Tuhan. Iya. Lari dia ya. Dia yang salah dia karena dia menganggap Yesus Tuhan. Kenapa padahal diturunkan? Yesus mengajar. Turun sendiri dia. Mungkin takut dia sudah mengakui dia Yesus itu utusan Memang kan. betul Bang Cuma membahas tentang Yesaya, tapi saya tadi bilang samanya saya belum pandai-pandai tentang isi Alkitab Bang, tetapi kalau isi Bible sedikit tentang isi Injil. Nah, seperti itu Bang. Betul. Kita sapa dulu teman kita. Nah ini ada Kristen pasti. Ukhti Emira Syukran bergabung malam-malam, harusnya tidur istirahat. Halo, semangat malam saudara Nyong Alexander Muskanan. Halo saudara Yuren, semangat malam. Kristen, Katolik, Protestan. Halo, cek Nyong. Menyong. Monitor bang. Halo Nyong. Meong. Gimana bang ini? Ternyata bisa melawan juga emisi. Meong. Gimana? Aduh. Lagi. Sorry ya saudaraku, shalom. Masih kurang agama Kristen, masih kurang. Shalom. Enggak, suaranya enggak ada bang. Iya halo. Ya. Halo bang. Iya dari Katolik. Dari Kristen ya. Oh iya, silakan Bisa buka lupa. kamera kita. Iya, silakan. Buka kamera. Apakah Anda menganggap Yesus itu Tuhan? Kalau menurut saya Yesus itu, iya saya menganggap dia Tuhan. Nah, gimana itu saudara Misio? Utusan Tuhan dibilang Ya, Tuhan oke. katanya. Menganggap Yesus itu Tuhan. Di mana pernyataan di Bible mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Pernyataan di Bible mengatakan dirinya Yesus, aku adalah Tuhan.
Ini pernyataan saya pertanyakan ya. Harus ngerti isinya, maknanya, maksudnya apa perkataan Yesus. Pakai dalil bang, pakai dalil. Gitu. Pakai dalil. Abangku I miss you, Kristen yang baik. Perkataan Yesus kan katanya di salah satu ayat. Suaranya. Dalam Bapa. Buka kameranya dulu bang, supaya suaranya besar. Sesuai pernyataan Anda. Mama Buka dulu kameranya bang, jangan apa? Mau diskusi nggak? Iya tahu. Iya. Halo sayang. Iya. Halo nyong. Halo. Halo nyong. Jadi gini, Nyong. Jadi kan pernyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Ini Bang, Shalom. Bukan tuh. Aku mau ngomong ini. Mau ngomong apa, orang lagi diskusi tentang Tuhan. Artinya gimana dong? Mungkin ada yang mau dikatakannya Bang Juma. Iya. Aku di dalam Bapa. Jadi Bapa di dalam aku katanya. Yesus itu Tuhan. Aku di dalam Bapa. Aku adalah dan Bapa adalah satu. Itu dikatakan di situ ya. Aku di situ dua oknum itu. Aku dan Bapa. Itu dua oknum. Dua oknum itu Bang. Bapa di surga. Artinya begitu. Isinya aku begitu. Di situ ada berapa pribadi? Aku yang berkata aku ada pribadi berapa situ aku? Satu ya? Aku. Satu kan? Aku. Satu. Adalah dan Bapa dan Bapa. Bapa itu siapa? Berapa pribadi satu Bapa itu? Bapa itu ada berapa pribadi? Satu. Enggak, ini sama siapa ini kawan kita ini? Bapak itu ada berapa pribadi? Gimana? Aku adalah dan Bapa adalah satu. Betul? Mukanya Amisyu juga mukanya hilang. Sebentar ya, saya balikan kamera ya. Iya, kesilat mukanya juga supaya saudara yang lain buka kamera. Aduh, perlihatkan lagi kesatuannya, bikin ngeri. Merinding sudah kalau pakai baju itu. Jangan diganti dulu itu bajunya, wih. Serem kali bajunya, Bah. Menakutkan. Nah, kok gini kan bagus. Kelihatan kali mukanya, mantap. Nyong? Ya. Buka kameranya, Bang. Biar nggak apa-apa Bang. Ini aja, aku mau diskusi sama ini sih. Ini kayaknya Kristen. Iya, bisa dikatakan Kristen bodok sih. Siapa yang bodok? Buka dulu kameranya Bang. Yang bodok siapa? I miss you. Habis ini bilang bodoh. Bodohnya dari mana Bang? Bodoh di mana? Karena aku mengklaim bahwa Yesus itu utusan. Itu bodohnya aku. Abang bodohnya baca Alkitab tapi nggak ngerti makna isi maksud dalam ayat Alkitab. Kan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya begini Bang. Yesus sendiri mengatakan Bapa yang mengutus aku. Yang diutus di situ siapa Bang? Ya kan? Bapa yang mengutus aku tanpa Yesus. Yang diutus di situ siapa Bang? Tanpa Yesus. Yang diutus di siapa Bang? Yang diutus siapa Bang? Yang diutus memang Yesus Bang. Itu memang benar. Yesus. Tanpa Yesus ya. Sebentar. Aku belum selesai. Di mana tunjukkan datanya kepada saya atas pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Hanya lewat Yesus bisa sampai ke Bapa di surga, Sang Pencipta. Tanpa Yesus. Jangan dulu sampai di situ. Aku dulu bertanya dulu sama abang ini. Di mana datanya dan dalilnya pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Pernyataannya. Pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Di mana? Tunjukkan Bang.
Gimana? Nah, Benar, pernyataan abang itu benar. Kalau Anda berkata-kata tidak ada data, sama artinya bohong. bohong. Tapi masih berarti otak abang bukan di kepala abang, berarti otak abang itu di dekul, gitu kan? Bicara tidak ada data, ya kan? Berarti otak abang itu di dekul abang, ataupun Tadi abang dibilangin bodoh. Sekarang Anda yang didengkul otaknya katanya. Di patatmu, bukan di kepalamu. Seperti itu kan? Yang dibilang pantatnya di otaknya di pantat. Aduh. Kalau tidak ada data, bicara begini bekono, berarti otaknya di patatnya, bukan di kepalanya otaknya itu. Mati nih. Seperti itu. Bang, kalau abang bilang pakai data, ya kan, pakai data. Makanya abang ini kayaknya tiap hari baca Alkitab ini hanya ngerti kata-katanya saja. Apa yang tertulis, maka itu yang saya katakan di atas komalin. Sementara saya ambil apa saya yang kecil ya. Sebentar. Iya. Halo saudara Yehezkiel. Halo Bang, selamat malam Bang. Malam juga dari Kristen. Iya. Ini apa ini? Iya, silakan buka kameranya Bang. Ini apa ini? Tahu abang apa itu yang dipegang? Ini kenapa? Gimana? Saya balikan kameraku ya. Saya balikan kameraku ya. Enggak, ini berbicara mengenai Tuhan atau utusan Tuhan. Tidak apa-apa. Saya balikan kameraku dulu ya. Ini pelajaran ini berharga. Ini apa ini? Apa itu? Bacalah. Mazmur dan Mesianik. Perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Artemisia. Ini berisi tentang perkataan-perkataan Yesus yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atas pernyataan Yohanes, atas pernyataan Lukas, bukan pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Semua yang dikatakan di Bible di sini yang mengakui dirinya sebagai Tuhan adalah atas pernyataan Yohanes dan atas pernyataan Matius, Lukas, apalagi begini bekono lah seperti itu. Itu kan murid-murid Yesus. Perjalanan hidup Yesus kan yang disaksikan murid-murid Yesus. Yang kutanyakan sama abang, makanya dipahami. Pernyataan Yesus, bukan pernyataan Yohanes. Nah, betul itu, betul. Harus Yesus. Kadang-kadang kalau saya bertanya di room live orang diskusi agama, saya tanya tentang pernyataan Yesus, dikasih pernyataan Yohanes, kan udah lain. Pedas sekali Bang, mana keren kali ya begini. Betul. Aku pun sering mengalami itu. Yang ditanya pernyataan Yesus, terus yang dijawab pernyataan Yohanes, kan udah lain, ada lain. Makanya sering saya katakan di sama di live orang Kristen itu, otakmu itu taruhnya di kepala biar pintar, jangan didengkul, jangan dipatat gitu. Iya. Betul. Jadi kalau orang bertanya, Anda pahami jika dia bertanya tentang pernyataan Yesus, Anda kasih napa tentang pernyataan Yesus, bukan pernyataan Yohanes. Mantap. Kalau ada orang bertanya, masuk akal. Kalau Anda bertanya siapa nama itu, contoh ya, itu namanya si Uco. Kalau kamu ditanya itu namanya siapa itu, kamu jawab Bobby, kan udah lain. Gak tamat kau Juma SMP. Kutanya kau Juma. Kenapa kau dipecat dari security? Kenapa pula aku yang kau tanya? Kau penipu kau Juma. Saya tahu latar belakangmu.
Mana ini lagi? Orang Oh, lagi ini sama Bang bahas. Cuma ini. Ya, silakan Bang Cuma. Tanggapi itu. Amis yo. Oh, udah dia orang Ustaz Ya. Arab itu dendam pribadi itu. Dulu pernah ku tampar mulutnya di mana? Di pinggir pantai ketika dia curi ayam. Ada saya di situ, dia dendam sampai sekarang. Kristen makan babi sementara Yesus tidak menyuruh untuk makan babi. Gimana itu? Nah, itu. Gimana itu? Itu. Amisu mengenal Tuhan Sang Pencipta lewat mana? Tanpa Yesus. Nah. Kalau tanpa Yesus, Amisu bisa mengenal Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu telah menciptakan kamu, menciptakan bumi, langit dan bumi. Itulah dia Sang Pencipta. Ini pertanyaan saya. Sama kalau dikatakan dengan agama orang kita yang Muslim, Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu juga saya sebagai Kristen. Sang Pencipta itu adalah Allah. Kalau orang Muslim mengatakan Allah. Nah, gitu. Ngerti? Pintar. Ya? Pintar. Tanpa Yesus, kamu bisa mengenal Tuhan. Oke, begini. Di mana di Bible mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi? Ini kan kau bicara klaim iman. Artinya gini, ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kau menjawabnya? Bagaimana atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Bisa nggak kau jawab di situ? I miss you. Apa bang? Atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Dasar apa? Terbangunan. Maksud abang gimana ini? Kau klaim Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Mana aku tahu itu, ngerti aku jadinya. Dikasih paham dikit bang, biar aku bisa jawab. Gini, simpel hadap. Terus? Ya makanya kau cuma klaim, kau cuma membaca, ternyata kau tidak bisa memahami. Kita ini tadi, sebentar dulu. Kita ini tadi lagi membahas Tuhan dianggap sebagai Yesus. Yesus menuhan, dijadikan sebagai Tuhan. Gimana ceritanya itu? Itu yang kita bahas tadi di sini. Kita belum sampai di situ. Pelan-pelan kakak. Gini, Yesus dianggap sebagai Tuhan, itu artinya tanpa Yesus kita tidak akan pernah sampai ke Bapa di surga. Gitu maksudnya. Oke. Dalilnya di mana bang? Mengerti? Dalilnya di mana bang? Dalil. Jadi ku garu-garu aja kepalaku jadinya begini bang Juma. Saya kalau sama orang-orang kami ini. Iya, kepalaku banyak kali kutu jadi kalau berkata seperti itu. Iya. Mereka ngarang ya. Tanpa nggak ada dalilnya. Akan pernah sampai ke Bapa. Begini ya, saya katakan ya. Barang siapa yang tidak ada data yang berkata menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu berbohong atau tidak? Bohong. Bagaimana itu bang? Bohong. Siapa ini namanya tadi? Ya kawanku ini si capek, yang satu siapa? Muskanan. Yang berkata Yesus itu adalah Tuhan. Apabila tidak ada dalilnya, bang, Muskanan itu dianggap berbohong atau benar? Muskanan. Nyong, meong. Itu kan? Ulang lagi, nyong meong. Tidak ada data itu, nah sama artinya berbohong itu bang. Nyong meong. Gimana? Seperti itu kan? Jadi meong jadinya, meong. Meong. Memang jadi meong.
Dari tadi aku keli-keli komal ini, baru aku tahu jadi meong. Ya. Jadi meong. Allah. Jadi meong. Meong. Oke, I miss you. I miss you. Bagaimana kau berteologi? Kenalkan dulu Tuhanmu, biar kenal kami semua. Coba kenalkan dulu Tuhanmu. Tuhanku, udah aku katakan tadi, yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus, itulah Tuhanku. Yang masuk logika. Jadi penjelasanmu ketika menjelaskan Tuhan bisa diterima logika. Itu kan kau bicara klaim aja. Semua manusia bisa yang mengutus mengklaim. Yesus itu, yang Apa mengutus itu? Yesus itu siapa? Apa yang mengutus Yesus itu? siapa? Nggak tahu apa itu. Yang mengutus Yesus Apa itu? siapa? Nggak Yesus tahu, mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa di sorga mengutus aku. Terus aku. Jadi, jadi Yesus di situ adalah utusan. Jadi yang mengutus dia Yesus adalah Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan saya adalah Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus. Betul? Keren. Yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus itu adalah Tuhanku. Bisa mengenal sang pintar. Kalau Anda mengklaim tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan kepada saya datanya bahwa bahwa pernyataan Yesus di Bible di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jawab, tanpa Yesus apakah Anda bisa mengenal sang Bapa? Jawab dulu. Selamat malam, bisa saya ngomong banyak sebentar? kali kutu kepala aku ini, banyak kali. Mas Gia ini dari Kristen? Iya, dari Kristen. Bisa saya ngomong sebentar, Mas? Buka kamera, Bang, boleh? Kawan. Yahobu. Yahobu, Bang. Bisa nggak saya ngomong dengan bahasa Nias? Nggak ngerti kami. Bentar dulu, Bang. Hosea, ini juga bahasa isyarat ini. Jadi rauga pada Asia, Bang. Aila mana itahu bawani dan rauga. Jadi malu di mana, Bang? Boy fafatuna nalo ilam bala. Orang apa? Jadi malu di mana kita, Bang? Bahasa, pakai bahasa. Abang bisa berbahasa tidak? Halo. Halo. Pakai bahasa kita biar orang ini orang di sini biar ngerti. Oke, siap. Kau kita sama-sama orang Nias, Bang. Ya, jadi, sama suku. Dengerin dulu ya. Sebenarnya saya malu. Ya, kenapa? Malu di mana, Bang? Itu naik di atas ini Tuhan gitu loh. Nggak ada imanmu. Siapa yang bilang saya nggak ada Tuhan? Saya punya Tuhan. Kemudian ada saya katakan saya tidak punya Tuhan. Punya Tuhan yang mengutus Yesus. Punya Tuhan. Itulah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi beserta yang mengutus Yesus. Bukan saya permalukan kamu di sini. Memang kenyataan atas Bible. Nah, saya bawa Bible-nya ini ya. Ini Alkitab kita ya. Ini Alkitab kita ini. Nah, ini Alkitab ya. Gimana ya? Mereka aja yang aneh. Udah bener itu Yesus utusan. Saya ini. Itu tadi sama dengan suku saya, itu suku Nias. Saya memang suku Nias. Iya. Gini bang Juma, di suku Nias ini, orang Nias ini, di Pulau Nias ya, 99% adalah mayoritasnya Kristen. Ada Islam di sana juga ya. Jadi cuma 1%. Ada 1% lah gitu. Iya. Makanya dia itu tadi pakai bahasa Nias gitu tadi. Katanya jangan malu-malukan kita sebagai orang Nias di sini. Kamu katakan kamu tidak ada Tuhan. Makanya saya katakan tadi saya tidak mengatakan saya tidak punya Tuhan. Iya betul. Gitu kan? Cuma saya katakan saya punya Tuhan. Tuhan saya adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta juga Tuhan saya adalah yang mengutus Yesus. Itulah Tuhanku. Kalau ada
Ya, kalau Anda tidak mengaku Besarkan Yesus, suaranya bang, besarkan suaranya. kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Bapa. Besarkan suaranya. Aduh. Meow. Garuk kepala lagi aku. Meow. 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 Besarkan kepalanya, besarkan kepalanya dulu biar besar suaranya. Yesus aja Anda enggak menganggap dia Tuhan, bagaimana di surga? Betul, tidak ada di Bible. Tidak ada di Alkitab kita itu, Bang. Kata dia tidak ada, maka ada, isinya ada. Ya. Di mana? Tunjukkan pernyataan, atas pernyataan Yesus menunjukkan dirinya, ya, menunjukkan dirinya. Yesus, aku adalah Yesus Tuhan. Di mana? Pernyataannya, pernyataan seperti yang kukatakan tadi, yang kutanya pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes, kan udah lain. Ada pernyataan Yesus sendiri ya. Siapa yang mau datang? Di mana? Ada. Di mana Injil Yesus? Ya, Setahu saya di Bible, setahu saya di Alkitab gak ada Injil Yesus ya. Yang ada Injil Matius, Markus, Yohanes. Itu setahu saya. Siapa bilang Injil Yesus? Siapa yang bilang? Kalau Injil Yesus gak ada. Siapa yang bilang Injil Yesus? Siapa? Kamu. Kamu tahu. Kau yang bilang tahu tadi. Dulu Barusan tadi kamu bilang ada Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana, Bang? Tunjukkan. Karena setahu saya gak ada Injil Yesus di Alkitab. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Kisah Para Rasul, Roma, Wahyu, Mazmur, Amsal. Gak ada Injil Yesus. Coba tanya, masih mau kau datang besok? Bilang gitu. Kamu mengatakan bahwa Injil Yesus ada. Makanya aku bilang tadi samamu di sini, otakmu itu taruh di kepala, bukan di dekul, bukan di pantat. Nah, gitu. Mati lampu di sini, Bang Juma. Mati lampu. Ini mati teman lampu, kita ini siapa ini? Gelap ya. ARN. Semangat siang. Bang Juma gelap. Halo. Ya. Itu masih terang. Bang Juma gelap ya. Gelap. Terang. Enggak, lagi mati lampu di sini, Bang. Oh, mati lampu. Di Nias ya? Itu cahaya HP, Oh gitu. Iya. Banyak-banyak belajar lagi Anisya. ARN. Lu di mana lagi nih? Disuruh banyak belajar. Enggak salah itu. Kenapa lagi? Apa salah aku ini? Iya, banyak-banyak belajar lagi. Mati lampu lu, Bang Cuma. Banyak belajar gimana ya? Maksud abang ini lagi? Kan udah aku katakan bahwa di Bible tidak ada pernyataan Yesus ataupun Injil Yesus. Banyak belajar lagi sehingga bisa mengerti. Kalau ada ya, saya siap jadi guru. Saya siap di sini jadi muridmu. Kalau ada Injil Yesus. Masolang generasi. Gimana? Belajar betul-betul sama Anda. Kalau ada di Bible ataupun Alkitab ada Injil Yesus, silakan. Tidak ada Injil Yesus, bodoh. Tadi kamu katakan ada Injil Yesus. Gimana ini? Kamu ini memang. Tadi ada, sekarang nggak ada. Yang mana benarnya? Ini kayaknya sekolah tematika aja. Tadi kamu katakan bahwa Injil Yesus itu ada, sekarang tidak ada. Yang mana benarnya? Mana yang benar? Mana yang benar? Paham aku loh, Bang. Kasih paham dulu aku, biar aku belajar sama abang. Yesus itu firman, bukan Injil. Injil itu kitabnya, kumpulan kitabnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu nih
Bertanyanya Begini, Bang. Bertanyanya kok Begini, nggak Bang. paham kan itu. Begini, Bang. Jadi kamu bilang pula ada Injil. Bang siapa ini tadi mengatakan? Firman Bang Yesus siapa ini tadi itulah mengatakan yang dalam bahwa semuanya. sebentar. Perkataan Yesus Sebentar. itulah yang di dalam Ini tadi siapa ini tadi Injil mengatakan Yesus. bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Di mana itu? Tunjukkan dulu sama saya Injil Injil. Yesus. Kalau siapa yang bilang ada Injil Yesus itu berarti bukan Kristen. Simeong. Injil itu Markus, Lukas, Yohanes yang menuliskan semua perkataan Yesus. Perkataan itulah yang menjadi Yang katakan firman. itu tadi, Bang. Yang mengatakan itu tadi, Bang, Simeong, bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Nah, makanya kita tanya di mana? Ya Simeong berarti ya anggaplah dulu dia tidak memahami pertanyaanmu. Tidak memahami, tidak pintar ya. Otaknya di mana? Di dengkul atau di pantat itu? Jangan juga kamu, jangan juga kamu. Tidak memahami. Otaknya di mana itu? Bahasanya di pantat di mana? Kamu sementara otakmu di mana bertanya? Iya, memang betul. Hah? Yang Kau betul itu. Tapi bahasamu bukan Kristen. Kau bilang kau bukan meluruskan, jadi menghina orang kau. Otak di pantat, otak di mana? Otakmu di mana? Hah? Otakmu di mana? Oh bodoh kali kamu ngomong. Ngomongmu kok kamu itu aja yang kau bahas. Saya tadi meluruskan samanya, Bang Ngeong, Berarti jangan dia sekali-sekali tidak kamu paham. katakan Sekarang yang kamu tidak sama ada saya, di Bung Bible. Zuma, jangan turunkan saya ya. Jangan turunkan saya lagi. Sampai habis kita ngomong. Jangan turunkan saya lagi. Ya, silakan. Ya? Apa yang kamu mau bahas? Ayo. Tanya apa sama saya? Oke. Saya jawab. Nah. Tadi Bang Juma, yang silakan Bang Juma ya. Yesus itu siapa dulu? Tanya dulu. Nah, silakan. Utusan. Bang Juma. Utusan Tuhan. Yang bilang utusan siapa? Yesus sendiri. Bukan ini si Aston. Yesus itu siapa? Yesus itu menurut kekristenan yang kita pahami melalui kitab Injil itu adalah anak Allah yang datang ke dunia Anak Allah. ini sudah Dia itu Tuhan bukan? firman. Dulu, Dia itu Tuhan bukan? Jangan kau menaik-naik orang. Kau dengar dulu biar paham kau bodoh. Jangan banyak cerita. Saya mau singkat kesimpulannya, Bang. Jangan banyak cerita. Saya mau singkat kesimpulannya. Dia itu manusia atau Tuhan? Dia Tuhan, bodoh. Dia itu manusia apa Tuhan? Dia Tuhan. Di mana? Tunjukkan pernyataan kepada saya, tunjukkan kepada saya pernyataan bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan di mana? Itu adalah omongan Yesus. Semua pun udah dikatakan di situ. Tunjukkan. Abang itu menunjukkan loh. Kali kau. Tunjukkan kepada saya. Di mana? Tunjukkan sama dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Lagi. Injil Matius. Dari cara kau bicara aja udah bodoh kali kau. Nggak ada pernah di Kristen itu cara dalil, bodoh. Mana kau mana Kristen mana kau? Dalil mana kau? Bodoh kali kau ini kayaknya. Harus ada dalil. Bodoh kau. Makanya kalau kita naik room gini Bang, makanya kalau kita naik diskusi di orang seperti Bang Cuma di sini, kita harus otak kita di kepala kita, otak kita jangan didengkul, jangan di pantat otak kita. Kau yang didengkul. Seperti otak. Bodoh kau. Ada otakmu bicara, nggak paham bicara apa. Di Kristen nggak ada dalil. Penganisio yang ada firman. Kalau Anda berbicara tak ada dalil, maka kukatakan otaknya didengkul. Kau memang ada kok bicara dalil. Sedangkan Kristen tidak pernah berbicara dalil. Itu dari bilang otak kau jangan kau bawa nama Kristen bodoh. Nah, kalau pendeta berkhotbah begini, kalau pendeta berkhotbah berdasarkan dalil atau tidak? Firmannya. Sebentar dulu. Bukan dalil. Sebentar dulu. Kalau pendeta berkhotbah berdasarkan dalil atau tidak? Berdasarkan firman, bukan berdasarkan dalil. Nah, oke, firmannya. Kau paham nggak dalil? Jangan kau sebut tapi nggak paham kau. Bukti. Bukti pula. Susupkan. Bukti apa?
Silakan buktikan kepada Kenapa saya Itu aja Injil pertanyaan mana, kau terus. Kayak di anak-anak Alkitab mana. Sebentar. Tunjukkan kepada saya di Alkitab mana, Bang, yang mengatakan pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan kau tuh udah 1000 kali aku dengar dari tadi. Kau baca aja Injil itu semua. 1000 kali. Dijawab. Makanya dijawab kalau sudah didengar. Di dalam firman-firman yang ada tertulis di kitab Yohanes, Markus. Di mana? Yohanes berapa? Kau baca saja di kitab Injil Yohanes itu. Yang kutanyakan begini, Bang. Yang kutanyakan pernyataan Yesus, Anda jawab pernyataan Yohanes. Kan udah lain. Di dalam Injil Jadi otakmu itu didengkul. Jadi otakmu didengkul kamu. Bukan di kepala Injil Yohanes. Bukan firman Yohanes, bodoh. Itu Injilnya. Yang kutanya. Pernyataan yang kau bilang pernyataan. Apa yang Anda pahami dulu. Makanya kalau orang bertanya jangan dipotong-potong, Bang. Yang bertanya, di mana pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Pernyataannya itu ada tertulis di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, yang kukatakan, Bang, begini, Bang, yang kutanyakan pernyataan Yesus bukan pernyataan Yohanes. Siapa yang bilang pernyataan Yohanes, bodoh? Kau dengar jawaban aku juga. Pernyataan Yesus itu dituliskan dalam kitab yang ada di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bodoh, nggak ada aku bilang pernyataan ini. Dituliskan, Bang, kau dituliskan. Loh. Bodoh kau. Di mana? Di mana kau lagi Makanya aku bilang kalau aku naik di live orang Muslim ini, kalau aku diskusi sama orang Kristen, otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul semua. Kau itu otak lain kita tanya. Otak ontanya kau, otak onta. Lain kita tanya, lain pula dijawab. Makanya aku bilang otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul. Kau itu nggak paham bahasa, ngomong. Aduh, parah. Bicara apa yang orang ngomong. Makanya otak itu dipakai. Otak itu dipakai. Kamu kan pernah sekolah. Guru pernah mengatakan begini. Guru pernah mengatakan, anak-anak, murid-murid, kalau otak kalian itu harus dipakai di kepala, jangan di dengkul. Mengerti? Mengerti. Sekarang Anda sudah tamat. Anda mengklaim bahwa otak Anda di pantat Anda, bukan di kepala Anda, seperti itu. Aduh Tuhan. Buktinya bisa ku buktikan perkataanku, Yang kutanya adalah pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes. Makanya ku katakan otakmu di dengkulmu. Kau ngerti nggak arti pernyataan? Jangan bicara dengkul-dengkul lah. Iyalah orang gimana? Apa arti pernyataan? Apa ini arti lagi pernyataan itu? Udah sekolah tidak tahu arti pernyataan. Busangin lah kau. Oh, marah dia kan? Marah dia kan? Ngomong. Jangan panik. Bukan panik, Anda ini sekolah. Masa arti dari pernyataan tidak tahu? Sekolah mana kau ini? Jangan kau balik-balik juga. Sekolah mana Anda ini? Biar kau paham, kau bisa bertanya. Anda ini sekolah di mana dulu? Sekolah di mana Anda ini dulu? Guru kau aku yang ngajarin, Guru kau aku yang ngajarin. Iya. Guru kau sekolah juga aku yang ngajarin. Iya. Gak usah kau ajarin saya. Iya Pak Guru, iya kakek guru, pernyataan itu. Oke. Dan kamu yang ngajari guru saya. Jangan kau bertanya sama orang, tapi kamu yang ngajari guru saya. Oke. Saya jawab, Anda sebagai kakek guru. Oke, kakek guru, apa arti dari pernyataan? Kau tanya pula sama saya, kan bodoh kau. Kau yang kutanya, kau udah tahu aku kan bilang. Kamu yang ngajari guru saya. Kau yang mengeluarkan pernyataan tadi, bahwasanya aku kakek gurumu. Ya, kan kamu yang mengajari. Bodoh kau. Kan kamu sendiri yang mengajari guru saya. Iya, kau tahu nggak? Kamu yang mencari guru saya kan? Guru bertanya ini. Sebentar. Ngerti nggak kau arti pernyataan? Kau jawab dulu itu. Dan kau balikkan pertanyaan ke aku.
Iya kakek guru, kasih Apa paham dulu pernyataan itu aku artinya? apa itu pernyataan. Apa itu arti pernyataan ini? Udah kau tawa Gak ketawa, aku terbabak mendengarkan perkataanmu ini bang. Nyong Alexander. Masa kita yang Kristen jadi Kristen berdebat? Di sini bukan berdebat bos. Esensinya Kalau saja ngomong udah langsung. jawab saja. Kau kalau ditanya orang kau jawab. Jawab Jangan aja kau. udah. Apa pernyataan itu kalau kau tahu dulu? Jangan kau ngomong pernyataan Yesus. Kau pernyataan itu apa? Pernyataan itu adalah perkataan. Perkataan. Perkataan apa? Hah? Apa lagi? Perkataan. Sekarang yang kutanya yang di dalam kitab itu perkataan Yesus atau perkataan siapa? Contohnya? Yang di dalam kitab kita itu di dalam Injil. Yang di dalam kitab itu tulisan. perkataan siapa? Oke, perkataan Yesus. Perkataan. Terus kenapa kau bilang lagi ada Injil Yesus? Yang dituliskan oleh murid-muridnya. Iya. Jelas? Itu atas pernyataan. Sebentar dulu. Ini mau dijawab kan? Itu atas pernyataan Yohanes menuliskan perkataan-perkataan Yesus. Bisa kita katakan benar dan bisa juga kita katakan tidak. Kenapa? Yang menuliskan adalah Yohanes, bukan Yesus. Nah, seperti itu. Jelas? Iya. Ya, jadi artinya menurut kau kitab-kitab ini dianggap tidak benar. Itu menurutmu? Menurutmu dulu? Saya tidak menganggap itu. Saya tidak menganggap itu tadi. Kau yang mengeluarkan pernyataan kitab itu kan ditulis sama Yohanes. Di sini saya tidak ada katakan dulu, kau. Jangan kau ngomong dulu. Dengar Bible itu ataupun Alkitab itu dituliskan berbohong. Tidak, saya tidak katakan itu ya. Tidak benar. Saya tidak katakan itu. Bahwa Alkitab itu tidak benar. Saya tidak katakan itu. Kan itu tadi perkataanmu. Apa arti testament ini dulu? Kau pula bertanya lagi. Kau udah jadi kakek guru. Kau nggak usah lari bicara kau. Guru, langsung kan? aja ke pokoknya aja. Langsung ke pokoknya. Kakek guru. Iya kau. Kakek guru kan? Apa dulu statement? Ya. Statement. Murid. Jangan-jangan Spiderman. Jangan-jangan Spiderman. Manusia dungu. Kasihan kali bapak kau sama mak kau mendengarkan kau nih, Pak. Iya. Manusia dungu. Sudahlah, jangan saling menjelekan ini. Ya. Banyak kali. Banyak kali yang nyerang aku ini cuma. Ini bukan menyerang kau, bodoh statementmu. I miss you. Apa artinya statement? Apa statement? Nggak ngerti aku statement. Iya, silakan Bang, silakan Pak Listian, silakan. I miss you. Iya. Kau tengok yang apa lagi? Ku tengok kau yang berdiskusi ini bukan lagi berdiskusi. Jadi janganlah ambil suatu suasana yang berlebihan berdiskusi ini. Ku tengok kau kayak udah profesor kau yang berdiskusi ini. Bukan berdiskusi, berdebatnya kau ini ku tengok. Itu bukan kayak saya. Jangan samakan sistem Muslim dengan Kristen. Saya atas dalil bang, atas perkataan Alkitab bang. Iya, masalah Alkitab jangan bahas-bahas. Atas yang dituliskan di Alkitab. Jangan, saya kan nama-nama bang. Abang, tengok kau ini masih tamat SD-nya kau ini. Ika juga nggak tamat bang. Belum tamat lagi SD ku tengok kau ini. Kalau bahasa Kristen itu bahasa iman. Lagi SD. Tapi jangan udah sok jago kau beginilah begitulah. Siapa yang itu Tuhan itu yang musuh. Kau itu bukan saya marah sebenarnya. Cuma caramu menyampaikan sesuatu yang kau tanyakan itu enggak ada 4 lawan 1 jadinya ini ya. 4 lawan jadi 1 ya. Enggak ada perlu ini. Sebenarnya kita mau ini aja kau turun aja. Kita mau bahas sama 4 lawan 1 gimana ini? Tunggu dulu. Ada yang kau bilang otakku yang dipantat. Mana bahasa iman kayak gitu? Kutanya kau dulu, bahasa iman kayak gitu?
Gak ada bahasa iman seperti itu. Tapi jangan lancang kali mulutmu itu. Jangan marah-marah, jangan apa kencang-kencang lah bang. Ini kan bahasa agama. Jangan kencang-kencang, jangan panik. Istilahnya ku tengok muka abang ku pucat. Jadi bahasa-bahasamu mukanya bang. Bahasa-bahasamu itu bahasa-bahasa jangan pucat. Tahu kau bahasa pasaran? Enggak, bentar. Sebentar dulu. Dulu bahasamu itu enggak cukup. Bukan saya marah. Cuman mulutnya itu nggak ada aturan. Iya, betul Pak Zebua. Assalamualaikum. Iya, memang otak orang Kristen itu otaknya dengkul. Taklah kau. Mulutmu bincang mulutmu itunya yang ku ralat sekarang. Kalau bahasa kita mau ketemu di mana? Agama harus benar-benar mendalami, diimani itu sebenarnya. Tapi mulutmu ku tengok kayak mulut pasaran. Pak Cibua. Banyak ngomong kau. Pak Cibua, saya pakai bahasanya sini ya. Pak Cibua. Tak sama kau. Gimana kau juga diwasanya? Tak sama kau. Babi kau. Bahasanya siapa kau? Tenangkan diri. Marah-marah bang. Ya. Bukan saya larang dia ngomong, cuman nggak ada Ya, Pak Zebua juga jangan marah-marah juga nanti mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika. Kau bilang babi orang. Bahasa tentang agama ini, jadi bahasa iman. Berarti marah-marah apa yang salah dibenarkan. Itu sebenarnya. Nggak ada otakmu kata-kata seperti itu. Nanti sama saja nih nanti. Maki-maki di sini siapa? Enggak ada etika maki-maki itu. Nampak kali kau yang tidak punya sekolah itu. Pak Cibua. Tak sama kau. Amisio bertanya lagi. Jangan maki-maki bang. Pikir udah profesornya otakmu itu. Masih banyak yang profesor dari Kristen ini belum pernah ku tengok mulutnya kayak gitu. Otakku begini. Otakku di kepalaku bukan di dekukku. Otak saya di kepalaku bukan di patatku. Kau suruh-suruh orang di pantatnya otaknya. Kalau diskusi itu dengan kesadaran, dengan hati yang hati yang dingin, otak yang dingin, itulah yang sebenarnya diskusi. Kau maaf bos. Orang di pantatmu lah otakmu. Oke, udah siap bos. Sorry bos. Tenang ya. Ini room si Juma ini nggak ada yang beres ku tengok. Siap bos. Terus kau beres siap bos. Mulutmu taik-taiknya mulutmu. Berapa kau minum tua? Bang Juma kenapa yang mabuk jadi dikasih naik? Jangan terhasut Pak Zebua. Sinilah nampak perkembangan Indonesia inilah. Kayak ginilah. Ini udah mabuk tua ini. Aduh domba. Udah mabuk tua ini. Dilintasi dengan agama. Inilah kejadiannya. Mabuk tua. Mulutnya pun nggak ada otaknya pun. Pantatnya otaknya. Ya kembali ke diskusi kamu itu gak ada. Biar jangan nanti jadi salah naik di sini lah di room kayak gini. Sudah mulai diskusi saja. Kita jangan marah-marah lagi di sini. Bukan saya marah. Ya Pak Zebua, saugel lah Pak Zebua. Sudah. Abang kenapa pucat? Kayak enggak. Dia buka 3 kong tua dia. Udah ahli kali dia yang membahas Alkitab. Kenapa panik kali? Jangan panik bang. Abang jangan panik. Aku bukan panik. Tapi pucat. Cuman cara penyampaian itu enggak punya etikanya kamu. Sementara yang kau bahas enggak panik tapi pucat gitu. Tentang agama. Mana kayak gitu? Sebentar, enggak panik tapi pucat gitu. Dia minum kong, minum tua di warung 3 kong tadi hari malam jadi ya. Palestina. 3 botol tadi. Iya. 3 kong. Dia minum di warung tadi 3 kong. Babi. Bukan peminum babi. Duduk etikanya kau. Baginya kau. Apa margamu?
Oke, sudah Pak Zibua, sudah tenang. Listian. Tenang, jangan. Tidak punya aku tidak punya etika, tapi dia berkata babi, nah gitu kan? Babi kau Sudah Bapak. Menuduh orang kau udah berapa Tadi dia minum kuat di warungku 3 kong. Kambing. Mabuk ya. Iya 3 kong. Anjing kau. Makanya buka baju itu. Makanya dia itu buka baju. Sudah kepanasan. Sudah kepanasan itu. Enggak panas aku. Sudah kepanasan dia itu. Kalau dibilang tapi panik. MSU nggak panas tapi panik. Kalau dibilang diskusi dengan agama harus dengan hati yang senang, pikiran yang waras, bukan otakmu jadi di pantatmu. Itu sebenarnya punya etika. MSU kan gak waras. Baru kau udah dibilang kayak gini, baru kau bilang kau tuduh orang minum. Kan orang kurang ajar juga kayak gitu. Udah lama stroke ini. Allah. Besok jangan dibiasakan minum tua besok ya. Macet. Oke, kembali ke laptop. Silakan Bang Nyong. Dengan Pak Hutapea. Diskusi tentang bagusanlah kita minum daripada ikut kayak gitu orangnya. Tak bongkar dia. Tadi dia minum tua di warung. Tidak. Bagus ini bukan peminum. Bagus minum aku ya. bukan peminum bodoh. Bagus minum. Kau. Itu ngomongnya ngelantur gitu. Apa nggak minum itu? Hanya profesor aja kau, padahal nggak punya otak kau. Dari cara bicaramu aja pun nggak punya etikanya kau. Babi kau. Bakar ujungnya dulu Bapak Listian. Bakar ujungnya. Bakar ujungnya dulu. Kalau memang benar kau yang beragama itu, bakar. Dengarkan dulu babi. Udah bera. Kalau memang benar kau sudah bera dulu kamu. Dengarkan dulu babi. Sudah bera dulu. Kalau memang benar kau yang beragama itu, salah-salahnya pun agama orang, jangan kita singgung-singgung, itu urusan dia. Itulah iman itu, bodoh. Pintar begitu. Besoknya jangan biasakan minum tua lagi. Udah anggap kau otak kalian itu udah hebat. Iya pintar. Sorry pintar. Hanya menyindir-nyindir agama orang lain. Enggak tahu Bang, warga saya bagaimana ini? Kacau kali semua. Gara-gara MSU mengatakan Yesus itu utusan, marah yang lain. Nah, dipaksanya saudara MSU mengaku Tuhan tidak bisa dia karena memang hanya utusan, gitu maksudnya tadi. Bukan gitu Bang Juma. Saya ikuti itu semua tadi. Kalau memang utusannya ya utusan, ngapain harus kau peningkau di situ? Kira-kira dasarnya apa nih dari Bang MSU mengatakan Yesus itu adalah utusan? Bakar ujungnya biar lebih tenang. Ngomongin yang lain lagi. Ya. Kalau yang menjawab itu berantem aja ini. Kasihan. Itu aja yang diomongkan apa itu dijelaskan pun percuma, masuk kiri keluar kanan juga nggak paham juga yang itu apa. Jangan itu aja. Dijelaskan pun sama kalian ngerti otak kalian itu. Siapa yang nggak ngerti lagi? Aku. Oh, Kristen nggak ngerti ya? Kalau Kristen kau jangan buka mulutmu itu. Coba setuanya dulu. Dijelaskan sama Kristen Bang nggak ngerti Zuma begitu. pimpin doa biar kita berdoa dulu, kita menghadapi kita ini dengan baik. Kan kalau masalah itu ketawa kalian itu, disitulah ukuran iman kalian itu. Enggak, Bang, kita ini melucu orang lagi. Bahaya ini. Nampaknya ukuran itu. Ukuran dikasih berarti. Pak RT tolong diamankan dulu Pak RT. Ya, dari tadi saya berusaha mengamankan tapi tidak didengar-dengar ini sama Pak Listian.
Tapi di daerah ini, bakar ujungnya dulu Palestian. Isap bye-bye. Silakanlah. Aku gara-gara nggak ada etikanya itu yang saya larang itu. Masalah berdiskusi itu nggak saya larang, cuman mulutnya itu nggak teratur. Ulau. Terima kasih Pak Jebua Saukele sudah mengingatkan. Jadi gitu, kita menghuni aja kan orang gila. Jangan pula bilang Jangan orang merasa gila. tinggi kita yang hidup ini. Ku ingatkan kita semua, Sekarang kita jangan mau dengar merasa Nyong hebat kita Alexander. yang hidup ini. Kakak Nyong, boleh dong dijawab itu Kakak Mesio. Benar apa salah? Ini seorang gila. Alah. Aku jadi orang gila aku jadinya. Darah gila bang, darah gila. Cuma menurut pendapat masing-masing ini. Bakar ujungnya dulu. Oke. Saya paham itu. Saya dianggap gila karena saya mengklaim tadi bahwa Yesus itu utusan, begitu kan? Tutup mulutmu itu, jangan bahas agama orang. Bisa orang selesai bicara baru bicara lagi Pak. Saya itu di sini. Tolong hormati saya. Yang ku bahas di sini agama aku, Bang. Bukan agama Islam. Namanya diskusi. Tadi dikatakan Udah masuk di otakmu itu, ini kira-kira Ini bahasku Ini bahasku pada agama Kristen. Waduh, salah bukan agama pelanggaran Islam. ini. Pakai bahasa yang semestinya bang. Nggak ngerti saya. Nah, artinya begini Pak RT. Yang ku bahas adalah agama Kristen, bukan agama Islam, betul kan? Betul. Bahasamu aja pun ku tengok nampak kali kau nggak punya sekolah. Ini juga bapak belum selesai orang bicara, kau potong-potong. Nggak lama saya usir dari warga aku ini. Diskusi yang sehat, ganti-gantian. Ya betul. Tidak apa-apa untuk hiburan kita ini, biar tidak Bapak terlalu ini, tegang juga. bentar dulu. Bapak ini Yesus itu Tuhan bukan? Yesus kan nggak sehat. Dari Palestian Jibua, Yesus itu Tuhan atau utusan bang? Bukan gurukunya kau. Palestian. Bukan gurukunya kau. Berat. Iman saya lah itu kalau memang Yesus itu Tuhan. Iman saya lah itu. Iman pula iman. Di mana datanya itu bang? Lihat orang mabuk Di mana datanya itu bang? Gimana lagi datanya? Saya. Apalagi datanya? Jadi Anda ini mengatakan Yesus sebagai Tuhan tanpa data, begitu? Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan tidak ada data, begitu? Kan udah saya bilang itu kepercayaan saya. Ada datanya tidak? Apalagi kau nanya-nanya data kau? Ada datanya tidak? Naik sama kau. Seharusnya Palestina bilang imani saja, gitulah. Apalagi? Hilang stres gara-gara Roma. Sorry, pemirsa, teman-teman, warga saya sedikit rusak ini. Tolong dimaklumi. Sudah punya ginjal kayaknya bapak ini. Sabar. Bakar nanti itu warung. Itulah kau di situ kan? Bodohnya. Sudah pernah amnesia bapak ini kayaknya, pernah amnesia. Asik. Itu pengaruh tua malam ini itu. Kayaknya enggak, kayaknya bapak ini kemasukan Roh Kudus kayaknya. Almesiu. Kau mau alap ya? Siap. Almesiu, kau mau alap ya? Siapa mau alap? Kau. Mau alap lagi katanya. Aku bukan mau alap. Bro, bisa sopan sedikit si Tepo. Sopan. Kau mau alap ya? Ya, saya RT loh di sini. Tolong hargai. RT pun enggak, iya sama. Enggak, kau tanya tadi di mana dalilnya Yesus itu mengerti Tuhan, kau bilang kan? Dari dulu yang ku katakan, bentar dulu.
Sebentar dulu. Yang kukatakan di mana pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Silakan. Jawab. Yang kau tanya baru-baru ini tadi, di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan, kau bilang? Semenjak dari dulu nggak ada Yesus mengaku Tuhan seperti Allah itu, ya. Oh, ini sama Bang Juma ini ya, sama Bang Juma ini. Jawab itu Bang Juma. Mau diskusi atau mau marah-marahan nih? Iyo, aduh. Dari tadi nggak ada yang dengar Pak RT ini. Semua marah-marah. I miss you ini Kristen Bang si Tepu. Ini Bang Juma, Bang Juma. Ini samamu ini. Bukan dirimu, bukan aku. I miss you itu Kristen gila. Dia Kristen Bang, Kristen yang Kan dia tidak berkata mengakui Yesus itu Allah. Tuhan. Allah itu Anda berdiskusi Listian, sama Bang tolong Juma. rokoknya dikasih minggir dulu Pak Listian. Bapak Listian, rokoknya dikasih minggir Bang. Oke baru menjemput. Tolonglah. Pelanggaran gitu. Udah mabuk tuh payah. Iya, saya sudah menertibkan ini tapi tidak ada yang mau tertib ini. Siapa yang bilang mabuk itu? Aku orang Iya, tidak ada yang bilang mabuk, tidak ada. Bukan masalah itu. Oke, Iya, mau tunjukkan data apa ini? Masih waras. Tunggu dulu. Yang saya bilang itu. Tunggu. Kalau memang diskusi harus dengan hati yang benar-benar diimani. Matilah saya, bukan Pak Heru kayak datang. yang dibilang MSU itu otaknya yang di pantatnya lah, otaknya yang dekulnya lah. Kan itunya yang saya larang, yang di kepala lah. Begitu. Sehingga yang mendengar itu oh iya ya. Jadi I miss you. Kayak gininya otaknya jadi di pantatnya. Ya. Udah. I miss you. Iya, Pak Yong. Iya. Kepala desa. Iya. Ganti namamu aja jadi kepala desa. Kepala desa. Lengkap kan? Udah malam ini, udah jam berapa ini? Udah jam 1:30, bentar lagi nih loh. Iya. Ayo Bang Listian bertanya menurut tema sama Bang Zumanya. Apa masih dalam pengaruh mabuk? Bagaimana ini Pak RW? Warga kita Kalau tema itu kurang pandai saya tanggapi ya. Begini, Bang Juma, kalau tema itu kurang pandai saya tanggapi ya. Karena Alkitab saya tidak ada di sini. Memang kurang pandai kan kok. Kalau dia saudara MSU ini bisa Bang Juma nanti katakan saya asumsi gitu lagi. Bisa katakan lagi asumsi ya. Saya nggak asumsi, saya pakai data Yesus loh. utusan itu loh. Kalau nggak percaya Bukannya dia ya utusan. tak usah. Bukannya utusan, bahkan Yesus mengatakan di Injil Matius adalah Yesus adalah hamba. Betul. Hamba dan utusan. Kalau memang utusan sama kau ya utusan. Kenapa dituhankan? Mati nih. Ya akulah itu, kepercayaanku lah itu. Gawat. Gak gawat itu. Yang mana satu? Yang mana satu? Gawat itu Bang. Tuhan itu cuma satu. Bang Jibu udah gawat itu. Kalau gawat sama kau nggak gawat sama aku. Iya, kasih minggir rokok dulu Pak Listian. Udah lama di blok Anda. Apa? Sama TikTok. Tuhan itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk yang mengutus Yesus. Itulah Tuhan. Sama kau Tuhan. Gak usah itu yang kau bahas lah. Yang lain memang Tuhannya Kristen gak pakai cemburu. Ya. Yang bilang sama kau 100 Tuhan. 200.000 mati kita. Dihuni ini. Yang katakan itu siapa?
Tuhannya Kristen nggak cemburu. Katakan siapa Haji Buang? Kok nggak saling berantem Tuhan orang itu? Buang dulu ngomong itu. Kadang-kadang nggak masuk logikanya pertanyaan. Panjang ini Kan malam. dengar dia itu udah mabuk, Kan dengar dia itu. Bukan mabuk. Lali cuma ketuk lain. Kalau aku mau berbagi, cuma yang Udah bertanya. mabuk dia itu. Kau kasih tutup dulu kamera kau. Mati Mi. Istrimu itu asisten dari belakang. Kau botol itu. Dari tadi Ada kau kapakmu ngocor di situ. saja kau. Ambil dulu main kita. Iya, bapak sama Ambil anak dulu sama kapakmu, orang main kita. saling berantem jadi Tuhan orang itu. Udahlah, kamu kok Jangan samakan bodohmu sama Kamu udah pucat kayak gitu. Ambil dulu kapakmu main kita ayo. Sama-sama niat Jangan sekali lihat. samakan Itu ada otakmu tombakmu sama itu. aku. Gimana ini Pak RT? Pak Zibu. Sama niat kan. Iya tombak enggak? Kurang paham ini saya Pak Dusun karena dari tadi ribut-ribut masalah judul awal nggak nyambung-nyambung sampai sekarang. Ada Pak Dusun ini. Udah. Tukang Dusun RT udah pada ada di sini. Tinggal Besok. kepala desa yang belum ada. Besok di Medan nggak boleh ada yang Kepala desa. Besok di Medan nggak boleh Gimana ada yang kepala desa? Tinggal Pak Lurah. Kalau Kepala ada desa Pak Lurah ini kenapa nggak ada selesai. ini? Pak Lurah yang belum ada Pak Lurah. Pak Lurah kepala desa gak ada. Hancur Tukang parkir sudah ada. Udah aman motor kita ini. Iya. Besok di tempat Bang Listian nggak boleh ada yang Masuk orang kita rahasia hancur sudah. Begini Bang Cibua begini. Kenapa aku katakan tadi bahwa otak Kristen itu dipatahnya karena mereka katakan yang tidak ada datanya. Makanya saya katakan otaknya bukan di kepala, di dengkul. Ya namanya anak-anak. Itulah yang saya bilang itu. Itulah yang saya bilang itu. Memang benar. Iya. Karena otaknya di kepala begini. Kalau otaknya di kepala tadi, pasti dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ada datanya. Karena dia katakan tidak ada datanya, makanya aku katakan otaknya didengkul. Iya. Sebaliknya otakmu itu yang di pantatmu. Kenapa saya bilang? Seakan-akan kau paksakan orang karena pengetahuan manusia ini berbeda. Kan saya berkata berdasarkan data. Jadi kalau data saya di sini, saya ikuti alurmu dulu. Tunggu dulu. Saya ikuti dulu alurmu. Jadi kalau alur seandainya mabuk atau tidak bentar dulu, jurus mabuk kita ini atau jurus apa ini? Bakar ujungnya dulu bakar. Pak Lurah datang. Selesai kita. Udahnya. Saya ikuti dulu alurmu. Seandainya pun dia tidak sanggup menjawab, jangan sampai kau bilang otakmu di pantatmu. Itu yang saya bilang itu. Oh, oke. Saya paham. Itu sorry. Sorry. Minta maaf, ya Seakan-akan aku minta maaf. Minta maaf, Yang Kak. kau Minta maaf. Sudah waktunya Ya. tidur. Pak Istian Cibua, aku minta maaf ya. Mati kita. Ayo pulang. Aku minta maaf dulu ya. Listian. Tolong. Kepada bentar dulu ya. Kepada Ini sudah semua jam 2, tadi Pak yang Listian. kukatakan Pak Listian, hati-hati dijemput. saya minta Hancur maaf sudah ya. Komal ini hancur sudah. Saya minta maaf ya. Aduh. Kepada semua Jadi- yang kukatakan otaknya didengkul tadi, saya minta maaf semuanya ya. I'm sorry. Saya Minta juga minta maaf maaf yang sudah kepada kukatakan otaknya bapak-bapak didengkul, atas di kesalahan pantat. saya. Saya minta maaf ya. Pak Listian parkir di mana motornya tadi? Listian bisa pulang sekarang. Yakinlah.
Iya, Pak Listian, sel sudah mau tutup, ayo waktu Pak Listian. Lurahnya ada 2. Dokternya udah datang, Christian. Dokternya udah datang dijemput. Mati mi. Lurahnya ada 2 lurah. Driver ambulans tolong naik. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah ada data lucu ya. pengelura ini. Tinggal Pak Kepala Desa yang nggak ada ini. Pak Sudah kepala desa sudah ada Pak tadi. Kades. Mobil mati mi. Bisa tidur. Mana bapak itu tadi? Mana bapak itu tadi? Mana bapak itu tadi? Kabur dia. Allahu Akbar. Ya untuk Mana bapak itu tadi? Kenapa kabur Pak? Pak Itu Listian sama tadi dengan sudah suku saya istirahat juga ya, itu Bang Juma. Bang Juma itu sama dengan Minta maaf Pak, tidak ada apa yang itu sama apa-apa di suku kami sini. tuh. Tolong turun Pak. Mati nanti kita dijemput nanti saya sama sudah Bapak. jemput tadi ya. Kebetulan Bapak Listian tadi itu depresi gara-gara dia sedang mencari Tuhan. Jadi Oh, gitu, dia Pak, ya? depresi ya. Wajar, Oh, wajar. wajar ya. Allahu Akbar. Tidak bawa suntik Bapak dokter. Oh, kebetulan saya sedang di perjalanan pulang ini Pak. Oh iya bersyukur lagi. Heran Dan aku membawa begini. alat-alat saya. Begini. Di Komal ini kan komanya orang Muslim. Heran aku tiap kali aku naik di Komal Muslim, aku katakan Yesus sebagai utusan. Naik orang Kristen maki-maki. Kalau paham saya Dia sih nggak terima, Bang, dia nggak Komal terima. ini bukan Komal Muslim Bang. Cuman mau mencari kebenaran. Iya. Ya. Ya kan? Ini kalau di live orang lain, kalau di Komal sebelah ya, di Komal sebelah, kalau saya katakan adalah Yesus itu utusan, terus naik Kristen yang lain, marah-marah, maki-maki. Heran aku. Kejang-kejang dia Bang. Bilangnya Panik, bukan kecil-kecil, udah panik lagi. Muka pucat lagi. Iya. Datang polisi bubar semua. Malam ini edisi spesial ini Bang Suma. Jadi kita mengumpulkan masyarakat satu kecamatan. Siap Bapak Lurah, siap. ada Pak RT, Pak Lurah, dokternya polisi tidur juga. Datang polisi. Bubar semua. Aduh. Tetap semangat ya, Pak Misio tetap semangat dan tetap berpegang teguh ya. Pak Lurah, Ya, kalau soal imanku, ya aku tetap teguh pada imanku. Imanku adalah Yesus itu ada utusan. Ia mengatakan dirinya juga adalah utusan. Nah, kembali ke tema ini kayaknya. Selesai. Sopir ambulans masuk. Mana tadi Pak Listian? Gimana mobil sudah ada mayat di sini. Pak sopir? Mobil Di sini sudah gak ada siap. mayat kayaknya. Pak dokter. Sudah pulang dia Pak, sudah pulang. Pak dokter, tolong sopir ambulans dikasih turun itu. Bang Suma tolong, kalau sebisarnya Bang Suma Gak lihat ada pasien mayat di saya sini. di sini, tolong hubungi saya ya Bang. Siap, Baik dokter, baik dokter, baik. Apa saya sering ketiduran, makanya terledo. Iya. Dokter piket ternyata ya. Pak Lurah juga mohon pamit ya. Tetap Iya, siap Pak Lurah, siap. Ya, makasih, Siap Pak Bang. Lurah. Kita lagi, juga Pak udah mau istirahat Ada Pak lagi. Lurah. Udah naik lagi Aston Hutapea. Aston Hutapea Dokter lagi. istirahat Ada dulu lagi ya dia Bang nih. Suma ya. Bangkit Kalau lagi. ada pasien saya Siap. yang kemari, tolong Siap, ya. Bapak dokter. Pak RT semua, Pak Lurah, Pak Polisi. Baik Bapak dokter. Semuanya assalamualaikum. Iya, silakan. Terima kasih, Selamat malam Pak ya. Dokter. Selamat malam Terima kasih semuanya. Bapak dokter. Assalamualaikum. Malam. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Shalom. Waalaikumsalam. Iya, salam. Salam. Aduh, ini emisi bikin kacau semua orang. Aparat Jadi aku pula pemerintah. kamu bikin Bang Juma ini Aparat jadi bikin pemerintah. aku yang ribut. Aku gak ada ribut. Oke lah, udah kondusif sepertinya, saya turun dulu, izin turun. Iya, hati-hati di Udah jalan. malam Bang Juma, udah malam. Selamat malam. Iya. Allahu Akbar. Datang kejang-kejang, datang marah-marah, gimana itu? Iya, gara-gara situ bilang ini nggak ada otak di kepala tapi di dengkul. Ini benar aku katakan. Alasannya?
Dia mengklaim tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak pakai data. Itu otaknya didengkul. Mati, diulang lagi. Nanti naik lagi nanti dia. Ya biar Marah lagi naik, memang nanti. betul itu. Marah lagi nanti. Barang siapa yang mengklaim Yesus itu Tuhan tidak pakai data, berarti otaknya nggak ada, kurang waras. Mati ya, tambah marah nanti. Mungkin begini, mungkin kalau otaknya itu di kepalanya, pasti ada datanya gini bang. Yesus itu pernyataan Yesus, Yesus sebagai Tuhan itu ada datanya. Contoh Injil Yesus ada, nah, seperti itu kan? Iya. Ini katanya nggak ada, kan? Itu otaknya itu bukan di kepalanya, berada di mana? Di telapak kakinya. Ya mati ya. Itu bahasa itu yang tidak diterima mereka. Iya. Memang juga Bahasa- kalau di Komar sebelah begini Bang Cuma ya. Kalau di Komar sebelah saya begitu juga. Saya dimaki-maki tuh, marah-marah orang itu gak terima. Ya ada yang marah samamu. Siapa yang marah sama? Kau pikir Ini untuk lagi, pancing itu tidak layak didengarkan. Itu Tidak layak gimana Bang? Pak menghina-menghina. Apa aku salah mengatakan kalau otaknya di telapak Nggak kakinya? nggak salah. Itu biarlah itu urusanmu lah sama kepercayaanmu. Apapun kepercayaanmu itu urusanmu. Ya. Ya. Haleluya. Ya, jangan kamu jadinya menghina-hina mengata-ngatain orang nggak boleh. Iya, haleluya. Izin bicara boleh? Silakan Bang, silakan. Gini Pak Aston, ya. Saya sependapat dengan I Miss You gitu, bahwa ini room diskusi yang mengedepankan memang akal sehat gitu. Iya, akal sehat lah. Saya ini orang yang begini fair ya. Saya Katolik Bang. Tapi saya memahami gini ya, dari sisi Bang Zuma ini, bahwa membuat room ini dia mau menggali sejauh mana ya kekuatan dan karakter iman kita. Apakah bertahan atau melemah? Ya. Dan itu diadu data. Sepakat sekali dari IMCU tadi, tidak ada masalah sesungguhnya. Nah, bahkan di fitnah tadi, beliau difitnah, tidak jadi masalah. Contohnya tadi mengatakan mana pernyataan Yesus yang mengakui dirinya Tuhan, pernyataan Yesus, dan di sini logika kita harus bermain. Kalau kita bilang, oh menurut Injil ini, pasti kan dia berpikir begini, bukan menurut perkataan Yohanes, tapi perkataan Yesus itu sendiri. Begitu. Artinya di sini memang orang-orang yang betul memang punya kapasitas dan kemampuan berpikir yang luas. Oke. Saya salut dengan Bang Zuma, roomnya Bang Zuma itu mengedepankan ilmiahnya. Nah, bahwa supaya kita beriman itu jangan serampangan saja. Betul. Betul yang Bapak bilang Sisi Timur. Pak Sisi Timur. Jangan sampai kita gini. Jangan sampai kita melemah. Kalau melemah memang repot dia. Di sini nggak ada istilah melemah, seperti Pak. ikut arus saja gitu. Beriman itu tidak pernah ikut arus. Melemah. Nah, Pak Sisi Timur tadi bilang Bapak Katolik, ya kan? Kalau Bapak bertanya, ini kan room kita ini kan dibuat oleh saudara kita yang non Kristen, kan begitu ya Pak? Iya. Betul ya. Kita nih bicara yang fakta dulu. Nah, kalau yang masuk itu yang Kristen maupun Katolik melakukan diskus kepada Bang Zuma sebagai pemilik room karena Bang Zuma pengen mengetahui, menggali lebih dalam, itu cocok Pak melakukan diskusnya. Tapi yang ironisnya di sini terjadi, ada yang mengaku-ngaku dia Kristen, tapi dia pula yang melakukan pembatahan terhadap Kristen. Bukan jadi dia bertanya jawab dengan Pak Zuma ini. Itu yang saya maksud. Saya sendiri di sini sudah kasih KTP di sini. Dengar dulu, kamu dengar dulu, nggak usah kamu bantah. Kamu masuk ke room ini untuk melakukan diskus sama Pak Zuma atau mau mengeluarkan statement, itu dulu.
Kamu masuknya untuk diskus atau apa? Diskusi. Kamu diskusi. Kalau kamu mau diskusi, kamu kan Nasrani. Ya, kalau kamu Nasrani, kalau mau diskusi mengenai Nasrani, biar kamu lebih dalam imanmu terhadap Kristen, kamu ada pendeta, ada pastor bagi yang Katolik, tanyakan. Bukan jadi kamu di sini di roomnya. Saya bukan kepercayaanku. Bentar dulu, kepercayaanku bukan Katolik, Bang. Aku bilang atau Nasrani kan Kristen atau Katolik, kan begitu. Pahamin bahasa saya ini. Kalau kamu melakukan diskus di roomnya yang non Kristen, silakan tanya jawab sama pemilik room ini, yaitu Bang Zuma. Biar Bang Zuma juga ada tanya jawabnya. Bukan jadi Bapak yang merasa Nasrani, Bapak menjustifikasi di dalam kekristenan. Ini yang terbalik Bapak kuliah di sini. Seharusnya Bapak masuknya bukan di room ini. Kalau Bapak mau mempertegas itu, Bapak mempertegas itu di room yang Kristen. Itu yang betul, Pak. Bapak salah tempat ini. Saya naik di sini tadi begini, Bang. Saya naik tadi di sini karena Bang Juma dari bawah saya tengok Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya saya naik, saya bilang sama Bang Juma, yang Anda katakan itu salah menurut saya ya. Menurut kepercayaan saya, Bang Juma mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu salah. Makanya saya naik tadi. Kapan ada Pak Zuma mengatakan Yesus itu Tuhan? Tanya aja Pak Zuma. Ada Pak Zuma mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan perkataan begini. Sebentar dulu. Cerita kamu. Sebentar dulu, biar saya tanggapi. Ada Kristen tadi naik diskusi sama Bang Juma. Saya di bawah ini ya. Katanya Yesus adalah Tuhan ya gitu kan. Terus Bang Juma menurunkannya. Gimana itu ini Bang Juma katakan ya? Gimana itu katanya Yesus adalah Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan. Terus saya naik. Saya katakan itu salah yang dikatakan saudara itu tadi yang turun Bang Juma. Bang Yesus itu bukan Tuhan tetapi utusan. Ya, itu kan karena dia yang masuk awal sebelum Bapak itu, dia mengatakan Yesus Tuhan sama kayak saya. Yesus itu Tuhan menurut saya. Iman saya mengatakan demikian. Ada yang salah? Ada yang salah dengan statement saya itu, pernyataan saya ini? Ada. Di mana salahnya salah tidak saya? ada datanya. Kamu bicara data. Salah Anda mengatakan tidak pakai data. Kalau Bang Juma yang bertanya sama saya kasih datanya. Kalau kau bertanya sama saya, udah lain ceritanya. Berarti kau nggak betul kau Kristen. Itu. Begini, kalau kau mengaku kau Kristen, karena apa kau mengaku kau Kristen? Itu dulu kau jawab dulu. Kau sebagai seorang Kristen kau bilang. Begini Bang ya. Dasar kau mengatakan kau Kristen saya itu apa? sebagai seorang Kristen tidak menuhankan Yesus. Oh, kau tidak menuhankan Yesus. Itu hakmu. Itu hakmu. Tapi jangan juga kau melarang orang menganggap Yesus itu Tuhan. Begitu, itu hakmu. Enggak, begini Bang. Bukan begitu Bang. Begini Bang. Saya paling benci Kristen yang mengatakan ada di Bible bahwa Yesus itu Tuhan, di mana pernyataan Yesus, Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah itu. Loh, kan saya udah jawab tadi ngomonganmu itu. Kalau kamu bilang selalu berbalik-balik ke situ pernyataan, kamu seolah-olah tidak memiliki topik yang lain. Itu aja kau tanya. Yang dibilang di situ dituliskan karena belum terjawab itu. Bang, makanya aku balik-balik ke situ, belum terjawab. Jangan balik-balik. Sekarang apa yang kau tanya? Biar aku jawab. Anggaplah aku nih guru agamamu, apa yang kau tanya? Okay. Apa? Gini Bang, ini Bang Utap ya. Maksudnya dia kan ini saya rasa I Miss You nih orangnya mau dibilang ya cerdas. Artinya dia mau membuktikan kira-kira mana itu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu sendiri yang mengatakan saya ini Tuhan. Artinya bukan melalui Yohanes, bukan melalui Markus. Jadi begini, ini udah kekeliruan jadinya. Kalau itu berbicara bukan Alkitab lagi. Ya, itu kan maksudnya dia. Makanya saya bilang tadi dia ini cukup. Jadi begini Pak Sisi Timur juga harus paham. Kalau itu yang dikejar Injil seolah-olah Yesus datang ke dunia ini, dia mengeluarkan Injil itu dengan perkataan dia sendiri, dengan ada nama Injilnya adalah Yesus.
Ini kan sudah keliru, Pak. Ini kan kekeliruan dalam memahami agama. Sekarang Bapak memiliki apa di situ? Alkitab sebagai pegangan Bapak. Nah, di Alkitab itu udah jelas ada kitab-kitabnya namanya apa-apa saja. Nah, apa isi dalam kitab itu? Itu adalah pernyataan-pernyataan atau firman-firman yang dikeluarkan oleh orang pada saat itu, yaitu kayak contohnya Tuhan Yesus berfirman. Nah, itu dituliskan di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang menulisnya itu? Iya, orang-orang yang langsung mendengarkan di situ, murid-muridnya. Oke, Pak Aston. Nah, kira-kira sanggahan itu I miss you bisa terima, Pak? Bagaimana, Bang I miss you? Apa, Bang? Kira-kira sanggahan dari Pak Aston seperti itu kira-kira bisa diterima atau gimana? Kadang-kadang kalian ini sebagai Kristen menuhankan Yesus, saya mau ini sekali, mau pengen tahu kali, kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus sendiri mengakui dirinya, Bapa mengutus aku. Gimana orang abang ini? Jadi begini, Bapak kembali lagi bicara ke situ, bicara mengutus. Berbicara mengutus itu implisit itu, Pak. Sama itu dengan bahasanya mau apapun itu bahasanya, jangan pula dilampaui kuasa Tuhan. Sifat mengutus itu bahasa bisa kita pakai juga dengan bahasa keseharian. Tetapi yang jelas, kenapa aku menuhankan Tuhan? Perkataan itu benar atau tidak? Dengar. Itu perkataan itu benar tidak? Loh, kalau perkataan itu sudah pasti benar. Firman itu benar. Nggak ada bicara jadi firman Yesus juga benar. utusan, Sekarang ya? berbicara Jadi Yesus Tuhan. utusan. Dengar dulu. Ya, jadi Yesus utusan, bukan? Yesus juga. Kau paksa-paksa orang mengatakan utusan. Aku tidak mau mengatakan dia utusan, itu aku juga. Bodoh kau ngomong. Ini yang aku bilang. Kau tidak dia seolah-olah ketawamu itu nggak dewasa kau. Apa kau bodoh kau dalam berbicara? Pikir nggak usah ketawamu itu. Aduh. Nggak usah lah kau cari pamor kau di sini. Iya. Ya. Sorry, Kalau kamu sorry. Kalau kau sorry Kristen, bosku ya. udah banyaknya kau baca dalam kitab tuh. Aku roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang Bentar dulu. Itu semuanya perkataan Yesus. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Para rasulnya. Aduh. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Ya kan? Malampir. Suaramu kayak mak lampir dari tadi. Ada. Ini manusia apa ini? Kok ada manusia kayak gini ya? Kasian kali orang tuanya punya anak kayak gini. Nomor-nomor lagi ya. Gini saja. Gini. Mungkin ada orang tua lagi. ini nggak ada didikan. Spesifiknya begini. Nah, jangan gini. Ini ya Bang miss you. Gini Bang miss you. Apa kira-kira kalau menurut logika Bang I miss you itu kira-kira saja ya, kalau Yesus itu mengakui dia itu sebagai Tuhan, kira-kira bagaimana? Kira-kira saja dulu. Kalau ada ya begini, kalau ada Injil Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, maka saya gini Bang. Karena begini, sudah dijelaskan oleh Pak Aston tadi bahwa dalam Injil itu tidak ada Injil Yesus. Tidak ada Injil Yesus. Nah, logika memang ini pertaruhan logika. Makanya saya mau bertanya, kira-kira kalau Yesus itu mengakui dirinya Tuhan, kira-kira menurut Bang I miss you kira-kira gimana? Maka ketika saya naik sama Bang Juma tadi di sini, saya katakan itu perkataan saudaraku itu sebelum saya naik itu benar. Atas pernyataan Yesus, atas Injil Yesus. Aduh, kamu bicaranya ke Injil Yesus lagi. Jangan kamu bicara Injil Yesus, kawan. Nggak ada Injil Yesus. Injil itu siapa ya? Yesus itu sendiri, karena firman-Nya dari situ. Jadi nggak ada. Kenapa Anda sebentar dulu? Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Injilnya nggak ada? Kok Injilnya nggak ada? Gimana kita ini? Entah kemana lari pertanyaanmu? Nggak ngerti kita masuk pertanyaanmu.
Anda tadi mengatakan Injil Yesus tidak ada, betul? Memang nggak ada Injil Yesus. Tapi perkataan-perkataan kenapa? Yesus itu, Sebentar dulu. Ya. Anda mengatakan Injil Yesus tidak ada. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara Injilnya tidak ada? oh, Injilnya tidak ada. Injil apa yang tidak ada? Injil itu ada 4 Injil itu. Dari penulis yang berbeda, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gak paham dia ini Juma. Coba kasih paham dulu dari pertanyaanku ini. Kau yang nggak paham dengan Gimana aku jelaskannya ini? Gimana? Gini. Bang Sisi Timur jelaskan, silakan. Gini. Maksudnya begini, Bang Amisio, seperti Al-Quran, di dalam itu kan tidak mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia, tapi di dalam ini kan tulisan, Al-Quran ini kan tulisan, siapa penulisnya? Apakah betul Nabi Muhammad itu menuliskan langsung? Memang betul, dia bersabda. Nabi Muhammad pasti bersabda dan mengutip, dan itu dibuatkan dalam tulisan seperti itu. Jadi itu dibukukan, sama seperti Alkitab dibukukan. Menurut gini. Menurut kesaksian para rasul, ini kan pengikut Kristus, murid-murid Kristus, kesaksian hidup Yohanes. Jadi mereka yang menuliskan itu. Karena kesaksian mereka begitu. Yesus mengatakan gini, mungkin Yesus mengatakan, tidak ada memang Injil yang bilang langsung Yesus mengatakan Injil gitu. Berarti tidak ada, berarti tidak ada kitab suci dong. Tidak ada pembagian lebih spesifik, ada bab ayat sekian, ada 1 Korintus, ada Markus, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, tidak ada itu. Jadi mungkin seperti itu. Dalam Al-Quran juga ada pembagiannya. Mungkin seperti itu ya Bang Zuma ya. Iya. Begini ya. Kalau di Muslim agama Islam ya, saya dengar ya. Memang betul Baginda Muhammad itu, ya udah hidup lampu ya. Kalau Baginda Muhammad itu tidak tahu baca ataupun tidak menulis, betul itu Bang Juma? Yes. Nah, oke. Tapi waktu diturunkan Al-Quran itu yang menuliskan adalah ulama-ulama. Terus sahabat Muhammad itu para sahabat. Terus Muhammad ini ya menceritakan atau mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menuliskan. Nah, itu ada Muhammad di situ ya, ada Muhammad mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menulis. Sementara kalau di Bible itu Yesus sudah tidak ada lagi di bumi, baru dituliskan Bible itu Bang. Nah, jauh kali, makanya aku bilang jauh kali. Pinter Misyu ini, pinter. Iya. Saya akui bahwa Misyu ini pintar. Tapi begini, Bang Zuma percaya atau tidak bahwa kesaksian hidup pada saat itu tuh gini ya, kesaksian hidup semasa Yesus ada, itu pasti ada Yohanes, ada Petrus. Nah, itu kan dalam Alkitab itu tertulis itu, dalam kitab suci tertulis itu. Nah, bahkan sampai kematian dan kebangkitan Kristus ada kesaksian. Masih ada Petrus, masih ada Yohanes, artinya ada orang pada saat itu yang memberikan kesaksian. Kalau tidak, mana kita tahu sekarang gitu ya. Nah, memang ada penulisan, tapi yang mengatakan bahwa Yesus yang menginjili dirinya sendiri tidak ada. Kalau gitu berarti kitab suci tidak ada gitu. Artinya mungkin ini pemikiran dari Pak Amisyu yang mungkin perlu dikedepankan lagi, bahwa memang Alkitab itu seperti yang dijelaskan seperti di Al-Quran tadi, memang betul seperti itu, harus ada kesaksian dulu, kesaksian hidup. Nah, mungkin seperti itu. Nah, masuklah Pak Aston Hutapea tadi menanyakan hal itu. Kalau seperti Bang Zuma juga, dia kan tidak akan mengenal Al-Quran kalau memang tidak ada yang menuliskan itu dulu.
Dan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad dia tidak menuliskan ini itu. Nah, dia mengatakan dan para sahabatnya mengutip itu dan dibukukan. Maka jadilah sampai sekarang. Gitu. Mungkin seperti itu. Atau ada pendapat lain dari Pak Aston? Ya, intinya begini, Pak Sisi Timur. Yang namanya Injil itulah kumpulan-kumpulan kitab yang dituliskan oleh murid-murid Yesus yang ada hidup ikut di zaman Yesus masih hidup. Semua perkataan-perkataan Yesus dituangkan di dalam tulisan-tulisan rasul-rasulnya itu. Dari Matiusnya, Markusnya, Lukasnya, Yohanesnya. Jadi itulah bukti daripada perkataan-perkataan Yesus pada masa hidupnya. Itu yang dituliskan. Nah, kumpulan kitab ini yang dinamakan dengan Injil. Jadi jangan dibilang Injil Yesus. Lah, kok jadi Injil Yesus lagi larinya kan? Sementara Injil itu adalah kumpulan perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Ini yang gagal dipahami oleh teman-teman ini. Ini ya, besok kan kita bisa lanjutkan lagi. Udah malam ini ya. Mau dulu betul. Ini. Karena besok mau kerja aku ini. Betul. Iya. Ya, ini kita besok nggak bisa bangun aku, nggak bisa bangun lagi aku besok ini. Ada kerja. Besok kita lanjutkan lagi. Iya. Terjawab. Kalau sisi barat sekarang masih 12:30. Di sini kami dengan Bang Juma mungkin sudah mau hampir jam 3. Iya betul. Kalau jamku di sini, kalau jamku di sini jam 2:15 menit. Kok bisa? Bang? Iya. Iya, jamku di sini, jam di Nias di sini. Jamnya rusak dia. Baterainya jam di Nias. Aku kan di Nias sekarang. Jadi jamnya ini di rumahku jam 2:15 menit. Terserah kamu Pak Amisiu, itu kamu yang tahu. Ya kan? Kamu yang kebenaranmu, kamu yang tahu itu. Nah, izin turun dulu ya. Perkataanmu itu udah tahu kamu gitu. Kepada saudara-saudara di bawah yang saya bilang tadi otaknya didengkul ataupun dipatat, saya minta maaf ya semuanya. Iya. Ya. Oke, Bang. Baik, teman Bang Aston dan juga Sisi Timur dan MSU. Saya minta maaf ya. Terima kasih banyak udah hadir di sini ya Bangku ya. Terima kasih Bang Juma. Saya ucapkan selamat malam. Orang abang-abang, Kristen mengatakan shalom dan orang Islam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bang, makasih Bang. Saya juga mau pamit. Saya juga mau pamit pada teman-teman, makasih ya. Terima kasih udah berkumpul dan udah bergabung di sini, udah bersama dengan kita di sini. Terima kasih, insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Ada satu hal yang mesti saya sampaikan sebelum kita tutup terkait dengan pernyataan-pernyataan kita saudara kita Kristen tadi. Saya sengaja nggak masuk untuk menyela karena saya tidak ingin diskusi panjang. Untuk saat ini kita mau istirahat. Mungkin tidak dipahami oleh saudara kita Kristen oleh karena sudah terpatrit dalam iman, kepercayaan, keyakinan mereka bahwa yang disebut Injil itu 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Petrus, dan mungkin juga termasuk surah-surah Paulus. Tapi ada hal yang sejatinya harus didudukkan. Seperti Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu tidak mengatakan tentang kitab Al-Quran itu sudah terbentuk menjadi sebuah buku atau kitab. Tapi Nabi Muhammad menyebut kitab. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan gitu ya. Nabi Isa juga ketika datang sama. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nah, yang menarik di sini Yesus. Kenapa Yesus menarik? Di Yohanes 1 contoh misalnya Yesus Filipus dipanggil, Filipus ikutlah denganku. Nah Filipus ikut dengan Yesus menuju ke mana? Ke
Galilea. Ketika Yohanes ditangkap di sana, di Galilea, Yesus mengabarkan kemudian Injil kerajaan Allah, Injil Allah. Jadi yang bersama dengan Yesus adalah Filipus, bukan Markus, bukan Matius, apalagi Paulus, bukan. Tapi Filipus. Filipuslah yang kemudian diajarkan untuk sampai ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Jadi ada legalitas Filipus di situ. Sama seperti Nikodemus, Nikodemus juga ada legalitas di sana. Kenapa? Nikodemus yang menurunkan jenazah orang yang disalib yang disebut Yesus menurut saudara kita Kristen. Jadi, poin lanjutannya adalah ketika di Kisah Para Rasul atau KPR 8 nomor 35, ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah ini yang kurang dipahami. Yesus memberitakan Injil Yesus. Teman-teman kita tadi mana ada Injil Yesus? Nah itu Filipus sebagai murid yang menerima legalitas, ijazah, penghargaan, orang yang diberi pengesahan, orang yang diberi validasi oleh Yesus untuk mengajarkan Injil Allah, yang mana nanti Injil Allah ini setelah dirangkumkan kemudian pengajarannya, Filipus melanjutkan tongkat estafet pengajaran itu dengan Yesus mengatakan Injil Allah. KPR 8 nomor 35. Berarti Injil Allah, Injil Yesus itu ada. Maka mulailah kemudian Filipus berbicara dari nas itu, dan dia berbicara tentang Injil Yesus. Ada Injil Yesus. Apa pembuktiannya? 1 Yohanes 12. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah menerima. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan aku berkata-kata dari diri, bukan berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan sahabat Abio. Syukran. Apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman Tuhan itu adalah kekal. 2. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 20, Yohanes 14 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Firman yang kau dengar dari diriku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itulah firman Allah. Perkataan-perkataan yang diterima oleh Yesus, lalu kemudian Yesus lantunkan berupa suara kepada sahabatnya, muridnya, itu bukan dari Yesus, tetapi dari Allah yang telah mengutusnya. Itulah yang disebut Injil. Lalu yang keempat, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti murid-murid sudah menerima Injil Allah. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Injil Allah sudah diterima oleh murid-murid. Cuman masalahnya adalah ketika para murid sudah menerima segala firman dari Yesus, tidak ada yang hafal, tidak ada yang menghafalkan, tidak ada yang menuliskan. Catat itu. Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini kemudian aku sempurnakan nikmatku, aku sempurnakan agamaku, yaitu Islam. Nah pada saat itu disempurnakan, para sahabat menerima hafalan, dihafalkan dan dituliskan. Dua metode ini ada di Islam. Dalam metode kodifikasi Quran jelas itu diberitakan bahwa para sahabat menghafalkan, para sahabat menuliskan. Dua kekuatan yang tidak mungkin goyah. Sahabat random, syukran. Nah, sedangkan di Bible dua-duanya nggak ada. Sahabat tidak menghafalkan, sahabat tidak menuliskan. Murid tidak menghafalkan, murid tidak menuliskan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Dua kekuatan yang sangat dahsyat secara budaya penyampaian Al-Quran sebagai kitab suci yang bersanad. Sedangkan Bible tidak ada dua-duanya. Apa yang terjadi?
kita nggak bisa menutupi, saudara-saudara kami Kristen nggak bisa menutupi bahwa Injil tidak tercatat, Injil tidak tertuliskan, Injil tidak terhafalkan. Lalu bagaimana dengan kitab kanonik? Kitab kanonik itu adalah sisa-sisa pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi, yang membahas tentang Yesus dan murid-muridnya, pengajaran Yesus. Jadi itu adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu hubungannya dengan Yesus, Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Tuhannya, Yesus dengan umat Bani Israel. Nah, dikumpulkan berdasarkan apa? Penelitian. Jadi posisi Injil yang tadinya adalah segala firman yang tidak dibukukan oleh sahabat murid-murid Yesusnya, tidak dibukukan dan tidak dihafalkan, itu hilang, menyisahkan berita simpang siur yang orang masih ingat-ingat. Dulu Yesus pernah mengatakan begini, dulu Yesus pernah begini, dulu muridnya pernah mengatakan begini, seingatku begini. Ditulislah oleh para penulis kitab kanonik. Tuh. Nah, karena itu bukan hafalan yang diterima dari mulut Yesus, karena itu bukan kitab yang diterima dari tangan Yesus, maka sangat syarat oleh kesalahan-kesalahan bisa jadi. Kenapa? Karena bukan murni firman Tuhan, bukan murni sabda Yesus, bukan murni kemudian kalamullah, melainkan hanya dituliskan berdasarkan hasil penelitian yang ada. Makanya saudara kita Kristen kalau ditanya, oh nggak ada Injil Yesus itu, nggak ada. Loh, bagaimana dengan kaidah-kaidah yang muncul? Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Cakupan ilmu yang sampai kepada kita kemudian adalah bahwa Yesus manusia suci ini tidak menambah firman Tuhan dan tidak mengurangi firman Tuhan. Artinya dalam kaidah tataran Injil yang diterima oleh Yesus tidak ada kemudian penambahan karangan-karangan Yesus di situ. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang tertuang di sana? Nabi Muhammad menerima ayat itu diurai oleh Nabi Muhammad. Nah, uraian Nabi Muhammad ini seibarat uraian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pedang saudara Kristen, itulah yang disebut Injil. Kalau kita disebut apa? Hadis qudsi, hadis sahihah, firman Allah, hadis qudsi dan hadis sahihah. Itu jadi sama-sama dibukukan. Al-Quran dibukukan, Bible dibukukan. Ini Abdullah atani al-kitab, wa ja'alani nabiyan. Pembedanya kemudian adalah lima talbisunal haqqa bil batil. Pembedanya kemudian adalah fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu pembedanya. Sedangkan ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu pembedaannya. Ini dari Nabi Muhammad, dari Allah, Roh Kudus, Nabi Muhammad, para sahabat menghafal dan menuliskan. Ini dari Yesus. No. Apalagi dari Tuhan. Tidak. Tetapi ini adalah rangkaian hasil penyelidikan, penelitian tentang orang-orang yang ada pada zaman itu, di mana narasumbernya adalah bukan sumber utama, bukan sumber primer, melainkan kesaksian-kesaksian orang yang satu pun namanya tidak ada yang dituliskan. Berbeda dengan kesaksian-kesaksian para penulis hadits, ya, haddatsana min. Ada kesaksian menyebut nama dari para sahabat, lalu kemudian dari
rangkaian sanadnya disebutkan mata rantai penyampaian dari si fulan menerima dari si ini menerima dari ini sampai qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan tuh namanya si A, si B, si C, jadi gampang. Tapi kalau ini dari kesaksian, banyak orang bersaksi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka aku merasa terpanggil untuk mengumpulkannya kembali dan seterusnya. Dialah murid yang bersaksi tentang semua ini. Apa murid mana yang dimaksud? Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada legitimasi, tidak ada pengasahan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Husu al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Kenapa Nabi Muhammad mengajukan 4 sahabat ini? Karena 4 sahabat ini sudah memiliki ijazah. Apa ijazah ini? Legalitas, pengesahan bahwa orang ini udah pantas mengajarkan ajaranku. Orang ini udah menyelesaikan ajaran yang aku ajarkan kepadanya. Pantas sudah dia mendapatkan ijazah dan pantas sudah dia untuk mengajarkan ilmunya kepada yang lain. Nabi Muhammad menyebutkan oknumnya, ini oknumnya, ini oknumnya, ini oknumnya. Terima Al-Quran dari mereka. Kalau suatu saat nanti aku tak ada, dari mereka kalian lanjutkan. Nah, 4 orang ini pun berkata hal yang sama kepada pengikutnya. Terima Al-Quran dari ini. Begitu selanjutnya, terima Al-Quran dari ini. Begitu selanjutnya, sampai kemudian tokoh-tokoh atau ulama itu mendapatkan legitimasi langsung kepada para sahabat, kepada santri dan santriwati. Bagaimana dengan Bible? Ada Injil Yesus itu ada. Masalahnya nggak ada yang hafal. Masalahnya nggak ada yang nulis. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya ada beberapa hikmah di situ. Di antaranya Al-Quran akan datang. Al-Quran akan datang dan tak ada jaminan bagi kitab-kitab sebelum Al-Quran untuk dijaga oleh pencipta langit dan bumi. Malah kalau kita lihat nih, maaf teman-teman, di dalam Ulangan 4 nomor 2 ya kalau nggak salah, apa kata Elohim di situ? Konon Elohim yang berfirman, Tuhan apa katanya? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataan. Artinya sama seperti Adam alaihissalam ketika di Jannah, di Ganbi Eden. Bila mana kau makan hari ini maka buah itu, maka hari ini juga kau mati. Artinya nggak ada jaminan kepada Adam untuk tidak makan. Artinya tidak ada jaminan kepada Torah, kepada kitab-kitab di luar Islam untuk tetap terjaga. Berbeda dengan Al-Quran. Justru Al-Quran yang menantang dunia. Silakan kau membuat surah yang semisal. Jika engkau sanggup menantang Al-Quran itu, menantang Al-Quran, ditantang duniawi, seluruh manusia berkumpul bersama dengan kekuatan, suruh bikin Quran 1 surat kalau dia sanggup, dan sungguh mereka tidak akan sanggup. Nah, berbeda dengan kitab sebelum, jangan kau menambah yo, jangan kau mengurangi yo. Masya Allah, barakallah yo. Berbeda dengan Quran itu. Sifatnya sudah kayak begitu. Allah yang memberikan legitimasi, Nabi Muhammad yang memberikan legitimasi. Saking hebatnya Quran itu, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, jangan kau tuliskan apapun dariku, tetapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Tuhanku. Makanya pada zaman Al-Quran dituliskan, Al-Quran itu dibukukan, tak ada hadits di situ, tak ada sabda Nabi di situ, nggak ada. Karena memang Nabi melarang untuk menuliskan sabdanya, takut jangan sampai sahabatnya mencampur adukan antara kalamullah dengan sabda beliau. Makanya hadits itu jaraknya kurang lebih 200 tahun baru dibukukan. Kenapa? Untuk menjauhkan kemudian Al-Quranul Karim dari ucapan manusia suci saja, nggak boleh masuk ke situ. Apalagi hanya tulisan-tulisan ya orang yang melakukan penelitian yang Nabi pun tak kenal. Jangan kau tuliskan, tapi aku sahabatmu. No, ini khusus firman Allah. Jangan kau campur adukkan. Kenapa? Allah sudah mengatakan, Allah menyimpan firmannya di lisanku. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi tulislah yang aku terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, hadits itu tidak dibukukan.
Hadis itu tidak dicampur adukan. Ini kata Rasulullah ditulis. Ini yang mana firman Tuhan ditulis, digabung-gabung di sini. Besok hari nggak ditahu mana ucapan Nabi Muhammad, mana firman Allah. Makanya Al-Quran berdiri sendiri, hadits jauh kurang lebih 200 tahun baru dituliskan. Tetapi meskipun dituliskan 2200 tahun setelah Rasulullah, mata rantai pemberitaan itu dikatakan sahih ketika tidak terputus oknum-oknum penyampai sampai pada penulis perawi. Itu hebatnya. Kalau saudara kita punya kitab, apa katanya? Contoh ya, kita ambil dari Yohanes 21 nomor 24. Dialah murid yang menuliskan semua ini dan telah menuliskannya untuk kita. Dan apa yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang benar. Dan kesaksian-kesaksiannya, loh, siapa dia? Dia siapa? Dialah murid. Siapa muridnya? Lalu banyak gembala-gembala yang menyaksikan malaikat turun. Banyak gembala-gembala menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Lalu banyak gembala-gembala yang mendengarkan malaikat berkata, inilah apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak gembala yang mendengarkan. Siapa nama gembalanya? Nama gembalanya siapa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang paham. Gak ada yang ngerti. Nah, kalau di Al-Quran mana ada sifat yang disifati seperti itu? Gak ada. Al-Quran, jangankan Quran, hadits pun tak boleh begitu, tak boleh. Harus menyebut oknum. Nanti para pakar ulama hadits akan mengelompokkan dan akan mengkaji si fulan ini hidup tahun berapa dan dia berguru kepada siapa, gurunya ini nerima ilmu dari mana, lalu ini dari mana. Begitu ada mata rantai yang jelas, maka dikatakan hadis sahihah. Bukan hanya sesederhana itu. Misalnya ada sebuah hadis yang kemudian muatannya itu jelas. Ada satu rangkaian hukum yang diceritakan. Misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini untuk dikatakan sah hadis ini kudu harus ada yang meriwayatkan selain daripada periwayat yang ada. Harus ada sahabat yang lain yang menyaksikan itu, bukan satu orang sahabat doang. Harus ada sahabat lain yang menyaksikan itu supaya dianggap itu sahih. Nah, itu Yesus mengatakan, apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Wow, Yesus itu begitu mentauhidkan Tuhan, begitu mentauhidkan Allah. Yesus itu, subhanallah, sampai Dia takut mencampur adukan ucapannya dengan ucapan Tuhannya. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Masya Allah. Berarti Yesus ini tidak ngarang. Yesus ini tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi, tidak membalelo di dalam menyampaikan firman, pesan dari langit untuk Ia sampaikan kepada muridnya. Makanya dikatakan Yohanes 17:8, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Berarti Injil Yesus itu memang ada cahayu, cuman ada cumannya, tidak dihafalkan dan tidak dibukukan. Tuh, ada Injil Yesus, ada, tidak dibukukan, tidak dihafalkan. Itulah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Itu yang dikatakan surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79. Dia berujung kepada apa? Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah kitab mengatakan ini dari Allah, padahal itu dari dia sendiri, yang tangannya sendiri, demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya ingin bergelar rasul doang, tak ada yang lain.
Saya kira begitu sahabatku. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, Nabi Isa alaihissalam kemudian Nabi Isa itu memiliki kitab ketetapan yang Allah berikan kepada dia. Itu tidak salah. Al-Quran itu mengatakan itu nggak salah, tidak keliru, tidak keliru. Ketika dikatakan nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Itu enggak salah. Al-Quran sudah benar dengan mengatakan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak salah Al-Quran menarasikan itu. Masya Allah sahabatku semuanya. Jadi bagi kita itu udah final. Memang ada Taurat, memang ada Injil yang Allah wahyukan kepada para nabi. Ada. Cuman tak ada jaminan bagi kitab ini untuk tetap murni berlaku. Kenapa? Itu dipersiapkan hanya untuk masa-masa tertentu dan kepada kaum tertentu saja. Berbeda Al-Quran. Al-Quran ini adalah ketetapan hukum terakhir, perjanjian akhir, perjanjian final. Perjanjian final Allah dengan dunia ini. Al-Quran itu perjanjian akhir pencipta langit dan bumi dengan dunia ini. Tak ada lagi kitab suci setelahnya, dan tidak ada lagi hukum baru setelahnya. Tidak ada lagi aturan-aturan baku dari Tuhan setelahnya yang berada pada posisi di luar Al-Quranul Karim. Gak ada lagi. 1400 tahun silam tak ada lagi. Coba kita lihat bagaimana masa Nabi Abraham. Beberapa ratus tahun muncul nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Isa masih ada nabi. Oh, sudah 1400 tahun tak ada nabi. Kedudukan Al-Quran tak bisa goyang. Nah, itulah bukti kenapa Al-Quran itu dikatakan bahwa kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dan juga seluruh alam semesta, karena memang Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruhnya. Nah, kenapa Al-Quran itu cakupannya selalu berada di atas kepala? Nih, kenapa Al-Quran itu selalu berada di atas kepala isinya? Pertama, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kedua, karena pengetahuan manusia saban hari, semakin hari pengetahuan manusia akan semakin tinggi. Semakin manusia itu menemukan objek-objek baru, wujud-wujud baru, unsur-unsur baru di dalam kehidupan dunia di bumi ini. Akan tetapi apapun yang ditemukan oleh manusia hari ini, esok, lusa dan seterusnya, semuanya sudah lebih dulu dalam Al-Quran. Maka tidak ada pengetahuan Al-Quran, tidak ada. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalimatullah, kalamullah yang dipersiapkan untuk seluruh pengetahuan manusia hingga hari kiamat, di mana pengetahuan itu semuanya lebih rendah dari pengetahuan dalam Al-Quran. Sidik jari baru-baru ini ditemukan, bukan? Iya kan? Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah. Ternyata di Al-Quran sudah ada lebih dulu. Ditemukannya ada api di dasar laut. Ternyata sudah ada di sini. Dikatakannya kemudian langit tak bertiang. Ternyata memang sudah ada di sini. Bagaimana kemudian adanya gunung pelangi? Bagaimana dikatakannya tumbuh-tumbuhan itu dikawinkan melalui udara? Bagaimana embrio, bagaimana cara bekerja otak, itu sudah dijelaskan semua dalam sini. Bagaimana janin dalam tubuh wanita, itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari Quran. Tidak ada. Semua apapun yang baru ditemukan hari ini, lusa dan seterusnya, ternyata lebih dulu dalam Al-Quranul Karim sudah lebih dulu ditemukan. Bukan ditemukan, sudah lebih dulu Allah sudah tuangkan. Kenapa bisa demikian? Karena apapun yang terjadi ke depannya,
itu sudah diketahui oleh Sang Yang Maha Menyaksikan. Gitu sahabat-sahabatku. Berbeda dengan ini. Maaf sekali-sekali. Maaf. Kenapa saya katakan berbeda? Besok hari ada temuan, ini yang ikut. Ini ikut pengetahuan manusia di depan, ini ikut. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran berjalan di depan, manusia ikut dari belakang. Gak pernah Al-Quran itu ditinggalkan, gak pernah. Selamanya Al-Quran di depan. Apapun kau temukan dalam hidupmu sudah ada di sini. Kau temukan apapun hari ini sudah ada di sini. Kau temukan apapun hari ini sudah ada di Al-Quran. Lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Makanya kenapa Barat sekarang ini berbondong-bondong meluk Islam, bukan karena orang Islam itu bagus tampilannya, akhlaknya seperti apa, bukan, tapi karena mereka membaca Al-Quranul Karim dan mereka tidak menemukan sedikit pun yang bersifat ambigu di dalamnya. Dibandingkan dengan kitab mereka, ya mereka meninggalkan. Dan baru-baru ini saya ada informasi dari teman kita di Amerika, beli lagi gereja di sana untuk dijadikan sebagai masjid. Ada juga komunitas saudara-saudara kita yang ada di Aceh, dari Aceh juga beli gereja, bikin masjid. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena Barat menggunakan ini sekarang ini, dan ketika mereka menggunakan ini balik kepada bukunya, kitabnya, loh kok kita lebih pintar dari Tuhan nih. Lalu ditemukanlah mereka Al-Quran. Subhanallah, inilah sebenarnya kitab yang memanusiakan manusia. Begitu teman, jadi saya bukannya tidak mau menyela tadi, tapi saya menghargai teman-teman kita. Biarkan aja dulu mereka bersikeras terhadap keyakinan mereka. Di situ ada pesan yang diterima oleh kita sebagai umat Islam. Di mana Roh Kudus itu? Ketika ada satu pendapat, mereka justru lebih membuktikan kebenaran Al-Quran, berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan Tuhan, dan seterusnya. Sampai kacau seperti tadi. Akhirnya aparat desa turun semua, dari desa turun, ambulans, kemudian dokter orang gila, Pak RT, Pak Dusun. Untung presiden tidak datang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Masih selalu ingin menemani kalian. Antum semua adalah orang-orang yang haus ilmu. Tapi biar bagaimanapun kita manusia biasa, tubuh ini butuh istirahat. Kita kudu istirahat dulu teman-teman sekalian. Maafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, tolong di follow akun kita ini semakin besar. Populer nomor 6 kita, Masya Allah. Subhanallah. Kita sudah 4,6 miliar. Ya Allah ya Karim. Subhanallah, saudara-saudaraku muslim. Jadi kita rehat, kita istirahat. Besok kita jumpa lagi ya. InsyaAllah kita jumpa habis zuhur. Paling lambat habis azhar kita jumpa seperti tadi. Kiranya materi nubuat tentang Yesaya 53 ada yang betul-betul memahami dan betul-betul paham tentang Yesaya dalam perspektif keyakinan dia, supaya saya mampu mendobrak. Dan kemampuan mendobrak saya itu harus barang keras. Kalau dia hanya triplex didobrak itu kan kurang maksimal. Dia harus baja yang harus didobrak, karena materi ini sedikit agak berat. Tetapi ketika orang memahami bahwa saya ternyata Yudas lebih tepat duduk di situ, maka orang akan mengatakan, wow, ini mah banget, keren banget ini. Kita akan mengurai pelan-pelan. Tapi kita butuhkan orang-orang yang bisa memahami Yesaya 53 ini dengan dengan dasar-dasar Yesaya itu sendiri. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktunya, atas atensinya sehingga bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat hidayah dari Allah sehingga kita bisa membedakan hak dan batil sampai kita pindah alam ya. Jangan sampai kita mencampur adukkan dua hal yang berbeda ini.
Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah melakukan typing, tap-tap layar, posting ulang, kemudian absen love orange-nya juga, gift-nya, Masya Allah luar biasa. Yang di YouTube, antum luar biasa sahabatku, Masya Allah, keren. Oh my God, thank you. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, saya minta maaf kalau kebenaran yang saya sampaikan sampai nyentuh hati kalian, nyakiti hati kalian, atau menyentil hati kalian. Saya minta maaf. Saya seorang muslim, memang sudah di iman saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan yang hak dan yang batil. Ketika itu terasa berat di hati, maafkan saya. Dan kalau mau diprotes, silakan protes, hadir di komal kami. Besok kita akan layani apapun materi. Yang penting ingat, jangan perlihatkan sisi kebencian, ya, mencaci maki, menghujat, menista. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kami umat Islam tidak membutuhkan yang kayak gitu. Ya, yang kita butuhkan adalah saudara kami Kristen yang bisa berdialog, bisa berdiskusi, di mana diskusi ini akan bisa membuat kita semakin erat supaya kita menyatu jiwa ini untuk membangun negara yang kita cintai. Kita rajut toleransi dengan baik, dengan berdiskusi, ya, bukan dengan membesar-besarkan kebencian, menghujat, menista dan seterusnya. Itu nggak perlu, karena kami umat Islam juga bisa melakukan itu, tapi kami tidak lakukan dan kami tidak ingin hal itu terjadi. Sekali lagi saya minta maaf. Kita tutup teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Jumpa lagi kita sebentar habis zuhur atau asar ya teman-teman. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Kita langsung istirahat ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi ya, pagi lah besok. Bukan besok tapi nanti. Tapi ada yang teringat bagi saya tadi itu, suara bunyi meongnya si I miss you tadi itu. Enak kali aku dengar, serius. Aku berasa tersaingi sama bunyi kucingnya. Meong nyong, meong nyong. Ternyata nyongnya itu kebetulan temannya, lawannya dia juga namanya nyong. Kupikir ada kucing lagi keselak apa gitu. Meong nyong, ternyata nyong namanya lawan diskusinya teman-teman, bukan kucing yang salah ya. Meong, biasanya kan gitu, tapi tadi ada nyongnya. Dan saya berharap saudara I miss you kalau bisa besok hadir lagi ya. Saya suka cara Anda berargumen dan memegang prinsip. Terima kasih. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Langsung turun ya, jangan lupa sholat subuh ya semuanya. Dadah. Ya sama, Yesus juga nih. Yesus juga ketika disalib diuji enggak? Ya dia diuji karena dosa manusia, Bang. Ya sama kan berarti. Sama itu. Ya iya, karena diuji. Kalau nih Bang, kan saya bilang, Bang Wat, kalau di Islam nih Bang, Abang pahami dulu Alkitab. Iya. Kalau di Islam nih aja Abang belum paham, dulu, apalagi Abang mau pahami Allah, yang nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di Islam itu Tuhan yang menguji manusia, tapi kalau di Kristen Tuhan yang diuji manusia. Nah pada dasarnya sebenarnya Bang, yang menguji kita itu adalah iblis Bang. Kenapa Bang? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau Abang mau kaya, ya Abang akan dicobai dengan uang itu sendiri. Kalau Abang mau wanita banyak, Abang akan diuji dengan wanita-wanita itu. Jadi Tuhan itu, kalau Allahnya Abang menciptakan Abang untuk mencobai Abang. Tapi kalau kami, Tuhan kami Yesus Kristus menciptakan kami untuk mengasihi dan memimpin semua makhluk hidup yang ada di dunia. Tetapi kalau abang mengasihi Yesus enggak? Wah, mengasihi dong. Buktinya sekarang Abang nggak lihat. Siap. Mengasihi Yesus. Nah,
Yesus itu Bang, terkutuk atau tidak terkutuk? Tidak dong. Berarti yang Yesus nggak disalib? Dia disalib karena dosa manusia. Sekarang nih, apa dan kehebatan apa sehingga abang bisa membuat diri abang itu layak di hadapan Tuhan yang maha suci, yang maha murni, yang bersih, putih. Abang yang punya cacat dan dosa, yang mungkin abang udah lupain, yang mungkin udah abang nggak tahu, abang anggap lalu. Bagaimana abang manusia ingin mencari Tuhan sebagaimanapun nggak akan pernah bisa bang. Lihat Abang aja. bertanya apa menjelaskan? Katanya bertanya. Abang bertanya apa menjelaskan? Abang bertanya atau pernyataan? Itu pertanyaan atau pernyataan? Ya saya udah bertanya, abang nggak jawab-jawab. Lu ya orang gak nyuruh gimana? Gimana sih? Si bertanya abang nggak jawab-jawab gimana abang ini? Abang lebih suka jadi bahan tertawaan atau bahan sanjungan bang? Kenapa bang? Abang lebih suka jadi bahan tertawaan atau bahan sanjungan? Oh saya emang nggak perlu disanjung bang. Oke, berarti nggak apa-apa ditertawakan juga? Wah nggak apa-apa dong, mau orang-orang tertawakan ya tidak apa-apa. Karena pada akhirnya kan orang-orang akan mengerti ya, kalau sampai hari ajal yang menjemput masih nggak ngerti ya, itu kan pilihan mereka. Iya. Ibarat saya di sini sudah menyampaikan kebenaran, mau bagaimanapun ya terserah orang-orang, intinya sudah disampaikan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kebenaran yang disampaikan abang itu sama enggak sih dengan Ya kebenaran saya Yesus? menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nanti dulu. Kebenaran yang abang sampaikan sama enggak dengan kebenaran yang disampaikan Yesus? Ya sama dong. Sama. Iya dong. Tuhan Yesus siapa? Ya itu abang udah sebut Tuhan Yesus siapa ya, dia Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu Allah. Ya makanya tadi saya minta dalil, di mana dalil kalau Yesus itu Allah. Ada enggak? Nah, dia nggak perlu menyatakan diri dia Allah, tapi dia sudah Allah. Itu berarti nggak sesuai. Itu katamu. Iya itu. Nah, bukan kata saya, itulah kebenarannya. Cuman Iya kebenaran menurut perkataan siapa? Kebenaran menurut perkataan siapa? Kebenaran menurut Kebenaran menurut perkataan siapa? Ya, kebenaran menurut perkataan Allah itu sendiri lah, Bang. Di mana tertulis? Emang perkataan Allah semuanya ditertulis? Lah harus, karena kamu bilang tadi. Kenapa harus tertulis? Karena kamu bilang tadi perkataan Allah. Kalau perkataan Allah berarti tertulis. Emang Allah saya nggak hidup sehingga dia tidak bisa berbicara? Ketika dia berbicara, kira-kira ada tertulis tidak? Ya, kenapa harus ditulis? Nah, kalau tidak ada tertulis, kenapa langsung kamu mengambil kesimpulan? Karena itu kebenarannya. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran ya untuk umat Kristen lah.